Simak siap. Udah 30k Sadli. Oke, tunggu aku panggilkan dulu Bang Juma. Sabar guys, 2 menit lagi Bang Zuma akan bangkit. Duh, udah kangen banget sama Bang Zuma. Masa sih Ibu Suningsi host on cam dong? Gak mau, aku dibilangin Nobita. Coba bilangin Doraemon aku bakal on cam. Semangat pejuang Akida. Podinya si Sadli. Tolong Islam jangan. Oke, Bang Zuma sudah standby. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Zuma, andalan kita semua. Air aku belum cair-cair. Gak apa-apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Bang. Apa kabar Bang? Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya, kabar baik seperti biasa. Oh ya, sedikit sebelum kita mulai, aku ada pantun nih Bang. Iya. Bang Juma seperti biasa ya, jangan lupa bilangnya cakep. Cakep. Aduh, pantunnya terhapus. Nanti aja lah. Hah? Nanti nggak jadi. Assalamualaikum, Bang Juma, Sadli. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Bang Nandar. Sama-sama Sadli, Guru Rajuma. Mohon maaf lahir batin. Iya, Dek. Mohon Lagi maaf lahir Numpang ya, batin. saya kangen suara Bang Juma ini. Siap. Tapi Ini sekali-sekali Bang Nandar kalau naik ya berdoa dulu lah secara seperti biasa. Gak pede aku. Sekali-sekali di komalnya sahabat Bang Zuma, Bang Nandar kita tunggu berdoa. Gimana teman-teman? Gak pede aku. Lagi di mana Bang Nandar? Aku lagi di rumah. Oh, Lagi di rumah. oke Bang. Mudik, aduh capek macet. Oh, Mudik mudik kemana Bang? ke Kuningan, Jawa Barat. Oh, oke. Sekarang Bang Nandar tinggal di daerah mana ini Bang? Saya Indramayu. Indramayu, Jawa Timur ya? Indramayu, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Oh, oke. Jawa Barat. Berarti dekat dari Bandung Bang? Bandung 4 jam. Oh, lumayan. Ya 4 jam Bandung. Oke teman-teman OTN, silakan yang mau naik. Cirebon hadir, siap. Jauh atuh. Cirebon 1 jam Cirebon dari sini. Cirebon itu yang banyak tahu gejrot kan? Ya. Iya.
Indramayu masuknya Jawa Barat, cuma bahasanya bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda. Oh gitu. Iya, jadi kadang aku juga bingung. Jadi Indramayu ini masuknya Jawa Barat, Ya. cuma bahasanya bukan bahasa Sunda, bahasanya bahasa Jawa kayak Cirebon. Ya, tapi Bang Nanar bisa bahasa Bandung bisa, bahasa Sunda. Ya aku ya besar dan kecil, kecil dan besar, kecil dan besar kan di Jawa Barat, di Kuningan, orang Sunda asli. Cuma Oh. kuliahnya di Jawa Timur, jadi bisa bahasa arek Surabaya. Bisa Iya. sekarang istri orang Indramayu, Jawanya beda. Likaton, Laka, Reang. Nah, kalau Jawa Timur nggak ada yang kayak gitu. Beda. Kumaha atuh. Kalau Bang Juma di mana ini Bang Juma? Saya di Jawa pinggir. Oh, Jawa Pinggir. Jawa pinggir. Mana nih outernya, Gurunda? Belum naik deh. Masih persiapan kayaknya. Seru itu debatnya Gurunda, Ferdinand. Dikira suhu, ternyata cupu. Iya. Ternyata cupu ya. Iya, sama aja sih Oten juga. Nggak ada sih Oten yang ini. Kalau seandainya Bambang Nursena nih, saya terpegang nih. Bang Juma versus Bambang Nursena, nggak bakal berkutik Bambang Nursena. Dia ini cuma pemandu wisata, Gurunda. Iya, Pemandu wisata ya. Iya, pemandu wisata rohani lah, ke Israel, perjalanan ke Palestina, Bisnis. bisnis ya kan. Tapi Oh. orang ngirangannya hebat. Apaan? Bahasa Ibraninya saja banyak yang salah. Masih bagus Ibu Rita Wahyu. Iya. Ibu Rita Wahyu masih mending ya. Ibu Rita Wahyu memang sekolahnya di Israel dia, Gurunda. Cuman kan sama aja, mereka juga nggak mau berdiskusi dengan kita kan. Nggak bakal. Kalau Ibraninya pinter dia. Daripada Bambang Nursena lebih baik Ibu Rita Wahyu sih. Secara akademisnya itu, secara bacanya juga bagus Ibu Rita Wahyu. Kalau Ibu Rita Wahyu kan memang sekolahnya di Israel. Kalau Bambang Nursena kan kayak saya, sarjana hukum, bukan sekolah teologi kan. Sarjana hukum Bambang Nursena mah. Oh, Iya, sarjana hukum, bener. Guru Najwa cek coba biografinya, sarjana hukum beliau ini. iya, masya Allah. Oke, kita mulai ya dek untuk Silakan Guru Nda, monggo. Saya nyimak ya. ini apa temanya terkait siapa yang akan ke neraka, Islam atau Kristen? Ya, temanya ya. Masya Allah. Tapi kepanjangan Bang kalau aku tulis. Ya, coba dipermak aja bahasanya. Ayo teman-teman, gimana katanya supaya nggak usah kepanjangan. Serem temanya. Ini oten-oten pada komen di bawah. Nggak bisa Iya. aku jambak. Udah aku jambak tapi nggak ada yang mau terima guys. Mereka cuma berani di bawah aja itu. Kenapa bisa? Nggak tahu. Mereka nggak berani menghadapi Bang Juma. Padahal kan edukasi aja, tanya jawab. Kita tanya jawab. Tidak ada pun niatan untuk saling ini menghujat. Ini ada Islam. Tuh tukang banyak yang daging. ini. Islam garis miring Kristen sama dengan neraka. Wah. Bagus. Baru itu. Ini Tanda kok. tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang, nyimak dulu kita. Iya. Hostnya langsung diam. Udah pindah HP? Belum? Baik, kita mulai kajiannya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat, kembali kita berjumpa pada malam hari ini. Bahasan kita terkait dengan induk atau ujung daripada perdebatan yang sering terjadi antara Islam dan Kristen, di mana pada malam hari ini kita akan mengurai beberapa data kemudian yang sangat-sangat simpel dan sederhana untuk dipahami, bahwasanya antara Islam dan Kristen sebenarnya itu sudah ada penggarisan yang sangat jelas. Antara Islam kembalinya kemana dan antara Kristen itu kembalinya kemana. Berbicara mengenai surga dan neraka di Islam itu sudah sangat jelas. Dan kemudian berbicara mengenai surga dan neraka, demikian juga adanya di Kristen itu sudah sangat jelas. Bagaimana Al-Quran menguraikan kemudian keselamatan di dalam Islam? Al-Quranul Karim menjelaskan begitu banyak data bahwasanya umat Islam itu kelak meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, tempat kembalinya itu adalah surga. Dalil demi dalil dalam Al-Quran itu sangat banyak yang menceritakan itu. Contoh misalnya di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adrin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi kalau berbicara mengenai surga, ada hal yang menarik di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 23. Bagaimana kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada kita umat Islam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bi izni rabbihim. Tahiyyatuhum fiha salam. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan di dalam surga itu adalah salam, Islam, damai sejahtera untuk kalian semua. Jadi di surga orang masih menggunakan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini yang menjadi sapaan-sapaan penghuni surga nanti. Artinya memang hanya umat Islam yang ada di dalam. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai data di sisi lain, ini yang bahaya nih. Ketika berbicara kemudian tentang orang-orang kafir di dalam Al-Quran. Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana Allah kemudian menjanjikan kita bahkan mewarisi umat Islam ini dengan warisan surga. Di beberapa data dalam Al-Quran sudah sering kita bicarakan. Surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah menjanjikan umat Islam itu menjanjikan warisan kepada kita, yaitu surga Firdaus. Nah, sekarang kita membahas tentang orang-orang kafir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama dengan golongan jin dan manusia yang telah lebih dulu dari kamu. Jadi kata Allah, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali suatu umat masuk
mereka akan melaknat saudara-saudaranya. Nah, ini yang saya katakan beberapa saat yang lalu, bahwa saya masuk neraka karena ayah, karena ibu. Ibu juga mengatakan jangan salahkan saya, ini karena kakekmu. Kakekmu juga menyalahkan nenekmu, dan begitu seterusnya. Ini yang diterangkan Al-Quran surah Al-Araf ayat 38. Lalu kemudian ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka saling melaknat. Hatta sehingga iza daraku fiha jami'an. Ini kata Allah, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, qalat ukhrahum, berkatalah orang yang masuk kemudian, liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar. Jadi orang yang kemudian belakang masuk yang belakangan, kepada orang yang masuk lebih dahulu, mereka berkata, ya Tuhan kami, mereka ini yang telah menyesatkan kami waktu di bumi. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Lalu Allah berfirman, masing-masing kalian mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Jadi mereka saling menyalahkan, antara ayah, ibu, anak, cucu, kakek, buyut, opung, semua saling menyalahkan. Tetapi apa kata Allah? Likulli di'fun walakin la ta'lamun. Kalian semua pokoknya sama rata pembagiannya. Warisannya adalah warisan neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu Allah mengatakan walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'azabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir nih yang setiap saat kita berdebat dengan mereka, orang-orang kafir, bagi mereka hanya akan diberikan neraka jahanam kata Allah. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka asap yang ada pada mereka. Demikianlah kata Allah, di mana Allah membalas setiap orang-orang yang kafir tersebut. Lanjut, Al-Quran juga mengatakan, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffaran nar jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan kemudian laki perempuan orang yang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim. Cukuplah neraka itu bagi mereka, Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal. Jadi kafir diceritakan tak ada tempat selain neraka. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini Al-Quran bercerita tentang orang-orang kafir, neraka. Lalu kalau kita melihat dari aspek Bible, siapa yang dijanjikan neraka kemudian? Yang pertama, kita melihat dalam Matius 13 nomor 50. Di situ diterangkan, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Dapur api ini maksudnya neraka. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya, di situ ada kata pur. Pur artinya menyala-nyala. Api yang begitu berkobar membara tanpa henti. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi yang tak henti. Ini yang diterangkan di dalam Bible. Maukah aku ajarkan, maukah aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut, kata Yesus. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Jadi Allah itu harus ditakuti, bukan malah ditepuk tangan untuk Tuhan. Ngapain yang kayak gitu? Tuhan itu harus ditakutin. Kita harus bertakwa kepada Tuhan, bukan malah bergembira malah sampai membunuh Tuhan. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Lalu kalau orang jahat, kata Yesus, dicampakkan ke dalam api neraka, lalu kemudian siapa yang diusir? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini siapa pembuat kejahatan ini? Yang diterangkan kemudian oleh Yesus di dalam Matius 7 nomor 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku,
kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat tadi Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kalau kita melihat sahabat-sahabat sekalian, di Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya kita yang masuk ke surga itu tanda-tandanya satu, qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beruntung kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang menjaga salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tak berguna. Ini tanda-tanda penghuni surga dari kalangan Islam. Tapinya walaupun mereka itu kemudian berkata-kata yang baik, tapi syaratnya harus mendaftar dulu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu apa? Kata Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah, ini yang dihina oleh pendeta siapa? Pendeta Gilbert yang disinggung kemudian di dalam pernyataan Bible-nya itu sendiri ketika bercerita tentang orang yang gendut, ya, di dalam pengajaran yang biasa kemudian kita lihat di dalam kitabnya saudara-saudara kita Kristen, Yehezkiel 34 nomor 16. Nah, kebetulan ada adik saya, guru saya sekaligus pakar Ibrani di sini. Di dalam Yehezkiel 34:16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gendut dan yang kuat akan kulindungi. Padahal akan kulindungi itu adalah kesalahan sengaja dilakukan oleh penerjemah. Original teksnya di sana mengatakan apa? Somad. Jadi somad itu artinya yang kubinasakan atau dibinasakan atau dimusnahkan. Jadi harusnya yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk atau yang gendut akan kubinasakan. Gitu. Jadi pendeta Gilbert ini harusnya dibinasakan karena dia gendut. Bukan malah sebaliknya ini terjemahan. Nah, inilah kemudian yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi tanda-tanda orang yang masuk buah dari pohon penghuni surga itu adalah sholat, menjaga lisan, kecuali berkata hal yang bermanfaat. Yang ketiga adalah zakat, menjauhi zina. Lalu kemudian mereka memelihara hubungan kekerabatan dengan istri, dengan pasangannya. Lalu kemudian tidak mencari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dirinya kepada kemaksiatan seperti persinahan dan seterusnya. Tidak melampaui batas. Lalu menjaga amanah-amanah dan janji-janji. Memelihara sholatnya. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Jadi buah daripada penghuni surga, batang penghuni surga, tanda-tandanya sholat, zakat, puasa, jauh diri dari zina, memelihara sholatnya, itu adalah buah-buah dari pohon penghuni surga. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai pohon, buah dari pohon penghuni neraka, yang pertama memanggil Yesus Tuhan. Yang kedua adalah bernubuat, meramal dengan menggunakan nama Yesus. Yang ketiga bermujizat menggunakan nama Yesus. Dan yang keempat adalah mengusir setan menggunakan nama Yesus. Jadi 4 poin ini kemudian adalah tanda-tanda penghuni neraka menurut Yesus. Saya ulang, tanda-tanda penghuni neraka menurut Yesus adalah: 1, memanggil Yesus Tuhan, 1,5 noise. Yang kedua adalah bernubuat menggunakan nama Yesus. Yang ketiga mengusir setan pakai nama Yesus. Yang keempat bermujizat pakai nama Yesus. Inilah tanda-tanda penghuni surga menurut Yesus, bukan menurut kita, tapi menurut Yesus. Itu tertulis di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23.
Ini tidak ada ditambah, tidak ada dikurangi. Nah sekarang polanya adalah siapa yang mau ke neraka, siapa yang mau ke surga. Kalau ke surga buahnya sholat, zakat, menjaga amanah, memelihara sholatnya, itu buah-buah dari penghuni surga. Mereka yang mendapatkan buah ini mewarisi surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. Nah, sedangkan tanda-tanda buah dari penghuni neraka yang itu tadi, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, meramal atau bernubuah dengan menggunakan nama Yesus. Yang aneh teman-teman, yang aneh, mereka baca ini setiap hari, mereka baca, tapi kenapa mereka tidak sampai kepada poin inti daripada bacaan ini? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang paham jawabannya kira-kira? Ada yang ngerti kenapa bisa seperti itu? Karena Ada- dogma lebih kuat daripada akal sehatnya. Satu, luar biasa, Masya Allah. Karena dogma lebih kuat daripada akal sehat. Lalu apa kata Al-Quran tentang ini? Al-Quran menjelaskan tipikal mereka dengan sangat jelas berdasarkan dengan apa yang telah mereka lakukan. Di dalam Al-Quranul Karim, para sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah mereka, tengah-tengah Bani Israel maksudnya. Ketika Nabi Isa datang, apa kata Allah? Apa kata beliau? Wa rasulan ila Bani Israel. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, Nabi Isa berkata, Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Inni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi isnillah. Ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta bi isnillah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiru fi buyutikum inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minun. Nabi Isa datang kepada mereka, ini penyebab sampai mereka tidak bisa mengerti buah-buah daripada bahwa mereka ini ternyata sudah diberi warisan neraka, tapi mereka tidak paham. Aku datang sebagai nabi dengan sebuah tanda mujizat dari Tuhanmu, wahai Bani Israel, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Atau jaringan saya yang lagi buruk. Loh, kok nggak ada suara? Guru Rajuma, Ustaz Sugih sama Repot dia. Oh, anunya Bare, guys. merah itu. merah. Wah, bentar. Bentar, jaringannya itu jelek itu. Lagi di gunung kah? Bukan. Enggak bang, di rumah aja. Oh, di rumah ya. Apa jaringannya jelek Bang Sadli? Iya, wifi-nya kadang. Oh, Cuma saya wifi ku. Kita sapa dulu Blackstone. Blackstone ini Muslim atau Kristen? Kristen. Kristen Salam ini. buat kita semua. Salon. Ya, saya lanjut sedikit ya. Silakan, Guru Nda. Silakan. Jadi Cuma. kenapa kemudian saudara-saudara Kristen kita sekarang ini susah untuk menerima apa yang tertuang dalam Bibelnya sebagai buah daripada tanda nabi-nabi palsu ada pada diri mereka. Mereka baca, mereka paham, mereka ngerti. Tapi kenapa mereka nggak bisa paham itu? Karena ketika Nabi Isa datang kepada tengah-tengah Bani Israel, mereka menolak itu. Mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, malah mereka mengangkat oknum fiktif yang kemudian mereka gunakan nama yang menggunakan nama orang Yunani.
Nah, kemudian Nabi Isa datang. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Coba kita lihat bagaimana di dalam Bible. Di dalam Keluaran 31, perjanjian kekal Tuhan itu adalah apa? Sabat. Satu nomor 16-17, perjanjian kekal itu adalah sabat yang diikat oleh Allah dengan Bani Israel. Yesus datang metik gandum pada hari sabat. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Aku datang untuk menghalalkan sebagian apa yang telah diharam, membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu kata Nabi Isa, fattakullah wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus, hadza siratul mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, disinilah memulai tragedi kemudian terjadi. Apa itu? Maka ketika Nabi Isa kemudian melihat, merasakan nyata keingkaran Bani Israel terhadap dirinya, Nabi Isa kemudian menyeleksi orang-orang yang bisa menjadi penolong di dalam menjalankan misi kenabiannya. Man ansari ilallah, siapakah yang diantara kalian yang akan menjadi penolong agama Allah untuk aku tegakkan la ilaha illallah Isa Rasulullah kepada Bani Israel? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Murid-muridnya kemudian menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami akan melanjutkan kemudian titamu wahai Nabi Isa. Lalu Allah mengatakan dalam Al-Quran, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Makanya dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Maka para murid mengatakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa asyhadu bi annahu muslim, wa asyhadu bi anna muslimun, dan saksikanlah wahai Nabi Isa bahwa kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada hukum-hukum Tuhan. Makanya Paulus sempat mencatat di Galatia 4 nomor 4, Yesus Kristus adalah utusan Tuhan yang takluk kepada hukum Tuhan, Taurat. Nah, ketika kemudian Nabi Isa merasakan keingkaran mereka, terbukti wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang yang pada masa itu kemudian membantah Nabi Isa, membuat tipu muslihat, membuat kesaksian-kesaksian palsu, membuat kebohongan untuk membunuh Nabi Isa. Maka muncul Matius 26 nomor 4, imam kepala Mahkamah Agama membuat tipu muslihat untuk menyalibkan Yesus. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala bahkan Mahkamah Agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk dan menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Nah, inilah buktinya. Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih Lazarus, namun satu di antaramu adalah ibu. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Nabi Isa melihat keingkaran, kata Allah, wa makarallah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Makanya sampai hari ini mereka membaca Bible, tapi mereka tidak akan pernah sampai kepada kebenaran sebelum mereka menggunakan akal sehatnya. Jadi kesimpulannya para sahabat, Islam jaminan surga, warisannya surga. Kristen berdasarkan Bible, warisannya adalah neraka. Demikian. Oke, malam Bang Suma. Selamat malam. Malam Bang, malam. Ya. Ini saya mau tanya Bang Suma. Baik, silakan. Menurut Bang Suma, surga Islam itu ada di mana? Di atas atau di bawah? Iya, baik. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah Ali Imran ayat 133 bahwasanya surga ini
sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dikatakan surga itu seluas langit dan bumi, tak ada di atas, tak ada di bawah. Karena komponen antara atas adalah langit, di bawah adalah bumi, itu mencakupi luasnya surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Demikian. Oke, baik Bang Suma. Berarti kesimpulannya surganya Islam itu tidak di langit juga tidak di bumi. Betul atau tidak Bang Suma? Justru dikatakan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu dikatakan, sabar Pak. Ya, Lalu Pak. dikatakan kemudian di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat rinci. Ayat ini yauma tubaddalul ardu gairal ardi was samawati wa barazul lillahil wahidil qahar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Artinya, kalau tadi dikatakan bahwasanya surga seluas langit dan bumi, ternyata Allah menerangkan dalam Al-Quranul Karim bahwa pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti pula dengan langit yang lain. Artinya, surga itu meliputi bumi dan langit, tetapi dalam keadaan yang baru. Itu Al-Quran menguraikan itu. Silakan. Ya Bang Suma, yang poin pertanyaan saya itu, Allah itu menciptakan Adam itu di bumi atau di surga? Jelas Adam diciptakan di surga. Oh, Adam diciptakan. Terus Iya. bahan-bahan di surga itu ada tanah ya? Diambil dari bumi. Diambil dari bumi, diciptakan. Iya, diambil dari bumi. Bahan yang kemudian diperlihatkan baik Adamnya atau makhluk-makhluknya yang kemudian Allah perlihatkan, sebutkan nama-nama ini, itu Allah kemudian ambil bahannya dari bumi. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang namanya Taman Eden juga, bukan? Ada. Oh ada ya. Oh, jadi Taman Eden itu bukan di bumi ya, Bang Suma? Bukan. Di Al-Quran, wa isqal rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Mereka kemudian Allah kemudian memanggil semua para malaikatnya, dan itu sudah pasti bukan di bumi. Malaikat semua dipanggil. Lalu Allah menerangkan, aku hendak menciptakan khalifah di atas muka bumi sebagai seorang pemimpin. Itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Dan dalam kitab Kejadian diurai dengan sangat rinci, Gan Eden itu di surga. Gan Eden itu bukan di bumi, tapi di surga. Eden itu. Iya. Kalau Nabi Isa itu sekarang dia di mana? Di mana? Nabi Isa itu sekarang dia di mana? Di langit. Di dalam Al-Quran di mana ya yang dikatakan Isa di langit? Al-Quran mengatakan begini, dalam surah An-Nisa ayat Bentar 100. ya, Bang. Saya buka. Iya. Anissa. An-Nisa ayat 58. Anissa 58. 158. Kalau Allah itu di surga juga ya, Bang Suma? Allah itu laisa kamislihi syai'. Anissa. Tidak serupa Anissa dengan berapa, Bang makhluk. Suma? 158. 158. Iya.
Ini saya mohon maaf Bang Suma, saya tidak bisa bahasa Arab. Saya baca melalui terjemahan dari ulama-ulama Islam ya, Bang Suma. Iya, silakan. Di ayat ini mengatakan tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya Iya. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini Allah mengangkat Isa kepada Allah, bukan mengangkat Isa kepada langit, Bang Suma. Iya, kan kepada Allah, Allah yang mengangkat. Bal rafa'ahu Allahu ilai. Sama di dalam ayat yang lain diterangkan isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Artinya Nabi Isa itu diangkat, diambil dari bumi dan disimpan oleh Allah pada tempat yang Allah tentukan. Kalau Makanya dikatakan aku mengangkatmu kepadaku. Aku mengangkatmu kepadaku. Jadi semua yang kemudian dikatakan, misalnya orang meninggal, kami di Islam itu diajarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Itu. berarti kalau kata mengangkat di situ berarti di atas dong surganya atau gimana Bang Suma? Karena di ayat ini tidak menjelaskan bahwa Isa itu di langit, Bang. Iya, kan sudah dikatakan tadi bahwa surga itu meliputi langit dan bumi. Lupa? Ya, Bang. Berarti Isa itu di surga atau di langit, Bang Suma? Di langit. Bukan di surga. Berarti Allah juga di langit atau bagaimana? Karena Allah mengangkat Isa kepada dia begitu. Jadi gini, Bung. Ya, Begini, silakan, Bang. saya punya staf kemudian sakit, kena penyakit epilepsi. Ya. Lalu saya karantina karena saya takut kalau dia balik ke rumahnya menular ke anak-anaknya, dan kalau kemudian saya simpan di kantor takut staf yang lain itu menular. Maka karyawan saya ini saya ambil di bawah kuasa saya. Saya simpan entah di mana, saya titip entah di mana, tapi saya yang tanggung jawab. Bukan berarti kemana saya pergi, dia ada. Karena saya seorang yang pimpinan, dia hanya pegawai. Tetapi ketika dia dicari, kemana si Fulan? Oh, dia ada dalam kuasa Bang Suma. Paham enggak sampai di situ? Iya, saya baca ini Bang Suma coba saya bacakan di surah Al-Baqarah Bang Suma, yang saya temukan di surah Al-Baqarah. Iya. Ya, saya bacakan. Ini mengenai, ini menurut saya Bang, nanti baru Bang Suma diluruskan. Jadi menurut saya itu surganya Islam itu di langit. Lah kan tadi Bang. apa yang saya katakan tadi apa, Bang? Ayat-ayat di awal tadi itu yang saya katakan, yang saya bacakan panjang lebar itu apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahhar. Dan pada hari ketika bumi diganti dengan bumi dan yang lain, dan demikian pula langit diganti kan? Artinya ketika Allah menerangkan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannati arduha samawati wal ard, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berarti surga meliputi bumi, meliputi langit. Apa yang masalah? Oh, kalau Eden itu juga disebut surga, baik Bang Suma. Ini saya bacakan ya Bang Suma. Iya, memang Eden surga. Iya Bang Suma, saya bacakan. Iya. Lalu ini di Al-Baqarah, lalu setan memperdayakan keduanya. Ini bercerita tentang Adam. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga sehingga keduanya dikeluarkan dari dalam kurung kenikmatan. Ketika keduanya di sana dalam kurung surga, dan kami berfirman, turunlah kamu
Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Berarti ini surga itu di atas ya Bang Suma? Iya, betul. Kan belum diganti. Bumi ini kan nanti akan diganti. Langit juga akan diganti dengan bumi baru, langit baru. Sama seperti di Bible. Nah, kemudian kalau Anda ingin fokus kepada apa yang diterangkan oleh Al-Quran, Adam dicipta di jannah di sebuah taman. Coba Anda baca di Kejadian 3. Kejadian 3 itu intinya itu di situ, di nomor 23. Bahwa Adam itu ternyata betul-betul diciptakan di surga. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ini kuncinya. Ini kuncinya nih. Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden supaya Adam mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Berarti Adam dikembalikan ke bumi. Karena Adam itu dicipta dari tanah yang diambil dari bumi. Kalau saya uraikan, Bung, Kejadian 2 nomor 4, selesai penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Di data nomor 5, belum ada Adam di bumi, belum ada Adam di bumi. Tetapi Allah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Tapi faktanya Adam tak ada di situ. Coba Anda baca Kejadian 2 nomor 4. Selesai menciptakan langit dan bumi beserta isinya, itu di poin 4 di Kejadian 2. Ada nggak Adam di situ? Tidak. Nanti Adam diciptakan setelah kabut naik dari bumi, lalu di Kejadian 2 nomor 7 Adam baru diciptakan oleh Allah. Berarti Adam dicipta bukan di bumi, karena tadi di Kejadian 2 nomor 4 Tuhan telah selesai, sudah final menciptakan bumi beserta isinya. Baca tuh, Adam ada nggak? Tidak. Nanti di data nomor 7 baru kemudian Adam dicipta. Seperti itu saudaraku. Jadi di data nomor 8 di Kejadian 2 berlanjut penciptaan taman di Eden, tempat Adam dibentuk. Disitulah baru Adam itu diciptakan di Eden, bukan di bumi. Ada lagi pertanyaan? Mungkin yang agak sedikit naik level pertanyaannya, silakan. Ya Bang Suma, kalau menurut kekristenan Bang Suma, Siap. Taman Eden itu waktu Tuhan atau Elohim menciptakan Adam itu, dia menciptakan Adam ini menurut kekristenan ya Bang Suma. Jadi Taman Edennya orang Kristen itu waktu penciptaan Adam itu bukan di langit atau di mana Bang Suma, tetapi di bumi. Saya bacanya itu di Kejadian 2 ayat 8. Saya bacakan ya Bang Suma. Iya. Ya, saya bacakan. Lalu Yahweh Elohim membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Nah, kalau bagi kami, surga kami itu tidak ada yang namanya timur, barat, utara, selatan. Jadi di ayat ini saya bacakan ulang ya Bang Suma, saya bacakan ulang. Iya. Lalu Yahweh Elohim membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di sana dia tempatkan, nah di sini ada kata di sana dia tempatkan manusia yang telah dibentuknya. Jadi Bang, coba dibaca Yeskil 28 ayat 13 Bang. Itu di bumi atau di surga Bang? Taman Eden itu Bang, menurut bentar sedikit Bang. Baca Yeskil 28 ayat 13 dulu Bang, biar jelas itu di surga atau di bumi itu Taman Eden. Ustadz, maksudnya begini Ustadz Sugi, kalau memang keyakinan teman-teman Islam di sini bahwasanya Taman Edennya orang Islam itu berada di langit, menurut saya itu ya masing-masing dengan ajaran dia masing-masing. Tetapi bukan, ini kitab Anda Bang, kitab Anda Yeskil.
Saya Yeskil tidak 28 ayat 13 itu Taman Eden di sorga bukan di bumi. Coba dibaca. Baca dulu bang. Yeskiel di mana bang? Yeskil 28 nomor 13. Assalamualaikum Guru Suma, Pak Disugi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, izin nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeskiel berapa Ustaz Suki? Yeskil 28 nomor 13. Ayat 13. Ya, saya cari ya. Bentar, masih buka ini Ustaz Suki. Jaringan di sini. Lanjut Akhi Juma, saya cuma nyumbang itu aja. Ya, Bang. Saya bacakan, Bang. Engkau Silakan. di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yapis hijau, permata pirus, krisoparas dan nefrit, lasirut, batu darah dan malikit. Tempat tanahnya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ini tidak menjelaskan surga atau keberadaan surga di mana. Ini menjelaskan keberadaan Taman Eden yang membuktikan bahwa di sini ada bebatuan, ada juga emas yang membuktikan bahwa emas itu berasal dari bumi. Ini Jadi adanya memang ini tidak ada di bumi nih bang. Jasper merah, krisolit, hijau, pirus itu bukan di bumi itu. Nah kembali ke kejadian 2 bung. Kalau Ya, anda Kejadian 2 ayat ya 8. coba anda lihat kejadian 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7, ini Adam sudah ada nggak di sini? Belum ada kan? Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari ke-7 itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penyertaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Nah tuh, itu riwayatnya tuh. Apakah Adam sudah ada? Belum. Belum ada sema apapun di bumi, belum. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, belum. Sebab Tuhan Elohim belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tanah di bumi belum ada yang mengusahakan. Tetapi ada kabut. Nah tuh, ada kabut naik ke atas dari bumi. Nah tuh, ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini di mana? Ini di mana kejadiannya? Di bumi. Loh, kok bisa di bumi? Bukannya tadi kabutnya naik ke atas? Selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon-pohon dari bumi. Tuh, dari bumi. Kalau dikatakan di bumi, baru di bumi. Dari bumi berarti bukan di bumi. Bisa nalar enggak ini saudara saya? Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Dari bumi. Kalau dari Makassar berarti ke tempat yang bukan Makassar. Kalau dari Jakarta berarti bukan di Jakarta. Sudah pindah tempat. Kecuali dikatakan di Jakarta.
tapi dikatakan dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ada satu sungai yang mengalir untuk membasahi taman itu. Ingat bang, ingat. Tadi belum ada tumbuhan di bumi. Berarti sungainya di bumi atau di mana? Tidak ada tumbuhan di bumi, tidak ada semak belukar di bumi. Berarti tidak ada sungai. Tapi Allah kemudian menceritakan ada suatu sungai mengalir dari Eden. Harusnya tadi sudah ada semak belukar, kan ada sungai di sana. Tetapi Allah mengatakan, tetapi ada kabut. Dikatakan belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di bumi, sebab Allah belum menurunkan hujan. Berarti belum ada air di bumi. Tapi kok ada sungai? Sungainya itu di Gan Eden, bukan di bumi. Paham pakai logika? Makanya kalau ingin membahas tentang agama harus pakai logika akal. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama Pison, mengalir bagi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik di sana, dan damar, bedolah, dan batu krisporas yang di Yeremia tadi. Ada kaitannya ini. Namun sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir bagi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir ke sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Tuhan Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden, Ganbi Eden, untuk mengusahakan dan memelihara tanah itu. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, pohon-pohon ini tumbuh dari bumi, berarti mereka pohon-pohon ini tidak sedang dari bumi. Silakan. Jadi Bang Suma, ini saya mau tanya ya mengenai Adam, masih mengenai Adam juga. Jadi yang membuat Adam sampai berdosa yang kemudian dikeluarkan oleh Allah, SWT itu yang membuat Adam berdosa itu takdir atau seton, Bang Suma? Gimana pertanyaannya? Yang membuat Adam berdosa itu takdir atau seton? Yang membuat kalau Adam di dalam Islam, Bang. Oke, ya, baik. Di dalam Islam. Ya. Iya. Al-Quranul Karim kemudian menyatakan kepada kami umat Islam bahwasanya ketika Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa yang membuat engkau kemudian ingkar, tidak mau memenuhi perintahku untuk bersujud kepada Adam, menghormat kepada Adam? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biada astakbarta am kunta minal alin? Apakah engkau merasa golonganmu lebih tinggi? Wahai iblis, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau menghormat kepada Adam, di mana Adam adalah makhluk yang kuciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Wahai Tuhanku, aku lebih baik dari Adam. Halaktani, engkau menciptakan aku minar, dari api. Wahalaktahu, sedangkan engkau menciptakan dia min tin, hanya dari tanah. Lalu Allah berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dia ingkar sendiri, bukan karena Tuhan yang merancang, dia ingkar. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Nah, bukan Allah yang membuat. Iblisnya sendiri yang sombong, tidak mau sujud kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Allah mengatakan kepadanya, wa inna alaika la'anati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku kepadamu iblis tetap atasmu sampai hari pembalasan. Lalu apa kata iblis? Ini masih hebat iblis nih, masih bagus iblis daripada orang-orang Kristen.
Iblis mengatakan apa? Rabbi, wahai Tuhanku. Iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kristen tak ada. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah aku, panjangkan umurku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah kemudian berkata, fa innaka minal munzarin. Baiklah wahai iblis, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang akan diberikan usia panjang. Ila yaumi waqtil maklum, sampai pada hari telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Lalu kemudian iblis menjawab apa? Fa bi izzatika, demi kemuliaanmu ya Tuhanku. Coba bayangkan, iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, sementara orang kafir sama sekali tidak, malah mempertuhankan orang Roma. Makanya dikatakan kemudian Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk adalah orang kafir Kristen. Karena iblis masih lebih mulia daripada Kristen. Iblis masih memulia Allah. Wa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, aku akan menyesatkan semua keturunan Adam dengan segala cara akan aku upayakan. Aku akan membuat kejahatan berubah menjadi indah di pandangan mereka. Nyata mereka menyembah manusia, tapi mereka akan seakan-akan menyembah Tuhan. Nyata mereka menyembah dewa, tapi mereka akan nampak seakan-akan mereka itu menyembah Tuhan yang benar. Itu kata iblis. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Tapi iblis juga mengatakan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali kepada hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka, yang terpilih di antara mereka, sungguh aku tak sanggup untuk mengajaknya ke neraka. Apa kata Allah? Wal haqqu wal haqqa aqul, maka benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Jadi kalau berbicara mengenai iblis, iblis sendiri yang minta. Apa ketika Allah mengatakan, mengapa engkau tidak mau sujud menghormat? Itu perintahku wahai iblis. Apa kata iblis? Oh enggak, karena aku lebih tinggi, aku dari api, dia dari tanah. Nah ini sehingga ketika ada konsep dari agama Romawi, mohon maaf, yang mengatakan harus ada Tuhan menjadi daging, lalu kemudian menjadi manusia, lalu kemudian mati menebus dosa. Dosa yang ditebus dosa iblis, bukan dosa Adam. Kenapa bukan dosa Adam? Karena Allah mengatakan, fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alai innahu huwat tawwabur rahim. Adam kemudian bertaubat kepada Tuhannya, lalu kemudian Tuhannya mengampuni dosanya. Begitu juga dalam Kejadian 5 nomor 2. Tuhan memberkati Adam dan keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi nggak ada dosa waris, itu nggak ada. Nggak ada itu mati di atas tiang salib kecuali hanya orang fasik. Yang mati di atas salib itu hanya orang yang kena kutuk, bukan jelmaan Tuhan, apalagi Tuhan, bukan. Nah, inilah yang dikatakan, Bung. Beruntung Anda bertanya. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan ini yang menyebabkan, ini skenario atau apa? Tidak. Allah memerintahkan, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah memerintahkan kemudian, kenapa kalian itu tidak mau sujud kepada Adam? Maka apa kata Allah? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Dia iblis itu menyombongkan diri, dan iblis itu termasuk golongan dari golongan kafir. Makanya Al-Quran mengatakan, Bung, sedikit lagi Bung, 30 detik. Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara orang-orang kafir itu adalah setan yang kemudian kerjanya hanya membantu setan menyesatkan manusia, thumma la yuqsirun, dan sungguh-sungguh mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Masuk kitab Anda ke Indonesia, Bung, coba lihat upaya menyesatkan. Sampulnya diganti menjadi Alkitab. Dewa-dewa kalian pakai dengan istilah Allah. Oke? Istilah-istilah Al-Quran kalian ambil semua masuk ke dalam kitab kalian. Apa tujuannya? Summa la yukathirun. Karena iblis tak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Isa datang diganti menjadi Yesus. Injil datang diganti menjadi Evangelion. Taurat datang diganti menjadi Perjanjian Lama. Semua dilakukan, penyesatan dilakukan semuanya.
Karena mereka memang sudah berjanji. Nyata-nyata Yesus mengatakan, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan. Yohanes 6 nomor 70. Siapa setan ini? Yudas. Apa tujuan setan merasuki Yudas? Untuk menyalibkan Yesus. Apa hasilnya? Yesus katanya disalibkan. Apa hasilnya? Dosa-dosa diwariskan, diampuni. Apa hasilnya? Yesus dituhankan. Siapa yang tertawa? Iblis. Makanya dikatakan tadi, aku akan menyesatkan, dan hanya sekian sedikit saja yang akan tidak aku sesatkan, yaitu mereka yang mukhlisin, orang-orang pilihan di antara mereka yang bertakwa kepadamu. Seperti itu, Bang. Jadi bukan skenario Allah, tetapi adalah iblis sendiri. Sama seperti kalian. Bukan Allah yang menginginkan kalian itu makan babi. Bukan Allah yang menginginkan kalian itu tidak bersunat. Bukan Allah yang menginginkan kalian itu menyembah Yudas. Bukan Allah yang menginginkan kalian beribadah minggu. Bukan Allah yang menginginkan kalian bermujizat pakai nama Yesus dan semuanya. Tapi yang menginginkan itu adalah kalian sendiri. Jangan kalian katakan bahwa Allah yang memerintahkan kalian, Tuhan yang memerintahkan kalian, atau Nabi Isa, atau yang kalian sebut Yesus yang memerintahkan kalian menyembah Yesus. Sungguh itu tak akan pernah Anda temukan dalilnya. Kalian sendiri yang mau, selayaknya iblis yang sombong. Dia sendiri yang tidak mau kemudian sujud menghormat kepada Adam, padahal perintahnya jelas. Demikian. Ya, baik Bang Suma, terima kasih, panjang sekali Bang Suma. Iya. Jadi pertanyaan saya itu tadi singkat sebenarnya, yang dimana saya bertanya, Adam, yang membuat Adam berdosa. Saya tidak menanyakan yang membuat iblis atau membuat siapa. Yang saya menanyakan, yang membuat Adam berdosa itu takdir atau seton, Bang Suma. Kemudian kata Bang Suma, seton. Betul atau tidak, Bang Suma? Ya, setan yang menyebabkan kemudian Nabi Adam alaihissalam jatuh ke dalam dosa. Baik, berarti bukan takdirnya Adam itu kemudian berbuat dosa, ya Bang Suma. Oke Bang Suma, boleh saya baca hadisnya Bang Suma? Hadis? Ya. Boleh, silakan. Ya Bang Suma. Ya, saya bacakan ya Bang Suma. Iya, hadis apa itu? Dari Wikipedia? dari ini referensi Islam sendiri, Bang. Iya, karena kalau hadis pasti Islam. Jadi siapapun, Hindu, Buddha, kalau bicara hadis pasti Islam. Mau dia orang ateis bikin hadis pasti Islam. Itu gampang itu. Cara-cara iblis tadi ingat, aku akan menyesatkan dengan cara apapun, dari depan, dari belakang, dari pokoknya aku akan menyesatkan. Silakan Anda membantu saudara-saudara Anda untuk menyesatkan orang. Hadis dari mana nih? Wikipedia atau Congorpedia atau dari mana? Silakan. Hadis Bukhari nomor berapa? Hadis Daud nomor berapa? Tirmizi nomor berapa? Nasai nomor berapa? Majah atau apa? Atau hadis bom-bom? Ya, bentar ya. Iya. Saya kemarin sempat tulis. Isa dan Islam mungkin. Atau Five Freedom. Bentar ya Bang semua. Cek kau diam. Lagi disuruh Gurunda ke perpus nyari hadisnya. Oh. Ada Dinda Ardiansa di sini, pakar hadis. Tenang aja. Jadi menurut Gurunda, Aku tahu dia mau kemana itu Gurunda. Cuma Ke percakapan Nabi Adam alaihissalam sama Musa. Dia mau ke sana dia. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Allah bukan takdir, tetapi setan loh yang membuat kemudian Adam itu berdosa. Tetapi saya pikir di hadis ini mungkin menurut
menurut saya atau Bang Suma salah atau benar, saya tidak tahu. Tetapi di dalam hadis ini dikatakan bahwa Adam sendiri dia ngomong kalau dia itu sudah ditakdirkan yang kemudian dia berdosa, Bang Suma. Jadi bukan karena seton, Bang Suma. Coba hadisnya. Ya, Bang Suma, ini hadisnya saya Bukhari. Saya tidak tahu ini saya atau Bang Suma yang salah, tetapi yang saya bacakan di hadis saya Bukhari dikatakan bahwa Adam itu ditakdirkan. Ini saya bacakan ya, Bang Suma. Telah menceritakan kepada kami. Hadis Bukhari nomor berapa, Om? Yahya Bukair. Nanti saya kasih. Nanti Bukhari saya nomor bacakan. berapa hadisnya supaya kita cek. Ya, saya bacakan. Siap. Ya. Jangan Blackstone, jangan dulu dibacain, dikasih dulu hadisnya. Jadi biar Hadis. sama-sama ngebaca. Iya, hadis Bukhari nomor berapa? 6961 Bang Suma. 69. 61. Dinda Ardiansa bisa dicek Ya, hadisnya. jadi saya baca ya Bang Suma. Boleh saya baca Bang Suma? Ya. Oke, baik Bang Suma. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Alaid, telah menceritakan kepada kami Ukail dari Ibnu Sayyab, telah menceritakan kepada kami Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dan Musa berbantah-bantahan pada hari kiamat. Musa berkata kepada Adam, nah di sini Musa dengan Adam hidup sezaman. Engkaulah penyebab yang mengeluarkan anak cucumu dari surga. Sedang Adam berkata, engkau Musa, yang Allah telah memilihmu dengan risalahnya dan kalamnya. Engkau mencelaku atas sesuatu yang telah ditakdirkan bagiku sebelum aku dicipta. Maka Adamlah yang mengalahkan Musa, Bang Suma. Jadi di sini Adam mengatakan bahwa dia itu sudah ditakdirkan sebelum dia diciptakan, Bang Suma, yang kemudian dia berbuat dosa. Jadi saya nggak tahu ini kesalahan Bang Suma atau kesalahan saya. Ya, ini Gurunda, sebelum Gurunda jelasin ya, ini kesalahan Iya. Blackstone. Karena Blackstone pertamanya bertanya soal Adam berdosa. Sekarang mengenai Adam dikeluarkan dari sorga, itu berbeda lagi. Iya kan, yang membuat Adam berdosa itu kan menurut Bang Suma setan, bukan takdir. Betul tidak, Bang Fer? Iya. Bener dong, itu bener dong. Iya, berarti Bener, sudah kalau berdosa ditakdirkan. bener. Berarti sudah Tapi- ditakdirkan berdosa atau tidak, Bang Per? Nah, kalau ditakdirkan berdosa itu kan ketetapan Allah. Mengenai keluarnya Nabi Adam alaihissalam, Tadi Bang Suma mengatakan itu bukan ketetapan Allah, tetapi Bang Suma mengatakan itu adalah perbuatan seton yang kemudian Adam itu berdosa. Oke. Saya kan menanyakan hal itu 3 kali Oke. tadi. nah Oke. ya dikit-dikit Gurunda. Iya, Nah, iya, silakan. kalau mengenai Adam berdosa, lu salah hadisnya itu. Oh, saya yang Coba oh, dibaca, saya yang- ada nggak di situ gara-gara berdosa? Nggak ada. Silakan Gurunda, di mantap. di sini kan menanyakan. Saya kan tadi awal menanyakan yang membuat Adam berdosa itu takdir atau setan yang kemudian mengeluarkan Adam itu dari surga. Itu kan pertanyaan saya. Tetapi Nah, iya, di dalam hadisnya ada perdebatan- nggak keluar dari surga itu karena berdosa? Ada nggak? Iya, Ada. ini kan ya. Yuk, ya udah. Biar Gurunda sekarang ngejelasin. Di sini gua hanya meluruskan saja. Iya, iya. Maksudnya gini Bang Per, maksudnya saya tidak tahu kalau ini hadisnya mungkin yang salah, tetapi hadisnya ini dari Sahih Bukhari 6961 yang dikatakan bahwa Adam dan Musa itu berdebat, yang kemudian Musa menanyakan, saya bacakan ulang ya Bang, bahwasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dan Musa berbantah-bantahan pada hari kiamat. Di sini Musa berkata kepada Adam, engkaulah penyebab yang mengeluarkan anak cucumu dari surga. Jadi Mantap. karena Mantap, penyebabnya Adam, anak cucunya itu walaupun tidak mengenal dosa waris kemudian
terkena dampak juga dari perbuatan Adam yang kemudian anak Oke, cucunya udah bisa saya jawab? keluar dari surga. Oh, sudah dua kali nih, udah dua kali. Saya baca sampai habis. Anda baru mau baca hadisnya, kita udah tahu jawabannya, Bang. Ya gini, maka Adamlah yang mengalahkan Musa. Iya tahu itu Bukhari, Ya, Bukhari. jadi poinnya Bang Suma, saya nggak tahu teman-teman. Nanti teman-teman yang menilai. Saya ini yang salah. Silakan. Iya. Udah Iya. rumit. Banyak ngomong. Dengarkan Lanjut, Guru. saya. Faqala Musa, anta Adamul ladzi akhrajta zurriyataka min jannah. Oke, minal jannah. Itu kata Nabi Musa. Qala Adam, anta Musa alladzi istafaka Allah birisalati wa kalami summa talumni ala amri kad quttir alayya qabla an ta'akhalaka faharja damu Musa. Jadi di sini tidak ada keterlibatan iblis terkait ini. Tak ada. Iblis itu perkara berbeda. Tak ada hubungannya. Musa protes, wahai Adam, apa-apa man, gara-gara ente kami keluar dari surga. Hos, sadap. Jangan fitnah. Nanti aku kasih seliding gunting, kata Nabi Adam. Nah, kita bawa guyon. Apakah engkau tidak mengetahui? Wa isqala rabbuka lil malaika. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami akan menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Untuk di mana? Untuk di mana? Di bumi. Biar selamat datang di kebenaran. Itu ketetapan bukannya Gurunda ya? Ketetapan itu takdir. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, berkumpul kalian, dengarkan saya. Saya Tuhanmu. Aku ingin menciptakan manusia menjadi pemimpin di atas muka bumi. Bukan menjadi pemimpin di Gan Eden, tapi di bumi. Kejadian 1 nomor 26. Jadi jangan Anda mengatakan takdirnya Adam berdosa. Allah yang mentakdirkan Adam berdosa, jangan. Nihil, ilmu masih jauh di bawah. Itu pelajaran anak TK. Jadi bukan takdir ya, Bang. Bukan takdir, iblis yang kemudian membuat Adam berdosa. Berarti Loh, saya bukur ini kafir, Bang Suma. kenapa salah? Sekarang apa? Sabar dulu. Kan di situ dikatakan Adam dan Musa berbantah-bantahan pada hari kiamat. Musa berkata kepada Adam, engkau penyebab yang mengeluarkan anak cucumu dari surga. Adam berkata, wahai engkau Musa, Allah yang telah memilihmu dengan risalahnya dan kalamnya. Engkau mencelaku atas sesuatu yang telah ditakdirkan bagiku sebelum aku dicipta. Sebelum aku dicipta, Tuhan sudah mentakdirkan aku hidup di mana? Jawab. Hidup di mana? Jawab. Kejadian 1 nomor 26. Kejadian, dengar. Kejadian, dengar. Saya tidak suka berdiskusi dengan orang yang Enggak, saya tahu nihil tapi besar mulut. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Ya, Adam sebelum diciptakan, apakah dia ditakdirkan untuk hidup di surga, di Eden, atau hidup di bumi? Jawab singkat. Jadi Adam itu, kita di dalam kekristenan itu tidak mengenal takdir yang kemudian siapa bilang? Kalau saya kasih data tentang takdir, hati-hati. Cuma kan bertanya. Hati-hati kalau Anda mengatakan di Kristen tidak mengenal takdir. Hati-hati bicara dengan saya kalau bicara Bible. Iya, Hati-hati. itu semua orang Kristen tidak mengenal takdir, Bang. Oke. Semua. Wahyu 13 nomor 10. Bentar dulu, Bang. Barang Suma kan siapa, dengar. Jangan Anda sombong dengan ilmu nihil Anda tuh. Anda mengatakan di Kristen tak ada takdir. Saya bacakan dalilnya. Saya bacakan dalilnya. Silakan. Oke. Wahyu 13 nomor 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang yang suci. Barang siapa yang ditentukan, itu takdir.
Wahyu berapa Bang Juma? Ya udah nanti aja itu hadiah terakhir. Wahyu berapa Bang Suma? Biar Nanti saya aja. baca baik-baik. Bayar per puluhan Enggak, dulu biar kayak saya pendeta baca Gilbert. baik-baik Bang Suma. Kenapa Bang Suma nggak berani kasih wahyunya tadi? Kayak pendeta Gibran 10%. Enak Biar saya aja. baca Kalau ulang. perlu deh 15% dong. Bang Suma, Gimana sih? ini muridnya Raja Debat. Ini muridnya Raja Debat, serius. Naik Ini muridnya 15% Raja dong kalau mau belajar sama Ae. Bang Masa Suma Gibran baru aja dibesarin saja- perutnya. Oke, baik. Mungkin saya rasa ini diskusinya sudah nggak ini lagi konsisten. Anda kaget? lagi. Anda kaget? Bukan Kalau di kaget, dalam kitab saya saudara kan ada minta takdir. wahyu berapa? Oke, Saya kan minta sebelum wahyu saya berapa? jawab, sebelum Bang saya Suma jawab, kasih wahyunya wahyu berapa sebelum tadi? saya Biar jawab, coba Anda Bang jawab Suma dulu kan pertanyaan saya. mengatakan, Pertanyaan saya dulu. bukan. Pertanyaan saya dulu Anda jawab. Pertanyaan Saya saya kan dulu sudah Anda jawab. katakan, orang Pertanyaan Kristen saya tidak dulu mengenal Anda takdir, jawab. Bang Suma. Pertanyaan saya dulu Anda Oke, jawab. Mungkin ini sudah nggak. Nah, mulai panas. Oke, saya kasih Wahyu 13 nomor 10. Iya, kayak gitu dong. Saya mintakan itu. Nah, makanya aku bilang hati-hati berdialog dengan saya. Iya, saya suka dengan orang yang mengarang bebas seperti Suma yang kemudian tidak tahu hadisnya. Jadi begitu Bang Suma. Emosi dia. Bukan Kejadian emosi. 126 lu tinggalkan mengarang bebas. Oke, baik. Wahyu Saya sudah kasih dalilnya. Sekarang giliran kamu. Wahyu berapa, Adam ini Bang Sumber? dengar. Oke, silakan. Adam ini dicipta untuk di Eden atau untuk di bumi? Iya. Jawab. Dia ditakdirkan untuk di bumi atau di Eden? Oke. Jadi, Jawab. tadi kan saya sudah katakan bahwasanya bahwa Adam diciptakan itu di bumi. Jadi Eden. Saya bukan pertanyaannya di situ. Iya, ini kan Bukan saya itu mau pertanyaan jawab. saya. Kan- iya, Jangan Bang Suma kamu kan langsung pakai potong. jurus bulus yang saya 5 menit tanya. Bang Suma Dengarkan ngomong saya. tadi, Saya Yang pertanyaan saya kemudian dengar. Bang Suma membuat Pertanyaan saya, Bung. Dengarkan pertanyaan saya. Ya, silakan. Tenang. Adam itu ditakdirkan, diciptakan untuk di Eden atau untuk di bumi? Iya, jadi Berdasarkan kejadian Ya, 1 nomor 26. Jawab Ya, singkat. oke. Di Eden atau Baik. di bumi? ya Adam itu diciptakan di bumi. Saya Bang tidak Suma. tanya Yang Adam dimana dicipta di bumi mana. itu Penyesat. adalah- Hei penyesat. ada Taman Eden. Hei Bang penyesat. Suma. Hei penyesat. Aduh, ini Saya tidak Bang tanya Suma diciptakan butuh- di mana. Hei penyesat. Saya Bang Suma tanya. butuh jawaban. Hei atau mau penyesat. menjelaskan, Hei Bang penyesat. Saudaranya iblis. Saya Bang tidak Suma, sedang oke, baik, bertanya. Adam dicipta di Eden atau Oke, dicipta di bumi? Pertanyaan saya. Iya, Adam diciptakan untuk mengisi Eden atau untuk mengisi bumi? Bukan diciptakan di mana, tapi untuk apa dia dicipta? Untuk di Eden atau untuk di bumi? Iya. Oke, boleh saya jawab Bang Suma? Ya, boleh. Waktu 1 Tapi kalau menit. Anda salah lagi, ku sepak Oke. bokong Anda ya. Astagfirullah. Oke. Kalau nggak nyambung turun aja udahlah. Iya. Malu dia mau Ayo. jawab. Bukan, saya tahu kalian malu dengan gurunda kalian. Tenang saja. Udah, banyak mulut. Kita malu kalau lu bisa baik. ngejawab, lu bisa ngekontak, kita Oke, malu sama oke, Gurunda. baik. Cuma kalau nggak bisa ya terima kenyataan. Iya. Ayo, Daerah kamu itu ayo. kayak gurunda kamu itu yang lagi ngomong sama Ya udah, saya. jawab lah. Ayo jawab. Udah. Adam berdasarkan kejadian 1 nomor 26, Adam dicipta untuk di Eden atau untuk di bumi? Jawab. Ya, jadi memang manusia itu diciptakan begini Bang Suma. Saya boleh saya jawab Bang Suma? Diciptakan terus sih. Yang ditanya itu untuk di bumi atau di Eden atau di Iya. Ya namanya penyesat. Begini, penyesat itu Tanya apa jawabnya? orang-orang kafir itu Bentar, adalah bentar, saudara-saudara setan Oke. yang menyesatkan manusia. Coba lihat. Jadi Ah. Dia malu dia malu Gurunda. kok malu sih? Yang malu Adam kita itu kenapa ditakdirkan yang malu? untuk Tidak mengenal diciptakan. takdir. Hei, Kita orang Kristen tidak saya mengenal sudah takdir, bacakan Sumber. dalilmu tadi. Tidak mengenal Tidak takdir ada pula. mengenal Hei, takdir. hei. Nah, Suma Dasar kan emosional. dasar penyesat tidak mengenal Ini takdir. wajib Mengenal kok. takdir. Saya izin tuh. Oh. Makasih ya Bang. Ditanya. Ya udah Dijawab. turun, malu dia kan malu. Malu Dia malu dia. Anjir kamu, mampus malu kau anjir. Yesus keluar Yesus. Yesus keluar Yesus. Marah Pak Yesus. Malu dia emosi dia.
Nggak bisa jawab. Emosi dia. Nggak bisa jawab. Jadi marah-marah. Cek. Emosi dia. Aduh, marahnya kayak tempe Yesus keluar, Yesus langsung keluar Yesus. Karena Yesus kan suka mengumpat. Penyembah dewa keluar. Iya, dia baru tersadarkan di room ini dia. Ternyata Adam itu mau di Islam atau mau di perjanjian lamanya dia memang diciptakan untuk di bumi. Iya, bukan karena dosa waris jadi dia di bumi, enggak. Malu dia, mantap guru, Malu dia mantap. sampai marah-marah kayak gitu ya. Emosi dia, emosi. Iya, Yesus keluar itu tadi. Karena Yudas. ini dia kira hadis yang dia bawa itu bakal melumpuhkan bentrok kita. sama Islam, taunya malah bikin dia bunuh diri. Allahu Akbar, Masya Allah. Emosi langsung dia panggil makanannya. Mama lapar, ada guguk kah? Guguk capcay, sambal balado, rempah-rempah tumis tidak guguk, Mama. Aku lapar. Kancing coplok, Aduh. kancing coplok, nah, gitu deh. Inilah kita lihat ya. Itu gerombolannya itu Gurunda, gerombolannya si CP itu. Cir kena ini malu aja. Iya. Malu dia karena dia gagal menyesatkan kita kan. Kan Allah mengatakan kecuali orang-orang yang mukhlis di antara mereka aku tidak akan mampu, tidak akan berdaya untuk menyesatkan mereka. Nah, ini dia nggak berhasil menyesatkan kita, emosi dia. Emosi. Padahal sejak awal itu kata-katanya kan lembut begini ya gitu. Nggak taunya belakangan pada saat dia nggak bisa jawab marah-marah. Iya, kenapa ya? Santai lah, nggak bisa jawab bilang nggak tahu. Nanti saya pelajari lagi kan bisa. Kenapa marah? Sabar. Nggak berhasil. Oh iya, gara-gara nggak akunnya berhasil palsu. itu ya, Bunda ya. Udahlah akunnya Iya, palsu ya kan, masih aja bisa marah dia. Habis itu PD-nya lagi apa dia bilang? Aku ini muridnya si Raja Debat. Gurumu aja kayak monyet kulihat di sini. Gak ada Siapa papanya sih pun. haleluya? Iya. Gurunya aja mukanya muka dangdut aja bukan apa. Parah. Bangga banget jadi muridnya haleluya. Emang ada apanya haleluya? Si Hal itu nggak Mau bisa tahu nggak ditanya. teman-teman? Mau tahu nggak teman-teman? Mau. Boleh dengarkan nggak saya? Siap. Jadi yang wakili Kristen tadi itu mau tahu? Dia permantap persiapannya ini itu 16 tahun lamanya. Dan dia habiskan uang hampir 30 miliar hanya untuk membahas ini dengan kita. Tapi dalam waktu 5 menit rontok. Dia melakukan persiapan, oh pasti hancur katanya ini. Hancur katanya. Nah, makanya karena dia sudah mengeluarkan banyak biaya, banyak waktu, materi dan seterusnya, cara-cara nipunya dan seterusnya, tapi dia berhasil, makanya dia ngamuk tadi. Iya. Ini ya apa ya kawan-kawan Kristen yang benci Islam, kalian tuh bisa gitu pelintir-pelintir pernyataan kalian sendiri kalau di sekolah minggu. Misalnya kalian di sekolah minggu kalian nerangin monyet itu begini dan begitu. Lalu setelah beres ngebahas monyet, kalian nanya ke anak-anak sekolah minggunya. Nah sekarang seperti yang dijelaskan tadi, kuda makannya apa? Nah bisa kalian kayak gitu. Di sini enggak. Di sini tuh kuping kita tuh jeli gitu loh, karena kebiasaan kalian tuh dituntun roh, pelitat-pelitut kalau ngomong. Yang dibahas pertama dosa, terakhir bawain hadis tentang keluarnya Nabi Adam. Habislah, kan ketahuan di situ. Panjang kali narasinya ya. Dia Betul. ngambil dari dia ngambil dulu dari Adam, kemudian iblis, lalu kemudian apakah itu takdir dan seterusnya. Dikiranya kita ini jemaat gereja. Jemaat sekolah minggu gitu, yang bayar perpuluhannya paling kecil. Dikira gitu kali kita. Salah lu bre. Aduh. Luar biasa loh Gurunda. Bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya di antara yang berdebat ini kan Bang Zuma versus si ini tadi kan. Kelihatan banget mentalnya dia kan Gurunda. Itu serem banget ya. Mentalnya Ini ya. kelihatan kan. Apa nama tantrumnya gitu banget ya. Bentar disambut dulu, ada tamu tuh. Iya. Silakan Pak John Lembong, selamat malam.
Kayak gagal dapat lotre gitu loh ngamuknya. Kayak motor hilang. Ya John Lembo silakan. Udah aku bilang dipersiapkan beberapa tahun. Silakan Pak John. Salah mangsa. Dia pegangnya apa? Belut listrik. Disangka salmon ya, dipegang nyetrum, ngamuk langsung. Ada tamu lagi nih Pak John. John Lembo, selamat malam. Assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Namanya John, oi. Alhamdulillah. Di akte gitu itu nama. Bukan. Izin Ya, ada yang disampaikan. Ya. Iya bang. Terima kasih pertanyaannya Bang. Wih, Kok turun? Buset, zolim, bosnya zolim. Yuk, next. Nanti naik lagi ya. John Lembo. Kalau boleh menanggapi tadi ini, Oten tadi itu kamu sudah makan? Jawabannya kemarin saya dari pasar. Terus saya naik Ya motor. gitu Bang Ani tuh. Kamu sudah makan? Oh, kemarin saya dari pasar. gitu Iya, gitu saya tadi naik tuh. motor, saya sen kiri, terus saya belok kanan. Saya hampir nabrak, saya ditilang polisi gitu. Nah, kemudian habis itu saya ke rumah sakit. Nah, ketemu teman saya ngobrol di luar. Saya lagi ngopi di situ. Kemudian saya pulang tidur. Itu jawabannya Bang Juma. Allah. Ya Allah. Berarti Sama ketika ditanya, kapan datang beras? Apa yang kamu bawa kemarin? Iya gitu lah. ya Allah. Astagfirullah. Dia pulang mancing, bawa ikan banyak. Ditanya, bawa apa itu? Jawabannya ini punya orang. Tanya lagi, ini punya orang. Kan. Gitu lah. Kamu udah makan? Tadi saya cuci muka pakai minyak goreng. Apa itu? Sama pertanyaannya Bang Juma ke Ferdinand. Dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Manusia. Kau celuk. Ya Allah. Astagfirullah. Iya benar itu di bawah ilmu bolot. Sama kayak gini. Kores, kerbomu gemuk-gemuk ya, nggak dijual. Itu harganya berapa? Orang habis saya ini gembala di pinggir kali, katanya kayak gitu dia. Aduh. Itu tadi anti ditanya Gurunda. Nggak bisa ditanya orang-orang kayak gitu tadi. Karena dia nggak tahu mau jawab apa. Ya, dia taunya cuman bertanya, tapi ketika ditanya ya persis seperti yang dinarasikan Gurunda, bahwasanya dia pakai baju tapi dia lupa pakai celana. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih, dia paham jawabannya. Cuma kalau dia jawab dengan jujur, dia merasakan malu yang amat sangat. Jadi dia melawan akal sehatnya sendiri gitu. Itu intinya di situ. Iya, kalau jujur Yesusnya kalah itu. Kalau jujur malu. Sampai tuan-tuannya malu itu. Malunya sampai ke sorga. Ya kayak Ferdinand lah. Dia sebenarnya tahu itu kalau dagingnya Yesus ini bukan Tuhan, tapi kalau dia bilang bukan Bang Joma, bukan Tuhan itu. Nah, itu kan jujur namanya, tapi malu kan? Iya, mengatakan dirinya pinter gitu, makanya dibalik manusia. Nah, kan gitu. Oh Tuhan masuk ke dalam ini Bang Joma, jawabannya Tuhan masuk ke dalam daging gitu loh. Dagingnya kesurupan Tuhan gitu. Daging Cuman masukkan supaya Tuhan. nggak ngamuk itu kan kalian bisa kan supaya nggak ngamuk nih ya. Misalnya kalian tahu jawabannya itu benar seperti yang Islam narasikan. Kalian kalau malu kan bisa malu dalam nama Yesus. Jadi nggak ngamuk ya nggak? Oke, Saya ada malu tamu nih. ini. Malu dalam nama Ya Res, Yesus. kamu kan bisa bahasa apa itu tadi di atasmu Res? Apa itu bahasa apa Oh. namanya? Tagalog. Nih, Hauma. Bahasa Tagalog. Nihau. Silakan yang baru masuk, silakan Siapa ngomong. yang dinaikin ini? Ada 2 orang itu. Oke, Al-Bait, Muslim Kristen, Al-Bait.
Muslim bang. Ya. Ini menyimak bang Muslim. Oh alhamdulillah ya. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Menyimak di bawah akhi ya. Iya dari tadi bang. Kayak saya lihat bang Suma. Ya, halo. Siap. Halo sahabatku, Masya Allah. Ada yang disampaikan Bang Albaid sebelum turun? Silakan. Tidak ada bang. Sepakat. Oke, makasih ya Bang ya. Iya bang. Masya Allah. Assalamualaikum. Luar biasa juga salah dia tanya. Ada yang tidak ingin disampaikan gitu loh. Ini yang di atas yang apa? Yang namanya kayak gerbang Sinto. Gerbang Sinto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Oh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kayak gapura di Jepang namanya? Sip. Ya, salam kenal ya Bang. Saya dari Batam, stay Batam. Buat Bang Zuma, saya terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya. iya. Saya terus. Alhamdulillah, amin. Makasih. Gimana ya? Saya simak di bawah ya. Iya, adek. Semangat terus ya Bang ya. Keluarga Siap, semua. siap. Amin, amin. Dirimu juga ya, semuanya kita. Masya Allah. Ya, next ada adventure. Muslim atau Kristen? Advent ya. Oh, bisa jadi. Adventure. Pasti Advent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang Ini Umi Juma. Dini ya? Lanjut. Jangan kita menghina sesama umat. Wah, dengarin ceramahnya nih, bagus kayaknya nih. Ini bukan ceramah, Oh. tapi kita dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulukan dulu ibu-ibu ini, silakan Bu, diselesaikan dulu Bu. Karena semua umat makhluk Allah apapun itu ciptaannya Betul. harus saling dihormati. Kita harus Harus saling saling dihormati. Betul. karena ciptaan Allah itu indah. Diciptakan dengan penuh kasih sayang dan Tapi ini bukan tapi itu Bu, ini bukan topiknya Bu. memang bukan topiknya, tapi kalau kita angkat dengan ilmu masing-masing yang dipelajari, ya udah pasti kita kan. Ini kayak kenal gue suaranya ya. Ini kayak Bunda Carlo ya suaranya ya. Tapi dengan ilmu itu kita sehingga melupakan bahwa yang Oh iya, kita benar. hadapi ini Bunda Carlo. Udah nggak usah dibahas. Lanjut aja. Ini Bunda Carlo ya. Ya langsung ditanggapin aja pernyataannya. Silakan Gurunda atau yang lain. Iya. Tapi gini Bunda, dua hal yang perlu dipahami juga di sini. Bahwasannya di sini banyak noise, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah agama Kristen itu agama syiar, Islam juga agama syiar, dan kami tidak mau anak-anak kami kemudian terjerumus kepada penyembahan dewa-dewa. Salahkah ketika kami menancapkan kemudian akidah itu melalui dakwah seperti ini? Apakah ada undang-undang yang dilanggar, undang-undang Al-Quran atau undang-undang negara? Tunjukkan pasal berapa. Ketika Nabi kami dihujat, agama kami dinistakan, Tuhan kami kemudian dihinakan, kami harus ngapain? Diam. Oke Bang Juma, Silakan Bun. Bang Juma mengenal sifat Rasulullah tidak? Oh, sangat kenal beliau. Nah, kalau mengenal sifat Rasul, artinya kita nggak perlu merasa terhina dengan mereka. Tapi bagaimana caranya Bang Juma bisa menyiarkan apa yang Bang Juma dapat dari ilmu atau manfaat dari ilmunya Bang Juma itu bisa bermanfaat bagi yang lain. Bukankah demikian? Betul sekali, betul. Karena itulah kemudian opsi yang baru saya temukan ini Bun, baru ini. Saya mau jadi ulama sudah banyak, mau jadi kiai sudah banyak, dai sudah banyak, ustaz sudah banyak, tapi apologet, diskusi lintas agama, berbicara kepada langsung orang yang beda akidah itu belum ada di Islam. Sementara Al-Quran mengatakan kul ya ayyuhal kafirun. Tidak mungkin ayat ini disampaikan kepada orang-orang yang bukan kafir. Katakanlah kepada orang kafir, perintah dari Allah. Berarti saya harus menyampaikan kepada siapa? Kepada orang kafir bukan? Iya kan Bun? Kan perintahnya. Qul
kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Nah, berarti saya harus menyampaikan kepada orang-orang kafir. Cara penyampaian kemudian tergantung yang datang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah kepada manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Tapi kata Allah, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jangan berdebat. Tapi kalau kamu berdebat, maka berdebatlah dengan cara baik, kecuali terhadap yang zalim. Ya, yang zalim itu yang seperti apa? Yang datang memaki, yang datang menghujat, yang datang menghina. Kalau menghina pribadi Bang Suma nggak apa-apa. Tapi kalau menghina Allah, menghina akidah Islam, menghina Al-Quran, masa kita tinggal diam? Hendak kesimpan di mana iman kita ini? Mereka, ya silakan Bun, silakan. Ya, kalau seperti itu, artinya kalau kita disentuh, ya, istilahnya diinjek-injek kepalanya, istilahnya begitu ya. Kemudian kita baru bertindak. Kalau kita pengikut Rasul, ya, artinya Rasulullah pun mengajar. Pamannya Abu Thalib itu nonis loh. Tapi bagaimana sikap Rasul? Bisa dijelaskan dengan pamannya Abu Thalib? Iya, itu adalah satu penggambaran sama seperti Fir'aun. Jangan Abu Thalib, jangan Abu Lahab. Sama dengan Qarun, sama dengan Fir'aun. Orang-orang yang juga adalah dipilih untuk menjadi sebuah momok bagi keturunan Adam. Sebagai bukti penggambaran bahwa sekaya-kayanya Anda mati, sehebat-hebatnya sampai mengaku menjadi Tuhan pun mati ujungnya. Itu hanya sebuah gambaran dalam kehidupan realita anak keturunan Adam. Rasulullah Muhammad SAW orang maksum, beliau nabi, beliau rasul. Kaidah dan cara metode berdakwanya sudah pasti tidak sama seperti manusia biasa. Dia dijamin surga, sementara kita diperintahkan kemudian amal ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan meskipun satu ayat. Ada perintah, ada dalil. Mungkin cara saya sebagai personil yang keliru, yang salah. Tapi dakwah ini tidak boleh kemudian dihentikan. Akan tumbuh dan akan berkembang nanti generasi suma-suma yang lain yang bisa menyampaikan Islam dengan cara yang teduh. Saya sebagai Fir'aun, saya sebagai Qarun, petik yang baik dari Bang Suma, buang yang jahat. Tapi ingat, metode dakwah apologit Islam, debat lintas agama, debat antar akidah harus selalu digaungkan, tapi dengan cara-cara yang baik. Generasi Bang Suma yang jelek jangan diikutin. Besok ketika Bang Suma sudah tidak ada, silakan buka YouTube yang baik-baik diambil, yang buruk jangan diikutkan. Sehingga apa? Intisari dari rahmatan lil alamin itu bisa didapatkan. Rasulullah perang, memimpin perang. Bang Suma belum, hanya sebatas untuk mengingatkan, hanya menyadarkan, meluruskan. Ya mungkin karena saya orang Makassar, suara saya nadanya tinggi. Karena setiap hari makan daging mentah, daging masak, coto Makassar. Karena kenapa? Kalau ada coto nanti ketinggalan ruh jadi bangkai, mending kita makan daripada dia jadi Tuhan baru, kan gitu. Silakan Bun, masih ada mungkin. Oke, Dan. Siap. Dang Bunda, Dang bukan Dan Bunda, tapi Dang. Jadi teman-teman, beliau ini bukan Bunda Korla ya, bukan. Enggak dong. Beliau bukan. Silakan Bun. Mungkin saya tambahin sedikit Ahi. Ya, silakan. Ya. Salam kenal ya Bun. Rasulullah itu dihina, Rasulullah tidak marah. Tetapi bagaimana dengan sikap para sahabat ketika Rasulullah dihina? Nah ini yang harus kita pakai. Ada yang pegang pedang, ya kan? Iya. Ketika Rasulullah habis Isra Mi'raj, Rasulullah ini disuruh membuktikan. Kalau kamu memang benar Rasulullah pernah Isra Mi'raj, coba angkat kakimu yang satu. Diangkat kakinya yang satu. Lalu angkat lagi yang satu. Rasulullah nggak bisa. Ditertawakan. Nah kamu bohong. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu datanglah kamu kepada Ali. Oleh Ali langsung dipenggal lehernya. Apakah Rasulullah menyalahkan Ali? Tidak. Memang sudah kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah. Umar pernah datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau orang yang aku cintai setelah nyawaku.
Kata Rasulullah, belum Umar. Artinya kamu belum beriman sepenuhnya. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, kalau demikian engkau orang yang aku cintai lebih daripada nyawaku. Untuk Rasulullah, apapun harus kita taruhkan untuk agama ini. Ya, nah Anda tadi mengambil contoh kepada pamannya Abu Thalib. Rasulullah bersikap lemah lembut kepada Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib tidak pernah memusuhi Rasulullah. Abu Thalib membantu dakwah Rasulullah, walaupun Abu Thalib tidak sempat masuk Islam. Di dalam Islam ada kafir yang harus dimusuhi, ada kafir yang harus dilindungi. Contoh kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang-orang kafir yang mau hidup berdampingan dengan Islam. Apa kata Rasulullah terhadap orang-orang kafir zimmi? Barang siapa yang menyakiti zimmi, kata Rasulullah, dia menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Dijamin orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Tetapi untuk orang-orang kafir yang memusuhi Islam, termasuk pamannya sendiri Abu Jahal, dipenggal lehernya di dalam peperangan, dibunuh. Jadi dilihat konteksnya, orang kafir seperti apa yang harus kita berbuat baik, orang kafir seperti apa yang harus kita bertindak tegas. Ya, di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sangat jelas, Allah tidak melarang, ya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka. Asalkan, ya, selagi orang-orang kafir itu tidak memusuhi agamamu, tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu, ini boleh kita berbuat baik kepada mereka. Tetapi kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam, apa kata Al-Quran? Asida alal kufar, bersikap keras kepada orang-orang kafir itu yang memusuhi Islam. Terima kasih. Yang pasti Allah mengajarkan jangan menyakiti sesama makhluk. Jadi walaupun orang kafir itu menghina kita, kita kasih diem aja gitu. Rasulullah mengajarkan. Kalau Bunda dipatuk kobra, kobranya dicium. Bunda. Saya kira waktunya Bang Sadli, saya kira waktunya sudah cukup. Ntar dulu. Bunda, Berarti ini kalau Bunda adventure. ntar dulu, izin. Kalau negara ini aman, kalau kita negara ini aman. Bunda, negara kita aman. Terus ada penjajah masuk lagi ke republik ini gitu, kita kasihi atau kita lawan? Beda dong siar agama dengan perang. Harus ya itulah yang dimaksud tadi, mereka ini perang. Apanya yang perang? Nggak pernah dengar mereka seperti apa. Baru-baru ini dengerin. Ngabisin waktu Bang Andi, ngabisin waktu. Udah. Ya, baru-baru ini dengerin, baru-baru ini ada namanya pendeta Gilbert Lumindong itu, dia melecehkan zakat, melecehkan sholat. Apa didiamkan atau dibiarkan atau dilawan? Biarkan saja. Oh, biarkan saja. Pinter, turun. Dia tidak punya cinta terhadap Islam, udah turun kan? Ya, turun. Gak ada guna, udah. Udah turun di bawah, dibiarkan saja katanya. Nggak ada guna orang kayak gitu. Walaupun dinasehati dengan hadis, dalil, sejarah, tetap aja nggak masuk. Dasar budak loh. Saya meragukan keislaman ibu. Tuh sekelas Abu Janda. Nah, sekelas itulah. Kata Buya Yahya ya, pemimpin pendiri Muhammadiyah ya, kata Buya Yahya, jika Islam dihina kau diam saja, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Ini pantas sih orang ini seperti ini. Nggak mengerti ya itu sama penjelasan Nabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan Buya Yahya. Ahmad Dahlan, maksudnya Buya Yahya, maksudnya ulama Muhammadiyah. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ulama Muhammadiyah. Iya. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Zuma. Jelas sekali penjelasannya sama Ustadz Sugi, sama Bang Handi. Masa iya nggak ngerti? Kalau kita digigit ular, ya kan? Kalau kita digigit ular, masa iya ular itu mau kita diami aja? Aduh, parah ini. Tapi malam ini, mohon maaf ya, saya kecewa sama Bang Zuma sebenarnya. Dari kemarin kapan itu berdebat dengan Ferdinand. Saya nggak pernah sekecewa ini sama Bang Zuma, betul. Kenapa? Itu kan satwa langka, harusnya dilestarikan. Janganlah basmi. Kita jadi kehilangan hiburan akhirnya.
Saya ini stres kerja di SMK sama madrasah. Ngajar 3 kelas, 3 mata pelajaran dan 2 mata pelajaran. 5 kali 45 nomor, saya tuh pusing. Ngasih ulangan, ngasih ujian sama anak-anak. Hiburan saya satu-satunya itu ya Oten. Alhamdulillah ada Oten baru buat menghibur saya. Udah dibasmi sama Bang Zuma. Ya kecewa lah saya. Jangan salah Dindaku, jangan salah. Dia mengatakan sampai 100 episode. Nah, Oh gitu ya, oh, alhamdulillah. Iya, Nggak sekarang jadi marah bolanya lah saya ada sama antum, sama guru Nur. sekarang bolanya sama dia, Dinda. Apakah dia mau menepati alhamdulillah. janjinya atau dia juga sama seperti bla 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 gitu kan? Dasar si caleg gagal itu kan satwa kesayangan saya kok, masa iya jangan di ini dulu lah, jangan di genosid dulu lah, kasihan. Itu hiburan saya juga yang baru itu, artinya biar saya dapat konten baru, YouTube saya naik kan gara-gara dia. Aduh, jangan dulu di genosid dulu Bang Zuma, nanti saya kecewa lagi sama guru saya kan, jadi kualat lagi saya sebagai murid nih. Allahu Akbar. Jadi ibu yang tadi itu ini terpapar kasih kebebasan tapi Abu jandanisasi itu. Karena kenapa? Kasih itu kalau kita bicara di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut dan juga An-Nisa ayat 111, Al-Ankabut ayat 25 itu seirama dengan Yehezkiel 33:31. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumunan dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Mereka orang-orang kayak gini tuh selalu mau dijempol sama orang yang membenci Islam. Niatnya baik mungkin, niatnya baik karena positif. Ya, positifnya itu selalu mau baik, damai. Tapi kadar kehidupan manusia dari Al-Quran dan juga di dalam Bible malahan, itu Allah sudah menggariskan bahwa kita dan iblis itu akan selalu bermusuhan sampai hari kiamat. Artinya kehidupan dunia ini di atasnya ada orang-orang muslim, ada orang yang bertakwa, kemudian akan selalu berseberangan dengan iblis, bukan berdamai dengan iblis. Kita akan selalu berseberangan dengan iblis itu. Sedangkan iblis ini ada 2 golongan, yaitu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Artinya memang ada pada Islam itu akan bermusuhan dengan manusia. Tapi manusianya ini pun kadarnya ditentukan oleh agama kita. Zimmi, ya, seperti apa perlakuannya. Terus yang memusuhi Islam seperti apa perlakuannya. Yang munafik terhadap Islam seperti apa perlakuannya. Karena memang kita harus bermusuhan. Harus bermusuhan. Tidak bisa kita berdamai dengan setan. Tidak bisa. Harus jelas itu. Mana setannya dan mana yang kemudian termasuk dari golongan kita. Kita boleh bersaudara. Saya punya kakak angkat, adik angkat, masih non-muslim hari ini. Tapi ketika berbicara mengenai akidah, oh tidak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam hal muamalah, saya adalah abang mereka, saya adalah orang tua mereka, dan saya sangat mengasihi dan menyayangi mereka. Tapi kalau dalam giliran akidah, oh maaf, lakum dinukum waliyadin. Seperti itu. Silakan moderator, ada tamu kita. Masya Allah. Semoga paham ya Bu ya.
Roy, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Roy, Kristen apa bukan? Aku Kristen, Bang. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Iya, betul. Aku pengen diskusi sih. Ya, ke topik apa kira-kira? Ini kan saya dengar pembahasannya kan itu bikin saya punya kepercayaan goyah ini. Tinggal iman saja yang ini sampai saya tidak pindah agama ini. Masalah apa itu, Bang? Yang pembahasan yang kalian bahas kan itu kalau di nalar itu kan terkesan masuk akal kan. Konsentrasi kemana nih, Bang? Ke masalah ketuhanan? Ya kan ujung-ujungnya semua ke situ kan. Oke. Ada tema Bang Handi, bukan ke Tuhan yang kita bahas dari tadi. Nggak apa-apa, dia terguncang imannya mengenai penjelasan Bang Yoma. Nah, berarti tema kita. Iya, ganti tema aja dulu buat dia ini untuk edukasi. Terguncang imannya dia Bang Yoma gitu loh. Bukan Bang Handi. Bukan Bang Handi. Bukan ya. Tema kita yang dia dengarkan dari tadi. Oh gitu. Ya silakan Bang, lanjutin Bang. Iya Bang, begini. Yang saya ingin tanya, ini kan sudah jelas kan kalau ada sesuatu yang masuk kan harus diuji kebenarannya, dan untuk memastikan itu kan harus harus bisa di logik begitu. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan begini Bang Suma, ini diskusi saja. Jadi maksudnya begini, kalau bagaimana saya bisa memastikan saya bisa menjadi golongan dari Islam? Maksudnya untuk memastikan ini ya, jika saya bersahadat, bagaimana memastikan bahwa saya benar-benar menjadi golongan dari agama Islam? Iya. Jadi kalau pertama ketika kita mengatakan diri kita Islam, kita harus bersyahadat. Asyhadu, mempersaksikan, berikrar, membuka diri, menyatakan sikap bahwa mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya ketika kita bersaksi tentang itu, berarti kita harus tunduk kepada apa yang Allah inginkan. Katanya bersaksi tiada Tuhan. Nah, Tuhan Allah menginginkan manusia itu beribadah. Jangan mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah tapi tidak beribadah kepada Allah. Jadi untuk mengetahui kita sudah berislam, kita sudah bersyahadat, kita sudah mu'allaf, ya beribadah. Karena hanya dengan beribadahlah cara kita berhubungan dengan pencipta. Hanya itu. Kita mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus mengakui persaksian itu dengan implementasi perbuatan dalam kehidupan beragama. Sama seperti kita mengakui, aku bersaksi presidenku adalah Jokowi, tetapi kehidupan kita justru bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan yang disadur dari tanda tangan yang menjadi keputusan presiden. Jatuhnya kemana? Munafik. Seperti itu Bang. Iya betul. Jadi begini Bang Suma, kalaulah saya ingin memeluk Islam, otomatis kan saya harus memastikan bahwa apakah betul-betul setelah saya mengatakan syahadat, itu betul-betul saya telah menjadi golongan dari Islam itu. Nah, sedangkan jika dikaji dari arti dari syahadat itu kan kita mengatakan bahwa kita menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Iya. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Iya. Nah, kalau menurut arti dari kesaksian itu kan kita harus melihat. Nah, ketika saya mengatakan saya telah melihat bahwa tiada Tuhan selain Allah, kapan saya melihat itu? Dan ketika saya mengatakan bahwa
Muhammad itu, saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, dan ternyata saya tidak melihat itu, kan itu sama dengan kesaksian palsu. Nah, bagaimana saya meyakini bahwa saya menjadi Islam, sedangkan menurut arti dari kesaksian itu, kesaksian saya itu tidak benar, karena saya tidak ada di masa itu dan saya tidak pernah menyaksikan Tuhan bahwa Dia adalah Allah. Bagaimana itu Bang Suma? Iya. Jadi yang disebut bersaksi itu adalah pengakuan. Oke? Dan apa yang kita akui itu kita yakini kebenarannya. Jadi bersaksi dengan melihat itu berbeda. Bersaksi dengan melihat itu berbeda. Itu dulu. Kita mempersaksikan sesuatu tidak mesti kemudian kita melihat. Contoh, kalau sudah tingkat iman berarti noise lagi. Berarti kita kemudian sudah melampaui level yakin dan percaya. Sekarang begini, apakah Anda tidak percaya ketika Anda mempersaksikan bahwa diri Anda itu punya akal? Sementara Anda tidak melihat akal. Ragukah Anda terhadap diri Anda bahwa Anda berakal? Apakah Anda ragu? Apakah Anda ragu, Bu? Bagaimana? Kurang jelas. Apakah Anda ragu kalau Anda itu punya akal atau tidak punya akal? Nah itu kan kaitannya dengan kesaksian kan, keyakinan. Nah inilah fungsinya membedakan bersaksi dengan menyaksikan. Meskipun itu ada kesinambungan. Sekarang begini, alam semesta ini sudah pasti diciptakan oleh pencipta. Setuju enggak? Ya setuju. Nah, apakah kita ada hadir bersama pencipta sampai kita mengatakan setuju? Apakah Anda melihat sang pencipta menciptakan? Tidak. Terus tapi kenapa? Begini, tapi kenapa Anda mengatakan pasti kalau yakin? Maksudnya begini Bang Suma, kalau misalnya ditanya apakah saudara melihat, tidak, tapi kenapa percaya, itu kan kaitannya dengan percaya. Tapi ketika dikatakan bahwa saksi itu harus menyaksikan, coba tengok apa arti kata saksi. Kalau saksi ahli harus menyaksikan perkara Bang. Biar dulu Ustaz, biar konsep. Ini kita sedang berbicara mengenai akidah. Berbicara mengenai akidah berarti berbicara mengenai kepercayaan. Yang dikatakan kepercayaan, level iman itu paling di atas. Sekarang kalau Anda kemudian ditanya dengan keberadaan diri Anda sebagai anak daripada kedua orang tua Anda, apakah Anda ragu kalau Anda itu dilahirkan dari seorang ibu dengan seorang bapak, tidak ada tambahan dari laki-laki lain? Anda pasti akan mengatakan, saya bersaksi, karena Anda yakin dengan keadaan itu. Sama seperti kami umat Islam mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Kami bersaksi itu. Kami persaksikan itu. Berarti bisa dikatakan kita bersaksi walaupun belum tentu kebenarannya begitu. Justru karena kebenarannya sudah mutlak, maka kita bersaksi. Kita tak ada ragu. Tidak ada keraguan sehingga kami bersaksi. Yang menciptakan semua apa yang bisa kita sentuh, apa yang bisa rasakan itu adalah Allah. Kami bersaksi Engkau yang menciptakan semua ini. Kami bersaksi. Siapa yang bisa mengganggu kesaksian kami? Tidak semua apa yang ditangkap oleh mata itu bisa dijadikan sebagai objek kebenaran. Tidak semua. Begitu juga sebaliknya. Karena alat untuk mempersaksikan sesuatu itu bukan cuma mata, tapi juga telinga. Bukan hanya mata, tapi telinga, perasaan. Jadi Bang Suma, jadi apakah kesaksian di dalam
yang dimaksud kesaksian di dalam Islam ketika syahadat dengan kesaksian seperti di pengadilan itu berbeda. Kalau di pengadilan itu bukan akidah, bukan keyakinan. Ini masalah keyakinan tentang Tuhan, di mana Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Artinya ada item penopang-penopang yang menguatkan kesaksian itu. Kitab suci, akal, pembawa agama. Itu yang pengantar kita kepada kesaksian. Harusnya kalau memang seperti itu kan bisa digunakan kata percaya. Kenapa harus bersaksi? Aku percaya kan bisa. Kenapa harus kesaksian? Kalau Anda masih percaya berarti Anda masih ragu tentang sembahan Anda. Kami nggak ada lagi ragu. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Titik. Tak ada yang bisa mengganggu itu. Ketika Anda bersaksi terhadap Allah atau bersaksi terhadap sesama? Kami bersaksi kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah mengatakan apa? Hamba-Ku benar-benar luar biasa. Tapi kalau sebaliknya dia bilang ini, anggaplah begini, oke, ternyata Muslim bersaksi yang mendengarkan itu Allah. Nah, anggaplah misalnya begini, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Nah, Tuhan akan berkata begini, kapan kau lihat saya? Ini kan tipu. Oh, tidak, bukan begitu. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, bagi orang-orang yang beriman yang menggunakan Allah akalnya untuk mencari Tuhannya, apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran dari segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri. Saya ingin tanya kepada saudara, apakah ketika saudara tidur Anda terjaga atau Anda terlelap? Saudara Ron, Anda terjaga atau Anda terlelap kalau Anda tidur? Dua-duanya. Anda terlelap kan? Ya. Kalau Anda terjaga, Anda masih Anda masih kemudian tarik napas, oksigen. Coba aja kemudian Anda dalam sekarang bicara dengan saya ini, coba Anda 1 menit tidak bernapas. Pasti akan Anda sadari bahwa loh kok saya nggak bernapas, loh kok saya nggak tarik napas, tarik dong. Alhamdulillah. Karena Anda sadar, Anda terjaga. Tapi ketika Anda tertidur lelap, jawab saya, siapa yang mengingatkan Anda untuk bernapas? Jawab. Itu tidak bisa dikorelasikan seperti itu karena orang yang tidak percaya Tuhan pun mengalami hal yang sama. Inilah kesaksian kami bahwa ternyata Allah itu ada. Makanya Al-Quran mengatakan wa fi anfusihim, kami memperlihatkan diri kami melalui diri mereka sendiri. Coba berapa jam Anda tidur? Berapa jam Anda melupakan diri Anda sendiri? Dan siapa yang membuat Anda masih tetap hirup oksigen sampai Anda besok pagi masih bisa hidup? Yesus, Paulus, Pak Jokowi. Hah? Siapa saudara Roy? Siapa? Siapa dia? Oke, ada bisa enggak? saya pahami. Saya tanya, tunggu. Sabar. Ada tidak kekuatan di luar Anda yang melakukan itu terhadap Anda? Ada enggak? Ada tidak kekuatan di luar diri Anda yang melakukan itu dan mengurus itu terhadap diri Anda? Ada enggak? Ada enggak, Bang? Ada enggak? Ada atau tidak ada? Atau jangan-jangan begitu Anda tidur, ada ibu dan bapak yang menjaga pernapasan Anda, memompa dia. Begitu Anda tidur, ada yang mengganggu, ada yang kemudian memberikan Anda napas buatan. Atau ada kekuatan di luar Anda yang mengatur kita, yang menciptakan kita, yang kemudian mengatakan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum.
Dialah hakikat pencipta langit dan bumi yang terus mengurus makhluknya tanpa henti. Makhluknya tidur, diurusnya makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warith. Dan aku Tuhanmu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Coba, urat leher yang ada di leher kita ini, kata Allah, aku lebih dekat dari urat lehermu ke kamu daripada urat lehermu kepada dirimu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, siapa yang mengatur napas Anda tadi? Anda, padahal Anda terlelap. Lalu siapa? Itulah Allah. Makanya kami bersaksi, Allah itu ada. Itu bukan Yesus, itu bukan Buddha, itu bukan Tuhannya agama lain. Itulah Tuhan kami, Allah. Keyakinan kami yang menjaga itu semua adalah Allah. Dalilnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tuhan kami tidak pernah tidur, Tuhan kami tidak pernah istirahat. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjaga dan mengurus makhluknya tanpa kemudian butuh istirahat seperti Tuhan tetangga. Demikian. Baik. Oke. Terus bagaimana dengan kesaksian bahwa kapan Anda menyaksikan Muhammad itu diutus Allah? Oke. Baik. Kalau kita melihat di dalam kesaksian kami, dan aku bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasul. Lihat ajarannya. Ini tidak mungkin ajaran manusia biasa. Tidak mungkin. Coba lihat, ada berapa orang di agama Anda? Ada Yesus, kerjasama dengan ada Yesus, ada Paulus, ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus. Ada 7 manusia di situ. Satu Tuhan malah. Bagaimana ajarannya ini? Tuhan satu, dewa satu, ditambah rasulnya 6. Bagaimana ajarannya? Carut marut. Yang sampai hari ini tinggal terjemahan. Itu pun revisi. Mana yang benar? Di kitab yang mengatakan ini, implementasinya berbeda. Rasulullah Nabi Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah, bukan di hidup zaman peradaban. Jahiliyah digelari umat yang ummi, bangsa yang ummi. Tapi kemudian dia mampu mengeluarkan sejazirah Arab dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang sangat beradab. 1400 tahun perkataannya tak pernah goyah, tidak pernah kemudian luntur dimakan zaman, tidak pernah kemudian dia terguras oleh perkembangan zaman, tidak pernah kemudian hanyut ditinggal arus kemajuan perekonomian, politik, pembangunan, pendidikan, ilmu pengetahuan, apapun itu. Perkataannya tetap teguh berdiri. Ini apa kalau bukan nabi? Ini apa kalau bukan rasul? Anda tengok ke dunia, di dunia ini, manusia mana di atas muka bumi ini yang mampu kemudian membuat manusia hampir separuh bumi tunduk kepada dia ketika ada suara yang diajarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Presiden, kalau masih ada jabatan yang lebih tinggi dari presiden, ada berapa presiden di atas muka bumi ini yang harus tunduk berbondong-bondong kemudian ke masjid untuk beribadah? Ini instruksi siapa awalnya? Nabi Muhammad. Ini kalau bukan nabi apa? Profesor yang mana di atas muka bumi ini yang bisa pengaruhnya seperti ini? Menyembah kepada dimensi yang maha kuasa lagi maha tinggi. Ingat, Tuhan kami laisa kamitslihi syai'. Kalau bukan kekuatan daripada iman kami, kesaksian kami, bagaimana mungkin kemudian kami berbondong-bondong melakukan itu sementara Tuhan yang kami sembah tak nampak oleh biji mata? Tapi karena kaidah keimanan, kaidah iman Islam, karena dia nabi dan rasul bil bayyinati waz zubur, dia mengajarkan segala sesuatu aspek kehidupan. Apa yang terkait dengan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama makhluk. Ini yang ada. Kalau bukan nabi lalu apa? Makanya kami bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
dan kami bersaksi bahwa beliau Nabi Muhammad yang mulia adalah Rasul utusan pencipta langit dan bumi. Satu-satunya agama yang mencintai Rasulnya hanya kami umat Islam. Orang di luar Islam jangankan mencintai Rasulnya, untuk tahu siapa nama bapak Rasulnya aja mereka nggak akan pernah mau tahu dan nggak mau peduli. EGP dengan kehidupan dia. Nah, inilah yang ada di Islam. Demikian. Baik. Oke, saya bisa pahami itu. Walaupun sebenarnya pemikiran saya berbeda, karena kalau menurut kamus bahasa Indonesia sebenarnya ya kalau kesaksian ya harus melihat dengan benar. Dia harus ada kejadian pada saat itu. Nah, kalau kaitan dengan yang Bang Suma sampaikan tadi itu kan kalau menurut saya itu kan cocoknya itu percaya. Tapi kalau Bang Suma bilang itu sama dengan kesaksiannya, tidak apa-apa kan keyakinan Bang Suma. Oke, sekarang kita ke topik yang lain, masalah ketuhanan. Tunggu saudaraku, tunggu. Sebelum ke sana, saya menghargai. Saya hanya ingin kemudian sebagai apologet berbagi, kita bersedekah ilmu. Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 nomor 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Apakah saudara mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Theos? Saya jawab dulu, saya tanya dulu nih. Kalau saya percaya Yesus itu bukan anak Theos, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Dari mana Anda tahu? Anda melihat? Karena saya berpedoman pada saya berpedoman pada kitab kami, keyakinan kami. Seperti Bang Suma meyakini apa yang Anda yakini tadi. Saya berpedoman bahwa Yesus itu ada Allah itu sendiri. Karena satu, dari kitab yang kami pegang itu tertulis bahwa Yesus itu ternyata adalah kalam ilahi. Terus? Nah, ya namanya kalam ilahi, bagian dari Allah itu sendiri. Ya, jadi berarti kan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Itu keyakinan kami. Nah, itu dia yang kutanya. Apakah Anda kemudian, ini dalil, ini kitab, Anda mau pungkiri ini kitab? Kami tidak mengatakan bahwa kami bersaksi bahwa Yesus itu adalah Allah. Kami tidak mengatakan itu. Kami mengatakan kami mengimani, kami percaya. Bukan Saudaraku, kami mengatakan kami bersaksi berarti kami kami ada pada saat Yesus Tuhan menjadi manusia. Kami baik. ada, makanya kami bilang percaya. Oke, baik. Kita lihat ya. Ini pendekatan daripada kritik dalam agama, narasi logika kita. 1 Yohanes 4 nomor 15. Barang siapa mengaku, dalam bahasa Yunani diterangkan kemudian homologeo. Barang siapa yang mengakui. Kalau Anda mengakui Yesus itu adalah anak dewa, anak Theos, apa dasar Anda mengakuinya? Apakah Anda melihat Theos beranak, bertelur? Atau pengakuan Anda hanya bullshit, bohong? Kan pengakuan itu harus dibuktikan. Anda mengaku Yesus adalah anak Tuhan, anak dewa, anak Elohim, anak Allah katanya. Apa dasar Anda mengatakan anak Allah sementara Anda tidak pernah melihat Allah bertelur? Pengakuan Anda bohong atau tidak? Saya tanya dulu. Begini Bang Suma, walaupun jawaban narasi Anda itu sebenarnya melecehkan, tapi tidak apa-apa. Loh, anak itu Bung, anak ayam ada yang bertelur, anak manusia ada yang beranak. Keyakinan kami, Tuhan kami, Bapak bilang bertelur, kan itu apa? Ini pertanyaan, apakah Anda melihat Theos bertelur atau beranak sehingga Anda mengaku dia adalah anak dewa Theos? Mana tahu dia? Mana tahu dia anak? Bahwa yang kami yakini sebagai Theos itu adalah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan dia bertelur? Di ayat mana Anda membaca itu? Lah, anak itu Bu bisa jadi bertelur, bisa juga. Kitab kami orang Kristen. Baik. Tuhan Kristen itu bertelur di mana? Sekarang di mana Tuhan beranak? Pertanyaan yang sama. Kalau beranak, di mana Anda pernah? Tertulis.
Di mana pernah? Di mana ada pernah Tuhan beranak? Di mana? Kalau dewa mungkin beranak. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan. Kita bicara yang tertulis, jangan menyimpang ke hal-hal yang melecehkan. Kita bicara yang tertulis. Saya tidak melecehkan. Saya tidak melecehkan. Anak, memang itu ada tertulis. Jangan melarikan. Jangan melarikan. Anda dikatakan Tuhan bertelur. Anda katakan melecehkan. Anak Anda dengarkan. Yesus disebut sebagai anak domba. Ibunya kalau dia anak domba, ibunya apa? Itu bukan melecehkan. Jadi jangan terlalu lebay. Saya hanya mengatakan terkait dengan pengakuan. Kalau kalian mengaku Yesus itu anak dewa homologeo, apa dasar Anda mengakui? Apakah Anda melihat dewa melahirkan? Di mana Anda membaca Tuhan Kristen bertelur? Di mana? Kenapa larinya ke situ, Paman? Ya, Anda yang mengatakan itu tadi, makanya saya bilang Anda pelecehan. Sekarang begini, kalau dia tidak bertelur berarti dia beranak kan? Kalau dia tidak bertelur berarti dia beranak kan? Karena memang tertulis dia beranak tapi bukan bertelur. Kalau dia beranak, dengar, anak ayam ini dari mana? Sebelum dia jadi anak ayam. Sekarang Tuhan Yesus itu ayam. Saya tanya dulu. Ya, tapi kan dia sejenis binatang juga kan? Dia kan disebut domba, Tuhan kau itu kan? Benar. Ibunya kambing kan, berarti domba, ibu domba kan artinya. Jadi nggak usah terlalu lebay kau. Ini dalilmu. Kalau kau ditanya, kamu tajam. Kalau kau bertanya Quran, kamu tajam. Sekarang saya tanya samamu, apakah kamu melihat Tuhanmu bertelur atau beranak sampai dia punya anak? Jawab. Saya bertanya Quran, tapi saya tidak melecehkan Anda. Loh, mana ada saya melecehkan? Mana saya melecehkan? Justru Anda yang melecehkan. Tuhan Anda dilahirkan, diperanakkan. Saya cuma bertanya kepada saudara, kalau Anda masih mampu diskusi, tinggal saudara. Bang Roy, sedikit lagi. Bang Roy, yang dimaksud Bang Juma itu caranya itu seperti apa gitu loh? Apakah dia bertelur secara manusia atau dengan cara bertelur? Itu maksudnya, bukan melecehkan. Karena muncul anak Tuhan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya. Premis pernyataan seperti itu. Saya pun bisa marah sama Anda. Kenapa Anda mengatakan ada manusia, ada Tuhan kemudian lahir dan itu Anda sebut sebagai Allah? Saya pun bisa ngamuk. Markus 1 nomor 1, saya pun bisa ngamuk kepada Anda. Kenapa Anda mengatakan Yesus itu anak Allah? Sementara Allah kami itu tidak beranak. Saya pun bisa. Keyakinan apa? Kenapa kau meyakini? Ya, itulah yang saya tanyakan. Barang siapa yang mengaku, Bung, kamu nggak usah panik kalau kamu sudah kejebak. Di dalam kitabmu 1 Yohanes 4 nomor 15, barang siapa mengaku Yesus adalah anak dewa, dewa tetap berada di dalam dia dan dia di dalam dewa. Ini yang saya pertanyakan kepada saudara. Kenapa Anda mengaku Yesus itu dilahirkan dewa sementara Anda tidak melihat? Jawab. Gak usah terlalu bertele-tele Anda. Jawab. Bagaimana yang saya ingin jawab? Bagaimana? Anda mengaku bahwa Yesus itu anak dewa. Oke? Dari mana Anda bisa mengetahui bahwa Yesus itu anak dewa? Apakah Anda melihat dewa melahirkan? Saya tidak pernah mengatakan saya menyembah anak dewa. Saya ini bukan mengenai dewa. Ini bukan Tuhan. Tuhan apa? Tuhan apa yang disembah? Yesus itu dewa. Itu menurut kau. Itu bukan menurut saya, itu menurut Bible. Kau yang katakan itu. Di mana di Bible? Theos artinya apa? Theos artinya apa? Di mana ditulis di Bible Yesus itu dewa? Tunjukkan. Oke, baik. Aku buka kamera ya. Aku buka kamera. Ini untuk kamu supaya kau jangan cepat emosi tanpa ilmu. Tunjukkan langsung. Sabar. Emosi itu harus pakai ada dasar ilmu. Jangan cuma emosi toh. Harus pakai ilmu. Dengarkan, tunggu saya, sabar, duduk ya. Saya buka kamera, sabar. Saya buka kamera. Sabar ya. Ya, sabar saudaraku. Santai aja. Ya, buka di Injil aja. Iya. Kita akan buka. Kita akan buka. Oke? Jangan berdebat dengan cara maksudnya meninggikan agama sendiri dengan merendahkan agama orang lain. Tidak boleh begitu. Loh, orang nakal kok meninggikan. Oke, sabar. Saya buka kamera. Mau buka apa, Guruna? Mau buka apa? Terjemahan, coba dek, buka dek, bantu dek. Terjemahan apa?
Indonesia Yunani. Indonesia Yunani. Oke. Iya. Apa kata-katanya? Dewa. Dewa. Oke. Iya. Terus. Koresos. Ini ya. Dia Alhamdulillah. mengerti Theos. Ini translation, ini Javanese, kita pakai sekarang Indonesia. Indonesia nih, Indonesia dulu berarti ya. Indonesia ininya Greek Yunani. berarti gitu maksudnya ya. Yunani. Oke. Mana dia Greek? Coba Nah, ini. langsung kan pakai apa terjemahan di situ kan Dewa. tulis Yesus di situ apakah artinya dewa? Dewa. Bukan. Ini ya Indonesia dewa ya. Nah, ini Yunaninya. Theos. Terus Theos kan? Tuhan, coba Tuhan. Terus Tuhan. gimana ngehujatnya nih? Tuhan sekarang, oke Tuhan. itu kan dewa. Theos yang saya tanya itu Yesus, mana terjemahannya dewa? Tuhan apa? Archontas. Akontas. Pada Bener, mulanya di mana ngehujatnya kalau kayak gini? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan bahasa Yunaninya apa? Dewa. Theos. Oh, Theos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Dewa. Dewa. Terus Dewa. Yesus di Dewa situ yang itu. artinya dewa mana? Yesus di situ yang artinya dewa mana? Yohanes 1:14. Iya, tuh sekarang Yohanes tulis di 1 situ. nomor 14. Sekarang tulis di situ Yesus terjemahannya apa? Kenapa begitu? Yohanes 1 Kan Yohanes 1. Anda bangun tadi Yesus Coba itu adalah dewa. Markus 1 deh, Markus 1 deh. Astaga. Iya ini. Markus atau Yohanes? Markus aja, Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak apa? Anak apa? Anak apa? Anak apa? Anak dewa. Dewa. Anak dewa. Berarti Allah SWT Oh, itu kalau ini anak dewa harusnya begini caranya. Tunggu. Gini caranya. Iya. Berarti Allah SWT Jadi itu dewa. Theos dia. Emang ada Allah di dalam Bible? Kalian aja mencomot-comot Yang kitab Anda kan? terjemahkan tadi kan anak Allah. Ya itu kitabmu yang suka nipu. Ini Gurunda ini. Ini kitabmu itu. Gurunda. Ya, Markus 1 ya. Coba Gurunda. Inilah permulaan Evangelion, kabar gembira, kabar berita gembira tentang Yesus Kristus, anak dewa. Nah itu baru betul. Pas. Ini ya benar baru. Betul. Mantap. Iya, yang saya tanya tadi kan Anda kan mengatakan Yesus itu adalah dewa. Makanya saya tanya. Ini anak dewa. Kambing, anak kambing adalah kambing, anak kambing adalah dewa. Bung. Kambing, anak kambing adalah Ya anak kambing lah, Mas. Anak cuma. Dewa anaknya adalah anak dewa adalah anak dewa adalah anak dewa adalah Ya, anak sapi. dewa adalah anak dewa lah. Nah, dewa. Udah, tepuk tangan. Terus di mana yang tadi Bang Suma katakan Yesus itu artinya dewa? Loh, dia kan menyembah kepada Theos. Yesus ini kan menyembah kepada Theos, berarti dia menyembah kepada siapa? Nah kalau Anda translate-nya salah, masa itu dibenarkan? Mana ada translate salah ini? Theos sama Ini dengan translate-nya dewa. loh. Ini kita Indonesia ya, Indonesia kita pakai dewa. Tuhan. Tidak pakai bahasa Indonesia saja, jangan Ini menggunakan Indonesia dewa. bahasa Indonesia. Untuk Ini bahasa dewa. Yunaninya Theos. Udah bener. Theos. Dewa, Theos. Teks aslinya Bang Kores, teks aslinya itu kan ada kata Theos itu di Markus 1 itu. Mark Teks ya. asli aja langsung. Oke, kita kasih Biar Mark paham 1. dia. Tadi kasih terjemahan versi ini nggak mau dia. Kita di sini hanya 1 untuk 2 ya, membantu 1 membantu Anda keluar dari cengkraman satanis. Nih, saya juga ini begitu. Roy, Cuman ini Bible Hub Markus 1 nomor 1 ya, kita buka. Ini 3 bahasa, Yunani, Inggris, Yunani, Latin, Inggris. Nah, kita Markus 1, Mark 1 kita baca di sini. Arke. Pada mulanya To Engalio adalah sang biblos.
Yesus Kristus, kalau belakangnya OU itu genitif kopi melikat. Jadi gospelnya Yesus Kristus. Makanya langsung Huyo, terjemahan Theo, saja biar tidak bingung. Theo. Tuh, Theo ini bentuk genitif dari Theos. Ini bahasa Yunani. Gurunda nggak bohong. Jadi ketika Gurunda bilang anak dewa itu bisa. Ya terserah kamu lah. Oh ya udah kalau terserah. Coba dewa bahasa Inggrisnya apa coba? Ini Itu tadi kan ada udah. God tuh. Nah coba sekarang ke Inggris di Indonesia Dewa dewa. ke Inggris, oke, Ya. Inggris kita kasih Inggris tuh English ya. Mana dia si ini? Ini English. Dewa, God. Nah itu tadi apa? Di Markus 1 itu bahasa Inggrisnya? Oh, berarti God. ini kesalahan Google ini. Ini kesalahan Google. Apa kenapa? Katanya Ini berarti kesalahan translate Google, bukan Google. Astaga. Kalian semua ini benar-benar terlalu. Terus menurutmu bahasa Inggrisnya dewa apa? Ya saya nggak tahu. Google yang sama. Yang saya Dikira tahu Kristen Yesus cuma itu Indonesia. adalah Allah SWT itu sendiri. Ya udah ya. Iya Kita sih, bareng Roy. Kristen cuma di Roy Indonesia. diam dulu Roy. Diam dulu. Roy kita bareng-bareng yuk nyalahin Google yuk. tuntut Kita Google. salahkan Google. Google menistakan tuntut ya Yesus. Google ya. Google Kenapa Translate Google salah ya. menistakan Yesus? Roy, Google Translate salah ya. Ya satu-satu lah, masa kalian 3 orang. Enggak cuma nanya doang. Jadi Google terjemahan salah ya Roy. Ya, yang kaitannya dengan yang masalah tadi itu salah besar itu. Salah besar lu res. Gara-gara Google lu. Masa Tuhan kami Kristen disebutnya dewa itu kan nggak masuk akal. Loh, agamamu itu urusannya agama Itu saudara. yang pakai kata dewa tanpa ragi itu nulis Bible itu semua diganti dewa tuh yang kata Tuhan tuh. Makanya Itu tanpa ragi orang Kristen itu. Protesnya lucu. Supaya Bapak itu Ya udah kembaliin ke topik. Lanjut. Agama saudara itu sekarang gini, agama saudara itu pusatnya di mana? Karena saya nggak tahu pusatnya, yang jelas saya itu berpusat kepada Yesus Kristus intinya itu. Nah, Yesus Kristus itu hanya dikenal di Roma, Yunani. Selamat. Ini saya kenal juga di Papua ini. Ya iya, dari sana sumbernya. Dari abad pertama, Berarti kan Anda mengatakan abad keempat apa, resmi hanya Yesus itu dikenal di menggantikan Roma, kan berarti salah, kan? posisi dewa matahari. Jadi memang kitabmu itu berasal dari Roma, Yunani. Di sanalah kemudian diresmikan kitab itu sebagai kitab suci orang Roma. Sebelum Kristen menjadi agama mereka, mereka adalah penyembah dewa-dewa. Oh iya betul. Yesus hanya dipakai untuk menggantikan. Yesus hanya dipakai untuk menggantikan dewa mereka yang lebih dulu. Dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi ditempel di atas kitab mereka supaya dianggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Pahami itu? Makanya Kristen dan Yahudi beda antara langit dan bumi. Karena Kristen hanya numpang tenar menggunakan perjanjian kitabnya orang Yahudi. Tapi sebenarnya mereka adalah agama yang sudah diperbarui dari ajaran nenek moyang Roma Yunani. Yang tadinya paganisme, yang tadinya kemudian Hellenisme, digabung kemudian menjadilah Katolik. Makanya konsepnya masih konsep pagan. Ibadah hari Minggu, sandai hari matahari. Sumbernya di mana? Biar saya juga baca. Kalau memang itu Sumbernya, sumbernya salah nanti saya masuk Islam. Enggak perlu. Sumbernya. Iya. Tidak ada satupun nabi yang diutus kepada Romawi. Iya, apalagi. Nah, terus kenapa tiba-tiba ada agama berdiri di situ? Katolik. Oke, baik. Siapa Baik. nabi yang diutus ke Roma menjadi nabi dan rasul di sana? Kok tiba-tiba ada di situ agama Katolik? Baik, oke. Kalau Anda mengatakan bahwa itu kaitannya dengan Nabi itu diutus kepada kaumnya, sekarang saya ingin tanya seperti ini. Iya. Siapa Nabi yang diutus ke Indonesia untuk umat Islam di Indonesia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda kaum dari Arab? Iya, betul. Kami kaum yang diutus oleh Allah kepada sebuah kaum, Apakah yaitu bangsa Anda Arab, kemudian Bani- diperintahkan. Dengar.
Dengarkan, Bang. Dengar. Nabi Musa mengatakan, wa isqala Musa ya qaumi limatu sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, mengapa engkau sering menyakiti aku padahal engkau tahu bahwa aku adalah rasul untuk kalian, wahai Bani Israel. Rasul untuk kalian, wahai Bani Israel. Di mana tertulis juga Ulangan 33 nomor 4. Lalu kemudian Yesus, Nabi Isa alaihissalam, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Yesus juga berkatakan, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Nabi Musa, Yesus sama-sama mengaku hanya untuk Bani Israel, baik di Bible maupun di dalam Al-Quran. Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas, kaffatan linnas, rahmatan lil alamin. Semua untuk manusia. Kami manusia, Anda manusia, harusnya menerima Rasulullah. Tapi kenapa menerima ajaran dari Vatikan Romawi? Karena nyambung. Berarti Anda tidak fair dong. Anda tidak konsisten dengan pernyataan Anda sendiri. Kenapa bisa? Anda mengatakan Nabi itu hanya diutus untuk kaumnya. Nabi Muhammad diutus untuk kaumnya. Kaumnya Nabi Muhammad itu adalah seluruh manusia yang hidup pada zamannya dan pada zaman sampai kiamat. Itu kaumnya Nabi Muhammad, termasuk Anda. Mantap. Di mana ditulis di Quran bahwa Nabi Muhammad diutus untuk Islam di Indonesia? Di mana? An-Nahl ayat 44. Salah satunya. Ayo. Baca dong. Oh, saya baca. Baik. Tadi padahal sudah saya baca. Nah, sekarang saya baca lagi. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Di mana Indonesia di situ? Seluruh manusia. Orang Indonesia kan manusia. Terus orang di Indonesia apa? Kita di Pikachu. Pernyataan Digimon kan kita. diturunkan kepada kaumnya. Yang diturunkan kepada kaumnya kan udah jelas. Kaumnya Nabi Muhammad adalah seluruh umat manusia yang hidup pada zamannya dan masa sampai hari kiamat. Itu kaumnya Nabi Muhammad. Sejak kapan bangsa Indonesia masuk di dalam ini Bani Arab? Tidak ada Bani Arab di sini. Dikatakan litubayyina linnas, seluruh umat manusia. Berbeda dengan Nabi Musa, Bani Israel. Isa, Bani Israel. Musa, Bani Israel. Nabi Muhammad litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Jangan keraskan. Tidak relevan kan pengakuan saudara yang mengatakan Nabi itu hanya di apa? Saudaraku dengarkan saya. Kaumnya Nabi Muhammad adalah litubayyina linnas. Kaumnya adalah seluruh umat manusia. Kaumnya Nabi Musa hanya Bani Israel. Kaumnya Yesus hanya Bani Israel. Belum paham sampai sana. Gurunda kalau kaumnya Paulus? Oh memang orang-orang yang tidak bersunat tidak. Galatia 1 nomor 16, Galatia 2 nomor 8. Kaumnya Nabi Paulus adalah orang-orang yang tidak bersunat. Itu dalilnya. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Baca Galatia 2 nomor 8. Penggal leher saya kalau tidak. Memang saya akui itu Bang Suma, karena memang yang bersunat itu kan hanya Bani Israel. Kalau siapa bilang disunat? Loh itu tanda perjanjian Abraham loh. Abraham dengan keturunannya kan? Iya, nah apakah Anda keturunan dari Abraham? Saya bersunat bukan karena keturunan, tapi karena syariat agama saya yang memerintahkan wajib saya bersunat. Oke, latar belakang syariat Anda menyarankan Anda seperti itu, apa latar belakangnya? Oh banyak. An-Nahl ayat 123 contohnya. Apa yang dikatakan oleh Allah di sana? Perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW kemudian mengikuti millah Abraham alaihissalam.
Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Allah? Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan Allah mengatakan pula dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130, siapakah kemudian yang membenci ajaran Nabi Abraham? Dia adalah orang yang memperbodoh diri. Wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Abraham hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ajaran Nabi Abraham adalah sunnat. Kami nggak mau membenci ajaran sunnat, maka kami mencintai. Kebetulan Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan, summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Di dalam Kejadian 12 nomor 3 dikatakan, aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kami umat Islam 24 jam hidup kami habis untuk memberkati Nabi Abraham alaihissalam, sementara Kristen habis usianya untuk mengutuk Abraham alaihissalam. Jangan sunat, korbannya harus manusia, Tuhannya harus 3 pribadi padahal dewa. Nah itu dia. Sementara kami, Abraham diajarkan bertauhid, menyembah hanya pencipta langit dan bumi saja, kami ikut. Abraham diperintahkan kemudian untuk bersunat, kami ikut. Abraham diperintahkan kemudian untuk memotong sembelihan hewan binatang, kami ikut. Kami mencintai Nabi kami Abraham alaihissalam. Kalau di Kristen, wah Ismail bukan anaknya, Ismail itu anak Sina, dia bukan anak tunggal, dia adalah anak yang nggak dianggap, dia anak haram, istrinya Buddha dan seterusnya. Kristen habis usianya hanya untuk mengutuk Abraham. Kejadian 12 nomor 3, siapapun yang mengutuk engkau Abraham, aku akan kemudian mengutuknya. Inilah yang terjadi dengan Kristen. Makanya tanda-tanda nabi palsu yang ada dalam Matius 7:15-23, Anda tidak pernah menelaah diri Anda. Kenapa? Anda sudah dikutuk oleh Tuhannya Abraham, karena Anda terlebih dahulu mengutuk beliau. Demikian. Ya, baik. Bang Suma, bisa dijelaskan di mana apa referensi Anda? Ini kalau banyak ngomong dia nggak dengerin. Di mana referensi Anda yang mengatakan bahwa umat Kristen itu dikutuk oleh Abraham? Gimana? Oke, kita buktikan ya. Ya, bukan ini ya, bukan asumsi ya, langsung. Bukan. Kejadian 12 nomor 3. Oh, di Kejadian itu belum ada orang Kristen, Bang. Dengarkan saya dulu. Loh, bagaimana Anda lari ke sana kok di situ penciptaan langit dan bumi belum ada umat Kristen? Kitabnya ada di kitab orang Kristen dong. Kalau begitu dibuang saja yang itu kitab. Kami Kristen itu Injil, Bang. Udah cukup, dengerin dulu jawabannya. Kalau Anda nggak terima nggak apa-apa. Kan Anda bertanya. Oke, silakan Bang Juma. Diam dulu. Jangan terbuang. Anda bertanya, didengarin jawabannya dulu ya. Oke, silakan. Ya. Yang pertama tadi Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum di atas muka bumi, artinya tak ada masa di mana hanya sampai ke tahun sekian. Tidak, semua kaum. Semua kaum. Dalam bahasa Ibrani disebutkan mispashah. Nah, ini ada ahli Ibrani di sini. Semua kaum, semua makhluk, semua manusia, semua keluarga, semua tiap-tiap manusia. Itu artinya dari misfakah. Artinya bahwa siapapun di antara Islam dan Kristen yang mengutuk Abraham pasti dikutuk oleh Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, apakah menurut saudara Nabi Ismail itu anak seorang nabi besar atau anak budak? Roy, silakan Roy, silakan Roy. Nabi Ismail itu anak budak atau anak tunggalnya Abraham? Jawab. Dari histori kelahirannya, dia itu adalah anak dari budak. Bapaknya Abraham. Berarti Anda mengakui Abraham budak? Kan anak dari pembantu kan? Nah, sekarang kalau Pak Jokowi kemudian memperistrikan pembantu, apakah anak Pak Jokowi anak presiden? Apakah Abraham melahirkan Ismail? Itu dulu.
ketika Pak Jokowi menikahi seorang pembantu, maaf, kemudian anaknya lahir dari istrinya tersebut, apakah anaknya bisa disebut sebagai anak pembantu atau anak presiden? Jawab. Ingat ya, Anda mengatakan anaknya Nabi Ibrahim, Abraham itu sebagai anak budak. Dengan kata lain Anda sudah menghujat dan mengutuk Abraham dengan mengatakan Anak Abraham itu adalah pembantu. budak. Nah, seorang anak presiden atau seorang anak pembantu? Anak pembantu dong. Lah, itu pembantu ketika diperistrikan Pak Jokowi. Dengar. Melahirkan siapa? Dengar. Seketika seorang pembantu dinikahi oleh Pak Jokowi, apakah istrinya adalah pembantu atau istri presiden? Jawab. Istrinya Pak Jokowi. Nikahi pembantu, ya pembantu. Berarti istrinya pembantu, bukan istri presiden. Anda yang menarasikan seperti itu. Nah, sekarang istrinya Pak Jokowi itu pembantu atau istri presiden? Pembantu, putar-putar terus. Mati Bija. Udah, cukup. Mati Bija. Enggak. Dari tadi enggak masuk ini. Mati Bija. Loh, Anda yang menarasikan seperti itu. Lah, iya, saya tanya. Ketika kemudian Iya, sudah jawab. seorang raja, kalau Anda mengatakan bahwasanya itu adalah anak pembantu atau anak budak, berarti ada berapa anak budak dari 12 suku Israel? Sebutkan. Realnya seperti itu Bang Suma. Tunggu dulu. Ini kita berbicara mengenai kutukan. Inilah buktinya Anda mengutuk Abraham. Anda mempertahankan logika yang miring terhadap Nabi Abraham alaihissalam. Yang salah itu mengutuk Abraham itu mengutuk apa pribadinya, bukan mengutuk turunan yang dari pembantu itu. Sekarang begini, kalau Anda yang mencela anak kamu, itu sama enggak mencela dirimu? Oh, tidak, tergantung dia lahir dari anak siapa. Lah, ini anakmu. Jadi kalau anak pembantumu itu bukan anakmu? Ya anak saya, tapi kan dia anak pembantu. Hah? Jadi Anda pembantu? Iya. Anak gila ini. Gila. Coba logika Anda. Mati akalnya udahlah, mati akalnya. Kita dari tadi ternyata hanya kita bicara dengan orang gila. Cukup bicara logika. Bung, Anda Berarti kalau dia menghamili pembantunya, dia tidak mengakui anaknya ini orang. anak Abraham Dianggap alaihissalam. berzina. Anak Abraham alaihissalam itu adalah orang-orang yang diberkati. Ya, anak-anak Abraham alaihissalam, bahkan anak pertama yang bersunat itu adalah Ismail. Bahkan Ismail itu artinya Tuhan mendengarkan doa Abraham agar Abraham memiliki anak. Doanya dikabulkan, maka anaknya disebut Ismail. Tuhan mendengarkan, atau doamu atau seruanmu didengarkan Tuhan. Maka lahirlah Ismail. Maka Ismail itu adalah Ismail itu adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak yang berasal dari keinginan Abraham. Abraham siang malam berdoa agar memiliki anak. Allah mengabulkan dengan diberikannya Ismail. Maka lahirlah Nabi Ismail. Bukan anak budak itu anak yang setiap malam, setiap hari Abraham berpeluh kesah kepada Allah. Ya Rabb, berikan aku anak, ku mohon. Kamu bilang anak budak. Jadi orang ini kalau menghamili budaknya, pembantunya bakal mending kita turunkan aja ya. Udah enggak aja, orang gila ternyata ini orang. Sudah berapa? Jadi kesimpulannya, orang Kristen itu kenapa tidak menyadari dirinya sebagai penghuni neraka menurut Yesus? Karena kalian itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Anda tadi sepanjang membahas Nabi Abraham, Abraham anaknya adalah anak budak. Kalau Abraham anak budak, kalau anaknya Abraham anak budak, Anda mengatakan Abraham juga budak. Dan bahkan Anda juga mengaku budak tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saking membencinya keturunan Ismail itu. Iya. Kalau seorang direktur menikahi pembantunya, ya, pembantu ini istri direktur apa bukan ya?
Istri direktur dong, anaknya anak direktur. Jadi laki-laki itu Kecuali mengangkat pembantunya derajat. direktur yang menghamili si pembantu itu. Dari wakili. Ya udahlah, cukup. Jadi ini anak ini tadi melawan Contoh memang. presiden kita yang pertama itu kan anaknya banyak dari istri yang banyak. Semuanya dibilang anak Soekarno. Nggak ada anak selir, nggak ada. Nggak ada. Ayo. Bagaimana dengan anak Yakub? Betul. Allahu Akbar. Anak Yakub tuh banyak, berarti budak semua itu, yang lain itu cuman satu yang dihitung. Itu pertama. Yang kedua tadi yang paling dia nggak jelas itu Banyu adalah litubayyina linnasi itu. Dia nggak ngerti. Dia pikir orang Indonesia itu bukan manusia. Berarti Khatamallahu ala qulubihim. Itu yukhadi'una Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kasihan. Tadi sebenarnya ini Akhi, saya ingin mengusulkan Yesaya 43 ayat 10-11 terkait dengan kesaksian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sudah aku tidak akan ada lagi. Apakah orang-orang ini menyaksikan Tuhan ya? Kok dibilang saksi-saksi Tuhan? Apa melihat matanya melihat Tuhan? Ini sebenarnya tadi mau saya bawa itu. Banyak kalau yang itu. Ya. Yohanes 15 nomor 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini kan harus berlanjut kan ini data? Berlanjut kan? Tidak sampai situ kan? 1 Tesalonika 2 nomor 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Nah, dari mana mereka tahu Allah adalah saksi? Apakah mereka melihat Allah bersaksi? Mazmur 50 nomor 7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, akulah Tuhanmu. Ini Tuhan yang bersaksi. Oke, tapi Yesaya 43 nomor 10. Bagaimana itu? Baik. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan bagaimana mereka mau bersaksi sementara Tuhan itu tak bisa dilihat? Keluaran 33 nomor 20. Inilah Gurunda kalau jemaat awam sok tahu, beda dong sama Filipus yang lulusan sekolah Alkitab. Tugas utama gereja adalah bersaksi, berbakti dan melayani ya. Jadi 3 tugas utama gereja adalah berbakti, bersaksi, dan melayani. Gimana gereja bisa bersaksi kalau dia tidak pernah melihat apa yang dia saksikan? Tapi saya mau nanya, Ustaz Filipus, tolong menjawab dengan jujur. Waktu Anda masih Kristen, apakah Anda sama dengan Roy mengatakan Abraham itu anaknya anak budak? Awalnya iya, jujur. Tapi saya enggak sekarang masih juga, berani. Kan? Enggak, awalnya saya masih berani. Hampir 3 tahun saya masih berani. Setelah saya menyaksikan bahwa, kalau saya Abraham yang bapak orang segala beriman, masa iya saya disebut beriman? Ya kan, kita ini kan anak Abraham lah istilahnya kan. Bapak Abraham, banyak anak Bapak Abraham, saya yang satu, kau juga, pujilah dia. Nah, sekarang kita mengaku bahwa kita ini anak Abraham, bapak segala orang beriman. Berarti bapak saya dong, Abraham itu. Sekarang bagaimana Abraham dikatakan beriman ketika dia dikatakan berzina atau tidak memperistrikan seseorang yang dia beranak olehnya, yang dia akhirnya memiliki anak dengannya. Nah, ya kan? Tapi begini, pertanyaan saya gini, izin Tad. Sebelum Anda menjadi seorang Muslim begitu, Anda masih Kristen dulu. Apakah Anda sama pendapatnya dengan Roy mengutuk Abraham? Enggak lah, saya merasa waktu itu saya memberkati Abraham. Jadi tidak menganggap anaknya Abraham adalah budak? Iya, menganggap juga sih sebenarnya. Gimana sih? Menganggap. Ini ya gitulah gitu ya. Khususnya yang Ismail begitu. Iya. Nah, gini, kita ini orang Islam. Tadi mau saya usulkan tentang tahiyat. Kita setiap hari 5 kali memberkati Abraham lewat sholat. Ya, bahkan
ada yang 2 kali tahiyat ya, yaitu maghrib, isya dan zuhur asar gitu. Ada 4 yang 2 kali tahiyat, dan di situ ada salawat Ibrahimiyah di situ. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita tiap hari 5 kali memberkati Abraham supaya apa? Diberkatilah hidup kita. Barang siapa memberkati Abraham, diberkatilah dia. Kita seolah-olah mengutuk, dikatakan umat yang mengutuk Abraham. Padahal mereka yang mengutuk dengan mengatakan Abraham itu berzina dengan pembantunya. Kenapa? Karena tidak dianggap istri pembantu ini. Oke, kedua Ustaz. Waktu Anda menjadi Kristen, pernah nggak Anda menyalahkan Google Translate? Nggak pernah lah, saya percaya Google kok. Google itu adalah ini apa namanya, AI atau intelijensi buatan, apa namanya, kecerdasan buatan yang tidak berpihak pada sesuatu apapun, tetapi berpihak pada etimologi dan terminologi suatu bahasa apapun. Itu yang saya tahu tentang AI. Oke, kembali ke Bang Juma. Bang Juma jelas tadi ya, Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam Bani Israel, Nabi Muhammad ya ayuhan nas atau litubayyin linnas gitu ya Bang Juma. Ini diperjelas lagi Bang Juma, biar Siro di bawah dengerin nih, masih di bawah dia ngaco nih. Ya. Ya silakan diulang lagi Bang Juma. Jelas berikut dalilnya, silakan. Baik. Dalam Al-Quran surah As-Saff ayat berapa itu As-Saff ayat berapa? 5 apa ayat 6 itu ya? Beliau Nabi Musa menerangkan dirinya. Ada yang tahu ayat As-Saff ayat berapa? Biar nanti beliau juga cari nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan betul di surah As-Saff ayat kelima. Wa is qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Lalu kemudian di kitab mana Yesaya 19:20 ya? Ya. Beliau adalah juru selamat. Itu ya. Juru selamat untuk Bani Israel. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh orang-orang penindas, maka ia mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Siapa juru selamat ini? Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian Al-Quran surah As-Saff diterangkan kemudian di ayat selanjutnya, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Tara wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dan Nabi Isa kemudian berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Torah dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Muhammad. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam kisah para rasul 13 nomor 23. Apa kata Tuhan menurut kalian dalam firman Tuhan kalian yang firman dewa ini? Dikatakan dalam kisah para rasul 13 nomor 23. Benar enggak itu? Ya, ya. 23 ya? Ya. Jangan sampai saya keliru. Kisah dari turunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang-orang Israel, yaitu Yesus. Nabi Musa untuk Bani Israel berdasarkan Bible, Yesus untuk Bani Israel berdasarkan Bible. Lalu kemudian berdasarkan Al-Quran, Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa untuk Bani Israel, dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk seluruh umat manusia dalam surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas kaffatan linnas rahmatan lil alamin. Demikian. Jadi orang Indonesia juga. Jadi orang Indonesia juga linnas ya. Bukan cuma orang Indonesia doang, rahmatan lil alamin, untuk alam semesta Nabi Muhammad itu. Enggak, dia nanya tadi Indonesia doang sih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu saya masih berpikir bahwa saya diciptakan dari keju, ya kayak Roy itu. Tapi terakhir saya menyadari ternyata saya dari nutfah. Iya. Itu saya simpulkan, kami turut berduka cita atas matinya akal sehat Anda, Roy. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Anbiya ayat berapa itu ya? Al-Anbiya ayat berapa itu teman-teman? 107 kayaknya Bang Handi. Mengenai Rasulullah diamanahkan kemudian untuk membawa ajaran Islam ini. Iya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Berarti bukan cuma kepada manusia lagi. Berarti tugas Rasulullah ini sebenarnya tidak semudah yang kita pahami, yaitu kepada orang Indonesia lagi atau kepada manusia, tapi kepada seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Masya Allah. Subhanallah. Tapi kalau si Roy nggak mau, saya nggak mau. Saya maunya bersumber dari Roma yang dibawa oleh penjajah. Tapi kenapa giliran kita tanya bahwa dia ada menyembah anak dewa, kenapa dia ngamuk? Ya kalau halal jelek nggak mau dari Roma, halal yang kasih hilang musuhmu, ya baru mau. Kalau mengasihi musuh, jangan dulu musuh dikasihi, anak dulu, anak yang di rumah. Kenapa anak anda ajarkan untuk menyembah kepada anak dewa? Apakah anda mengasihi itu namanya? Tidak. Anda menghancurkan masa depannya di akhirat anak anda. Kau mengasihi itu. Oke. Ya sekali lagi Roy, tolonglah ya. Saya juga masih butuh kadang-kadang Google Translate. Roy, tolong jangan dibubarkan Google Translate ya. Kami masih butuh Roy ya. Kadang-kadang kan kita butuh ya Google Translate ya. Tolong jangan dibubarin lah, waduh. Kita mau masih pakai loh ya. Saya respon dulu sama teman-teman yang ada Julkifli Mabas, ada Selebes Channel, Sugi Kristologi Reaksi, atau siapapun yang lain terafiliasi dengan Komal ini, dengan teman-teman yang menonton di Komal. Saya kasih pertanyaan, apakah Anda setuju kalau Google Translate dibubarkan? A setuju, B tidak setuju. Silakan respon biar nggak ngantuk. Daripada ngantuk kan. Ayo beri jawaban. Apakah Anda setuju Google Translate dibubarkan? A setuju, B tidak setuju. Jawab. Wih, semua menjawab tidak. Di Zulkifli Mabas gimana ya Banyumak? Jawabannya di sana. Dia belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Jawab dong di YouTube, masa kalah sama di sini. Oh, di YouTube tidak setuju. Tidak dia di Selebes tidak katanya tidak. Ya Masya Allah. Jadi masih butuh ya tepuk tangan, masih butuh kita. Roy kalau suara. Salah terjemahan Google-nya ya, bayangkan Google yang adalah intelijensi buatan dibilang salah, coba. Ada yang jawab di bawah, terserah Roy katanya. Lucu juga nih. Terserah Roy. Sekarang kita sambut tamu, ada pengikut sejati Yesus. Selamat malam Bang. Dibuka mic-nya Bang. Maaf lama nggak menyenggol Bang. Abang dibuka mic-nya Bang. Abang diterima Bang, buka mic-nya Bang. Waduh, abang naik tidur ah. Bang pengikut ini ada informasi berkembang, kita pindah topik sedikit. Banyumak, Pendeta Gilbert Lumindong begitu sudah mendatangi kediaman Pak JK, Pak Yusuf Kalla di Jakarta, dan sudah konferensi pers. Beliau minta maaf. Pendapat saya,
Kalau Anda minta maaf, silahkan minta maaf. Tapi tidak minta maaf itu tidak akan pernah mengurangi kalau memang terdapat unsur pidana di dalam statement Anda itu. Minta maaf boleh, tapi unsur pidana tidak akan pernah hilang dengan jalan minta maaf saja. Setuju? Setuju. Oke. Itu intinya. Makanya tadi teman-teman aliansi Ormas Islam kebetulan juga mempercayakan saya bagian dari mereka. Tadi sudah ke Polres, sudah ke Polda juga. Tetap laporan kita diproses. Laporan kita diterima, ya, akan berlanjut, dan besok kita jadwalkan pukul 6 sore akan temui pendetanya di Hotel Miko. Mudah-mudahan beliau, si pendeta ini, bisa terima kita, dan saya mengajukan satu sesi dari 2 sesi. Yang pertama sesi klarifikasi beliau, yang kedua sesi debat dengan Bang Zuma. Nah, itu diminta oleh pimpinan para pengurus ormas-ormas Islam di Kota Makassar. Mudah-mudahan, karena dia harus mempertanggungjawabkan PT-PT-nya yang dia mengedit-edit, entah timnya atau dia sendiri mengedit suara-suara saya dan mengatasnamakan saya, mengatasnamakan dia sedang berdialog dengan Bang Zuma. Padahal itu bukan suara saya. Itu akan saya pertanyakan nanti. Bagaimana kemudian Anda sebagai seorang pendeta melakukan hal yang rendah seperti itu? Kok bisa ada PT di akun TikTok Anda, ada suara saya seakan-akan lagi VN sama Anda, dan itu jelas bukan suara saya. Tapi memang mirip, tapi itu bukan saya. Saya mau minta, kenapa Anda hanya mengedit? Kenapa Anda bicara langsung dengan orangnya? Toh saya tiap malam, tiap hari ada di TikTok. Kalau Anda ingin berdebat, nah sekarang silakan, berapa waktunya kita dialog sekarang, kan gitu. Mudah-mudahan doakan aja teman-teman besok. Mudah-mudahan kita sudah siapkan spanduk penolakannya sebenarnya, karena kebanyakan dari kita itu menolak kehadirannya di Makassar. Selayaknya guru kita kemarin mereka tolak ketika dia datang di mana itu, Kalimantan ya, itu di mana? Ya. Jadi itu bisa dimaafkan kalau Pendeta Gilbert Limondong mau dialog dengan Gurunda, baik di TikTok maupun terbuka, gitu ya. Dan besok ini mudah-mudahan timnya dengar. Besok itu yang saya mau ajukan itu terkait dengan perintah bayar perpuluhan kepada non-Lewi. Mana datanya di Bible? Perintah pembayaran 10% untuk orang yang bukan Lewi. Karena setahu saya, selama saya belajar, perpuluhan itu hanya khusus kepada anak Yakub dari Bani Lewi. Ya, dari suku Lewi. Kasihan ya Gurunda, demi perpuluhan kok menghina-hina agama lain ya gitu. Dan menurut ini, tapi menurut pendeta siapa yang kemarin kita temui Bang Handi? Henry Tan, bahwa memang dia ini adalah salah satu pendeta yang gencar perpuluhan. Itu menurut Henry Tan. Henry Tan udah tidur nggak sih? Saya telepon dulu ya. Ya silakan. Dan pendeta ini akan menjadi saksi pemberat ketika ini diproses. Iya benar. Oh iya, ini apa namanya, pendeta Henry Tan itu apa namanya ya, nggak setuju sekali dengan beliau itu, dengan ajaran mereka. Iya. Dan dia selalu fair walaupun dengan Islam. Demi perpuluhan, ya ampun. Ayo, jadi Pak Pendeta Gilbert Limondong dimaafkan nanti oleh kami kalau mau dialog dengan Gurunda, baik TikTok maupun offline, secepatnya ya. Yang jadi admin-adminnya kalau mendengarkan ini silahkan disampaikan. Jadi apa perlu
kita informasikan bahwa teman-teman di Makassar itu cek sudah LP. Jadi sudah LP, jadi melalui jalur hukum. Ya semua ya kita serahkan kepada pihak kepolisian ya. Semoga saja ini diteruskan begitu. Nggak perlu diperlihatkan LP-nya Bang Juma? Nggak perlu. Bisa aja Bang Andi, bisa. Gua bacain nomornya aja deh. Nomor LP-nya ya. Berdasarkan laporan informasi nomor LI garing 426 garing 4 garing res 1 titik 24 garing 2024 Rexrim tanggal 15 April 2024 bertempat di kantor tersebut di atas dan seterusnya. Pelapor inisial JR, terlapor inisial GL. Kira-kira begitu. Makasih Bang Andi. Yang melapor ini yang nelpon saya juga terkait dengan orang yang jadi sales kemarin itu, yang di video kemarin. Oh ya, ternyata itu di ini ya, setelah Sening Lama, bukan di Petran, setelah Sening Lama ya, benar. Dekat kantor beliau juga gitu. Iya betul. Bang Zuma, Burunda, ternyata sudah banyak juga pendeta yang meng-stitch videonya GL ya, si perut 6.000 liter itu, bahwa mereka nggak setuju bahwa itu tidak merepresentasikan kekristenan begitu. Dan banyak yang yang kemudian mencelah perbuatannya GL itu, si 6.000 liter itu. Iya. Ya besok aja kita lihat. Mudah-mudahan kegiatan mau mendengarkan statement Henry Tan? Kita dengarkan dulu teman-teman, kan semua orang mendengarkan ya. Kita dengerin dulu ya. DTGL diperkarakan, saya bersedia jadi. Bapak Ibu Saudara, jika PDTGL diperkarakan, saya bersedia menjadi saksi yang memberatkan. Tuh, dah. Bapak Ibu. Itu aja, dah, itu. Selesai. Beliau udah tidur sih, gini hari saya telepon gak diangkat. Jadi kalau sampai ke pengadilan, ini kasusnya GL begitu, Pendeta Henry Tan siap menjadi saksi yang memberatkan. Kira-kira begitu bunyi kalimatnya. Ngeri ya. Kita sambut tamu Pak Sagala, selamat malam. Selamat malam Pak. Malam Bang. Ya. Abang dari Kristen apa dari mana Bang? Dari Kristen Pak. Dari ya Kristen. Iya Katolik. Silakan Bang. Ya. Saya juga sering berdebat Pak sama Kristen ya. Saya memang Katolik gitu kan. Iya Bang. Nah, kalaupun tapi sering bertolak belakang gitulah sesama kita gitu. Tapi saya gini, kalaupun misalkan benar, misalkan Tuhan Yesus itu ada, kata saya, tapi misalkan dia benar disalib, tapi kenapa dia akhir-akhir dia mengadu sama Allah gitu, kata saya. Ya Bapak, kuserahkanlah diriku kepadamu, katanya. Berarti dia bukan Tuhan, kata saya. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan gitu. Cuman saya bertahan di Katolik itu karena mungkin masih kayak ibarat Katolik ini kan bisa saya bilang udah dari turun-temurun ya, dari nenek moyang kita. Jadi banyak perbedaan itu memang kalau dipikir-pikir memang ada kejanggalan gitu. Jadi banyak kan Tuhan Yesus itu masih berdoa sama Allah gitu. Dia berdoa pas waktu puasa juga
ya pas yang dicoba itu ya masih gimana ya, masih banyak yang ngadu sama Allah. Jadi masih gimana ya, masih ada kepercayaan untuk Allah itu memang satu gitu. Jadi menurut kepercayaan kita juga Yesus itu cuman apa tuh ya? Kalau Utusan. menurut saya tuh ya utusan menurut saya. Tapi menurut saya ya, tapi bukan mengapain keyakinan orang-orang juga. Gitu. Mantap, ini pendeta, ya, ini orang Katolik agak jujur nih. Ada yang mau menanggapi nih, Bang Juma? Ya silakan mungkin dari guru yang lain. Bang Juma aja silakan. Baik. Jadi gini Bung, sejatinya kalau kita berbicara mengenai Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, itu kita harus dudukkan pada porsi yang seharusnya, yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya itu, lahirnya seorang bayi tanpa ayah itu di tengah-tengah Bani Israel. Di Islam disebut Isa alaihi salam. Orang-orang Yahudi menyebutnya Yosua Hamasyah. Itu. Adapun Kristen itu hanya menerima tumpahan pengajaran dari orang-orang di tengah-tengah Bani Israel beberapa puluh tahun kemudian. Islam datang meluruskan ajaran Nabi Isa atau Yosua Hamasyah yang dibelokkan kemudian oleh orang-orang sesamanya untuk disampaikan kepada orang Roma dan Yunani. Lahirlah Katolik. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, Yosua Hamasyah, di situ orang-orang sesamanya melakukan penentangan terhadap dirinya. Ditentang habis-habisan kemudian. Beliau Nabi Isa Yosua Hamasyah yang mengajarkan pengajaran bahwa dirinya adalah rasul itu ditolak. Beliau ditolak mati-matian. Bahkan dari sejak beliau dilahirkan kemudian, bahkan ibunya masih dalam menghamilkan dia, itu sudah dihujat oleh orang-orang pada zamannya. Nah, ketika Nabi Isa lahir, apakah diterima dari kebanyakan mereka? Tidak. Ketika Nabi Isa kemudian memberikan tanda-tanda mukjizat kenabian di tengah-tengah mereka, mereka malah lebih mementingkan kepentingan ekonomi politik dengan adanya masa di mana masa itu mereka lagi dijajah oleh kekaisaran Romawi. Mereka lebih cenderung ikut menjadi orang-orang tangan kanannya penjajah pada masa itu. Sehingga ketika Nabi Isa datang kemudian membawa tanda kenabian, mereka tolak. Bahkan ketika Nabi Isa memperlihatkan mujizat-mujizat, mereka malah khawatir. Ini bahaya Nabi Isa kalau dibiarkan. Bisa-bisa kita akan semakin terjajah oleh bangsa penindas. Maka mereka ingkar. Makanya di Al-Quran dikatakan, falamma ahazza Isa bin humul kufra. Maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran Bani Israel, Nabi Isa kemudian bertanya kepada kaumnya, man ansari ilallah, siapa di antara kalian akan menjadi penolongku untuk mengajarkan risalah Allah, Injil Allah? Muridnya mengatakan, kemudian kamilah penolong ajaran Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami ini akan berserah diri atas apa yang engkau perintahkan. Nah, kemudian ketika Nabi Isa menggencarkan mukjizat tanda-tanda kenabian yang Tuhan berikan kepadanya lalu untuk ditunjukkan kepada Bani Israel, orang-orang pada saat itu sepakat membuat makar, wa makaru wa makarallah, untuk membunuh Nabi Isa. Tapi apa yang terjadi? Allah membatalkan, menggagalkan misi mereka, sehingga yang mereka bunuh adalah oknum lain. Nabi Isa terangkat ke langit, ada yang korban kemudian. Karena mereka melakukan tipu daya, maka Tuhan membalas tipu daya itu dengan keadaan ini. Sehingga orang-orang Farisi pada masa itu yang membuat makar,
mereka menjajakan Yesus, Nabi Isa alaihissalam, kepada non-Yahudi atau kepada penguasa pada saat itu. Maka penguasa menggantikan kemudian sembahan-sembahan mereka berupa dewa matahari dan seterusnya dengan oknum yang mereka sebut Yesus. Itulah kemudian cikal bakal pertama kali Nabi Bani Israel digunakan nama Yesus di luar Israel dan dilantik menjadi Tuhan. Itu yang terjadi. Apa pembuktian kebenarannya? Sampai hari ini sudah 2000 tahun tidak ada kesepakatan antara Yesus dan Yahudi untuk akur damai tentang akidah, tentang agama, tentang rumah ibadah, atau tentang kitab suci, atau tentang Tuhan. Bertentangan. Artinya ada sesuatu kekacauan yang terjadi, ada makar yang terjadi di situ. Ada kemudian pencampuran tangan Tuhan di sana terjadi, sehingga dua kelompok ini nggak bisa menyatu. Apa sebabnya? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya itu. Dan kemudian memang di dalam kitab Yeremia 23 nomor 40, nabi-nabi palsu dari Yeremia ini, dari Yerusalem ini, mengakibatkan Tuhan murka, sehingga Tuhan menghadiahkan kemudian kepada mereka aib, noda yang tak akan pernah hilang. Nah, inilah yang terjadi saat sekarang. Setelah kemudian Nabi Isa ditolak, Nabi Isa kemudian diupayakan untuk dibunuh, mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka. Akhirnya terjadilah kemudian orang-orang makar ini kena musibah sampai hari ini ketika mereka menolak ajaran agama Islam. Islam datang kemudian meluruskan, berhenti mengucapkan bahwa Tuhan itu punya anak, berhenti mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi. Ikutilah jalan yang lurus. Jadi kedatangan Islam untuk meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan. Nabi Isa, kalau Anda cari di dalam Bible, yang kami sebut Nabi Isa, yang di dalam Bible saudara Yesus, tidak pernah sekalipun dia memerintahkan dirinya untuk dituhankan, tak pernah. Tapi kenapa dia jadi Tuhan di Roma? Kenapa bisa? Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan? Sementara di tempat asalnya, bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Makanya Yesus memberikan titian di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Serigala itu adalah simbol Roma, domba adalah simbol Yahudi, Yerusalem. Berarti Roma yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Dari buahnya, dari buahnya kamu akan melihat dia. Betapa banyak kemudian komunitas, kelompok kehidupan manusia, kaum yang mengelilingi Bani Israel. Arab, India, termasuk Mesir, Roma mengelilinginya. Tapi yang terjadi kemudian adalah dari buahnya kau bisa melihat dia, si serigala ini, nabi palsu ini. Apa itu? Satu, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Nah, buah-buah nabi dari nabi palsu ini itu ada 4. Di mana kemudian tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu ini? Di Islam atau di Kristen? Ingat serigala nyamar domba, dari buahnya kau bisa lihat. Ternyata serigala simbolnya Roma, dan di Roma lah pertama kali Yesus dipanggil Tuhan. Orang-orang menggunakan di luar agama Yahudi mengusir setan, bernubuat, bermujizat menggunakan nama Yesus. Tidak ada yang bisa bantai itu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau hari ini saudara menggunakan akal sehat, bantah Bang Suma, bantah, saatnya Anda bantah. Saya kasih waktu 2 jam ke depan. Bantah saya bahwa Yesus telah mewariskan neraka kepada Kristen Katolik dan Kristen-Kristen lainnya. Bantah saya pakai ilmu. Saya jamin Anda tidak akan pernah bisa. Karena di situ datanya jelas, datanya akurat, susunan logat, susunan daripada kerangka penyampaian Yesus itu jelas.
dikatakan waspadalah kepada nabi palsu, waspadalah kepada serigala yang buas. Tanda dari nabi palsu itu dari buahnya kau bisa lihat. Memanggil diriku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kejahatan, Matius 13:50, dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bantah saya butuh orang yang mampu membantah saya bahwa Kristen adalah buah dari nabi palsu. Mau Katolik, mau Protestan, mau Advent atau apapun itu, please bantu saya. Kalau saudara mengatakan lagi, kami tidak menyembah Yesus, tapi ajaran Anda dari mana? Dari Katolik. Kalau ada di antara buah Katolik itu yang menggenapi buahnya, berarti batangnya yang harus ditebang. Karena Yesus mengatakan tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Katolik melahirkan buah, maka batangnya yang harus ditebang. Jadi kalau masih ada juga yang buah-buah di atas pohon Katolik ini, mau dia Protestan ataupun ini, semua harus ditebang. Dan apa kata Yesus? Harus dibakar habis dengan api. Saya butuh teman untuk berdiskusi logika sehat dengan santun, bantah saya dengan data selama 2 jam ke depan. Bahwa apa yang diucapkan Yesus itu salah. Bahwa apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 bahkan sampai ayat-ayat selanjutnya itu adalah salah. Yang benar adalah, tolong bantah saya. Saya butuh orang yang memiliki intelektual tinggi, rasio dan loncatan berpikir yang hebat, dan jiwa yang besar untuk menerima kebenaran meskipun itu pahit. Silakan saudara. Silakan Pak Sagala. Kalau saya sebenarnya kalau untuk berdebat untuk masalah antara siapa yang paling benar, saya enggak. Maksudnya saya juga enggak terlalu membenarkan antara agama satu sama yang lain, enggak. Cuman saya kan nanya sama Juma, apakah misalkan saya salah, ini kan kepercayaan saya nih. Apakah cuman kepercayaan saya itu sama Tuhan aja gitu. Apakah kalau misalkan saya enggak terlalu mempercayai nabi-nabi itu semua, apakah saya ada kesalahan dalam diri saya nantinya gitu. Cuman itu doang. Iya. Jadi gini Bung, ketika kita sudah disajikan data nih, saya nih, misalnya nih saya orang Kristen yang dilahirkan dalam keadaan Kristen, ke gereja karena ikut orang tua, tapi setelah saya membaca data ini, kira-kira apa alasan saya untuk bertahan? Apa yang membuat saya bisa bertahan di agama ini? Ketika sudah sangat jelas, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan melihat dan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini jawabannya Bang. Pasti dibuang ke dalam api. Jadi kata Yesus diulang lagi kedua kalinya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa itu? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir, nah ketika Yesus datang penghakiman nanti, pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kira-kira kalau saya masih Kristen, membaca data ini, apa alasan saya untuk masih jadi Kristen? Ini kena semua kepada agama saya ini. Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus,
mengusir setan pakai nama Yesus, meramal, bermujizat pakai nama Yesus. Lalu kecuali yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, Kristen ibadah minggu, mana kehendak Bapaknya? Tak ada. Kristen menyembah Yesus, mana kehendak Bapaknya? Tak ada. Kristen makan babi, mana kehendak Bapaknya? Tak ada. Kristen tidak bersunat, mana kehendak Bapaknya? Tidak ada. Lalu apa yang membuat saya bisa bertahan di Kristen? Lalu saya harus kemana? Harus saya belajar. Nah, saya temukan sebuah kitab. Di dalam kehidupan saya ada Al-Quran. Dalam Al-Quran diserukan kemudian bukan hanya kepada Bani Israel, tapi kepada seluruh umat manusia. Saya ini manusia, berarti kitab ini untuk saya juga. Nabi Musa diseru, tapi hanya untuk Bani Israel. Yesus diseru, tapi hanya untuk Bani Israel. Lalu ada yang diseru untuk kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi wa la'allahum yatafakkarun. Aku mengutus engkau Nabi Muhammad sebagai pembawa kabar gembira untuk menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang harus diturunkan, apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Jadi kalau di Islam sudah tak ada tempat, di Kristen sudah tak ada tempat karena di situ adalah buah-buahnya jelas, maka solusi selanjutnya hanyalah Islam. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah As-Saff, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang lebih zalim di antara seluruh manusia dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada ajaran agama Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Demikian. Ya, terima kasih Bang Juma atas keterangannya. Ya, saya memang saya memang masih memperdalami istilahnya. Tapi saya tadi kan udah saya bilang, meskipun saya di Katolik, kepercayaan saya itu Tuhan itu satu, gitu doang. Dan cuman yang lain-lain ya itu menurut pribadi dia memang gitu ya, saya persilakan. Cuman saya tetap menurut pribadi saya sendiri bahwa Tuhan itu adalah satu. Sempat saya pernah berdebat sesama kita gitu kan, biasalah berdebat gitu. Kenapa enggak Nabi Adam sama Nabi Hawa ini kan yang pertama diciptakan, kenapa itu kita enggak panggil Tuhan, kata saya. Kan itu juga sangat luar biasa, Nabi Adam, semua nabi-nabi yang di itu mungkin luar biasa, kata saya. Cuman saya kan berprinsip dalam diri saya sendiri bahwa Tuhan itu satu. Cuman yang kalau misalkan yang dipengertikan dalam Kristen itu gini Bang Juma. Misalkan Yesus itu kan banyak keajaiban-keajaibannya. Nabi Isa lah dalam Islam gitu kan. Keajaiban-keajaiban dia menghidupkan orang mati. Jadi yang dituin itu bahwa Tuhan itu masuk ke dalam Yesus. Jadi itu yang dimaksudkan kita ya sebagai umat Kristiani, jadi disebutkan satu. Jadi bahwa di dalam Tuhan Yesus di dalam Yesus itu ada Tuhan. Saya ngomong pernah itu kalau seandainya orang misalkan ada orang lain, misalkan roh orang lain menyatu ke dalam diri Anda, apakah itu Anda, kata saya? Apakah yang itu jadi diri Anda? Bukan kan, kata saya. Jadi menurut pribadian saya itu memang Tuhan itu adalah satu. Menurut saya. Tapi kalau misalkan ada yang nabi-nabi yang misalkan yang semua saya akui nabi-nabi itu sangat luar biasa. Gitu. Bahkan sampai sekarang juga yang paling banyak itunya kan kalau menurut Islam itu kan Nabi Isa ya. Kalau kita juga Yesus itu dia yang paling banyak mukjizat menurut saya sendiri. Cuman kalau saya berprinsip bahwa Tuhan itu satu buat saya, nggak ada yang diduakan, nggak ada yang digimanain gitu. Jadi kalau saya berdoa juga ya udah sama Tuhan aja. Iya,
Tapi bukankah setiap ajaran yang dibawa oleh para nabi itu memiliki komponen aturan? Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga apa yang aku lakukan. Itu kata Yesus. Kemudian Nabi Musa diperintahkan juga untuk mengajarkan kepada anak-anaknya semua Bani Israel untuk berpegang teguh kepada syariat-syariat yang didatangkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Dan bukankah Yesus juga mengatakan dalam kitab Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti setelah Nabi Musa, Nabi Isa akan datang keagamaan yang lebih sempurna hukum-hukumnya. Dan bukankah Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa kemudian mengutus seorang penolong, seorang manusia setelah Yesus sebagai penolong. Apa tujuan penolong ini datang? Mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan dan penginsapan akan dosa. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ini maksud. Ini yang dimaksud, seorang yang datang setelah Nabi Isa, setelah Yesus, seseorang sebagai penolong. Sehingga ketika kemudian kita menjadi orang yang beragama, harus punya syariat, harus punya aturan. Bagaimana kita beribadah berhubungan dengan Tuhan kita, harus ada tata caranya. Siapa yang mengajarkan tata cara itu? Nabi, Rasul, yang mengajarkan kita. Sama seperti umat Islam, bukan hanya menyembah satu Tuhan, tapi umat Islam mempraktikkan implementasi iman mereka di dalam rutinitas ritual sehari-hari. Mengaku Tuhan satu tapi tidak menyembahnya percuma kan? Hanya mengaku, oh Tuhanku satu, saya berdoa, tapi kan perintahnya, ada perintahnya. Atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya. Makanya kami umat Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, kami praktekkan. Kami sholat, kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Begitu juga Yesus. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan apa yang aku lakukan. Yesus sholat, Yesus sunat, Yesus puasa. Yesus mengajarkan kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa dia adalah Rasul. Dan kami percaya. Bahkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. La ilaha illallah inni Rasulullah. Itu kata Yesus. Nah sekarang kalau saudara saya percaya Tuhan itu satu, apa pembuktiannya? Tuh Anda tidak beribadah. Anda beribadah, apa dasar Anda beribadah seperti itu? Adakah kehendak Allah seperti itu? Tak ada. Nah, sehingga karena Allah itu satu dan tidak serupa dengan makhluk, tidak bisa kita lihat, maka cara kita berkomunikasi berhubungan dengan hakikat pencipta kita yang maha pengasih, maha penyayang ini kepada kita, yaitu beribadah. Bagaimana cara kita beribadah? Harus ada aturannya. Karena Tuhan itu maha mengetahui, maka tentu Tuhan yang maha mengetahui ini akan mengajarkan kalamnya, akan mengajarkan aturan-aturannya, akan mengajarkan undang-undangnya. Karena dia adalah undang-undang Tuhan, mustahil salah. Karena dia adalah aturan Tuhan, mustahil keliru. Karena dia mengetahui makhluk manusia ini, akalnya dia tahu, hatinya dia tahu, tubuhnya dia tahu. Karena dia menciptakan, maka seamprek perangkat pada diri manusia harus sejalan dengan undang-undangnya, harus sejalan dengan aturan-aturannya. Maka mari silakan kita cari buku yang kita anggap suci. Mana buku yang ada di atas muka bumi ini, di atas agama-agama yang ada, yang bukunya selaras dengan akal sehat dalam beribadah? Mana buku-buku yang mengklaim dirinya sebagai kalam ilahi, yang isinya tidak ada keraguan dikarenakan isinya tidak bertentangan dengan logika? Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci tetapi tidak sejalan dengan rasio, tidak seimbang dengan logika,
tidak selaras dengan akal pikiran manusia, yakin dan percaya buku itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Kalau itu diklaim dari Tuhan, berarti Tuhan yang membuat kalam itu tidak maha mengetahui tentang manusia. Kenapa? Karena manusia yang diciptakannya tidak sesuai dengan firman-Nya. Tapi kalau ada sebuah buku, ada sebuah kitab yang dari lembaran pertama, tafsirannya kemudian, uraiannya kemudian tidak sama sekali bertentangan dengan akal, maka itulah kalam ilahi. Karena kenapa? Tidak mungkin sebuah pabrik menciptakan atau membuat mobil matic lalu kemudian memberi buku petunjuk dengan panduan untuk motor. Kenapa? Cek. Ya, kedengaran Bang. Enggak ada suara saya. Ada. Cek. Ada. Cek. Ada jelas di. Iya. Tidak mungkin pabrik. Baik. Tidak mungkin pabrik mengeluarkan mobil matic kemudian memberikan buku panduan. Buku panduannya itu untuk motor manual. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ini pabrik. Pabrik membuat sebuah mobil, tidak mungkin mobil ini akan dilengkapi dengan buku panduan motor atau sepeda. Nggak mungkin. Kenapa? Karena pabrik ini tahu, dia yang membuat, dia men-setting, dia merancang, dia menciptakan, dia berkarya tentang itu. Dia mempelajari ion-ionnya, item-itemnya. Dia mempelajari kemudian unsur-unsur dari motor ini, mobil ini. Maka ketika pabrik menciptakan mobil, maka buku panduannya harus selaras dengan mobil tersebut. Apalagi Allah, apalagi pencipta langit dan bumi, menciptakan manusia dengan fi aksani takwim dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak mungkin kemudian menurunkan kitab suci, yang mana kitab suci itu justru bertentangan dengan akal manusia. Itu nggak mungkin. Harus kitab suci itu kalau dia dari Allah harus sesuai dengan akal. Nah, karena Al-Quran kemudian sebagai petunjuk yang sesuai dengan akal, maka petunjuk Al-Quran harus sholat, harus puasa, harus zakat, dan seterusnya. Itulah yang terjadi di Islam. Mereka melakukan kegiatan rutinitas ritual keseharian berdasarkan apa yang tertoreh di dalam kitab suci yang mereka sebut kalamullah. Seperti itu abangku. Jadi kami umat Islam tak ada kebingungan. Kalau abang kan, aku percaya satu Tuhan. Itu sudah bagus tuh. Itu sudah bagus. Itu sudah benar itu. Itu sudah satu langkah menuju hidayah. Tinggal selangkah lagi. Percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, berarti Anda harus menjadi Muslim. Karena ingat dong, hanya ada dua, Muslim atau kufur, ingkar. Kalau Muslim harus tunduk berserah diri kepada Tuhan. Tapi kalau kafir bebas, mau ngapain aja, nggak ada perintah. Nggak ada perintah. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau berdusta, janganlah engkau lupa zakat, janganlah engkau lupa berpuasa. Wahai orang-orang kafir, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Tak ada, orang kafir mah bebas. Bebas mau ngapain aja. Karena memang dia sudah disiapkan neraka. Tapi kalau orang beriman, harus tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Tuhan mengatakan duduk, duduk. Tuhan mengatakan sujud, sujud. Tuhan mengatakan berdiri, berdiri. Gak boleh tidak. Itu orang beriman, orang percaya. Demikian Bung. Mohon maaf panjang kali lebar. Silakan. Terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Sama-sama Bang. Ya, cuman pengen itu doang tadi. Makasih banyak itu atas penjelasannya. Siap Bang, siap. Silakan terus mencari Bang, mencari dan mencari. Langkah abang ini sudah benar, langkah abang ini benar. Insya Allah. Cari terus. Cari, kita saling mengejar dengan waktu. Ajal kita yang lebih duluan menemukan kita, atau hidayah yang lebih duluan menemukan kita. Itu aja. Yang bahaya kalau ajal yang lebih duluan datang daripada hidayah. Silakan abang mencari terus, mencari kebenaran. Pelajari Bible, perdalam betul-betul. Tapi jangan karena doktrin, dengan akal, pelajari. Insya Allah akan ketemu. Amin.
Amin. Saya juga mendoakan Abang panjang umur. Silakan teman-teman, mungkin masih ada tamu di bawah atau teman-teman mau istirahat. Di sini udah pukul 2 lewat. Oke. Bang Handi. Ya. Silakan Bang. Ya. Pak Sagala gimana? Pak Sagala. Tapi Pak Sagala sehat ya Bang ya? Puji Tuhan sehat. Tapi gini loh, saya ambil kesimpulannya aja, Pak Sagala Katolik gitu lah. Ya. Kalau menurut saya basicnya adalah sebelum kita ke yang lain-lain dulu, kenali dulu siapa sih sebenarnya pencipta alam semesta itu gitu loh, yang wajib kita sembah kan gitu. Yang saya percaya gitu. Oh jadi menurut Anda Yesus lah yang Anda sembah begitu ya? Bukan, kalau tadi kan udah saya bilang, menurut kepribadian saya sendiri, kan itu pencipta itu Tuhan semestanya, atau bisa disebutkan Allah lah. Saya juga Allah itu satu, Tuhan itu satu, nggak ada yang lain-lain. Kalau posisi kalau posisi Yesus gimana itu berada Bang? Posisi Yesus Kalau sebagai apa? Kalau menurut saya posisi Yesus itu gini. Memang kita akui dia istilahnya banyak mujizat yang dia pertunjukkan, kan? Bukan itu dulu Bang, bukan aktivitasnya. Maksudnya ini Yesus ini termasuk Tuhan pencipta atau Yesus ini adalah utusan Tuhan pencipta? Menurut utusan. Kalau utusan saya enggak. Menurut saya, ini kan menurut pribadi saya kan Pak ya. Menurut pribadi saya yang saya pelajari bahwa memang Tuhan itu turun rohnya ke Yesus. Tapi bukan berarti Yesus itu Tuhan. Menurut saya, rohnya itu yang ke Yesus. Ya, rohnya itu yang turun ke Yesus. Tapi istilahnya gini nih. Rohnya Bang Juma misalkan datang ke saya, kan bukan saya Jumanya, Bang Jumanya. Menurut saya kan gitu kan. Misalkan Tuhan itu datanglah misalkan ke badan Yesus, tapi bukan Yesus itu bukan Tuhan. Menurut saya Tuhan itu tetap satu. Yang satu itu adalah yang mengutus Yesus ya. Iya, Tuhan itu satu. Tapi bukan berarti menurut pribadi saya Yesus itu Tuhan, bukan. Tapi dia misalkan Tuhan itu datang misalkan ke Yesus menunjukkan mujizat-mujizat lah contohnya. Ya berarti bukan soalnya dia seandainya kan masih ada dua perbedaan nih. Menurut Islam kan Yesus itu atau Nabi Isa itu kan nggak disalib kan? Bukan masalah itu dulu Bang, bukannya masalah itu dulu, jangan dulu. Gini loh Bang, Yesus biar nyampe ke sana. Enggak, jangan melebar dulu Bang, gini loh Bang, basicnya dulu. Yesus ini ya diutus oleh Tuhan ke muka bumi. Ya. Tuhan menurut ajaran umat Kristiani atau Katolik, Tuhan itu turun ke Yesus, makanya kan jadi dipersatukan, dia digabung. Udah dapat tuh. Artinya adalah Yesus ini separuh Tuhan, separuh manusia. Rohnya bukan separuh. Beda pengertian separuh. Misalkan rohnya Tuhan datang ke misalkan Yesus lah. Jadi yang diakui umat Kristen ini karena dia menyatu di dalam dia tersebut, jadi dia disebutkan Tuhan. Artinya adalah dagingnya manusia, rohnya adalah Tuhan gitu. Ya, dagingnya manusia, rohnya itu adalah Tuhan. Nah gitu. Jadi ada Tuhan masuk ke dalam daging. Ya, gitu. Ferdinand juga Bang Juma.
Iya, makanya menurut umat Kristen. Tapi kalau menurut saya pribadi kan beda kan pribadi. Menurut Anda gimana? Setuju nggak itu? Kalau menurut saya ya Tuhan itu Tuhan satu. Ya Yesus itu Yesus. Jadi menurut Anda Yesus ini tidak ada unsur ketuhanannya? Enggak ada. Enggak ada. Sendiri, ya. Jadi Anda berbeda dengan para Kristen yang lain gitu ya? Iya, Kak. Iya, jadi berbeda. Itu kan menurut kepercayaan saya. Kalau kepercayaan itu kan hak masing-masing, Pak ya. Ya, contoh misalnya nih ya, kita udah paham nih. Contoh misalnya, Yesus berdoa. Ya. Nah, kalau Yesus berdoa, ya. Tentu kalau ada Tuhan di dalam dirinya, ngapain dia berdoa kan gitu? Makanya sering saya bilang itu. Kalau seandainya agak panjang dikit ya. Kalau seandainya misalkan di umat Kristiani, misalkan Yesus kan disalib, menurut kepercayaan dia. Pas hari-hari terakhirnya itu dia mengadu sama Bapa. Ya Bapa, kuserahkan diriku kepadamu. Nah, berarti kan masih ada kan di atasnya. Ya betul. Nah, kalau memang benarlah contoh menurut agama, menurut kita lah Yesus itu disalib, gitu. Ya bukankah Yesus semalaman dia di Bukit Getsemani berdoa semalaman bersama muridnya kan begitu? Ya. Intinya di sana doanya adalah sampai dia keringat seperti darah yang jatuh ke tanah gitu ya. Itu menurut Anda isi doanya kan kalau di sana ada kata jalan ya, minta kepada Bapa bukan kehendakmu tapi bukan kehendakku tapi kehendak Bapa di surga begitu ya. Iya. Artinya isi doanya adalah minta diselamatkan dari salib, betul ya? Iya. Ya. Menurut Anda Yesus ini doanya diterima Bapa atau ditolak? Kalau menurut ya diterima pasrah. Kalau doanya diterima artinya Yesus bebas dari penyaliban, betul? Iya, kalau iya. Masya Allah. Artinya yang disalib adalah memang ada yang disalib. Artinya yang disalib adalah orang fasik, suka makan suap, pengkhianat, betul? Ya, tapi gini Pak, kalau menurut saya, kalau antara disalib atau enggaknya, saya belum bisa memastikan lah. Contohnya, belum bisa memastikan bahwa Yesus itu enggak disalib. Enggak bisa saya pastikan bahwa Yesus tidak disalib. Bisa diterangin nggak Mbak Nyuma? Siapa sih yang harus disalib? Ini orang fasik kah, orang baik kah gitu Mbak Nyuma? Terus ini nih topik bagus nih Mbak Nyuma, silakan. Iya, sebenarnya kalau saudara kita ini itu tidak penting bagi dia penyaliban itu. Iya, benar. Karena beliau tidak menganggap bahwasanya Yesus itu Tuhan datang nebus. Tapi apakah abang juga percaya penebusan dosa di atas tiang salib? Penebusan dosa itu di atas tiang salib itu istilahnya yang nebus dosa kita kan, kalau menurut saya cuma Tuhan yang bisa. Jadi benarkah mati di atas tiang salib itu menebus dosa? Ya kalau itu saya nggak nyampe ke situ Bang, cuma iya tadi sahabat saya kan mengatakan bahwa Tuhanlah yang kemudian menghapuskan dosa. Nah kalau Yesus kan tadi manusia, kalaupun dia mati di atas tiang salib, bukan untuk menebus dosa, karena Tuhan yang menghapuskan dosa memang. Ya makanya kan menurut kepercayaan saya kan yang menghapus dosa itu Tuhan. Nah, berarti bukan Yesus. Yang bisa menghapus dosa satu-satunya itu adalah Tuhan. Iya, berarti bukan Yesus kan, Bang? Ya kalau menurut kepercayaan kita. Iya. Kalau kepercayaan abang sendiri. Kepercayaan saya Tuhan aja, nggak ada yang lain selain Tuhan. Berarti bukan Yesus kan? Iya. Walaupun dia mati di tiang salib, bukan dia yang mengampuni dosa, bukan itu.
Iya, kalau mengampuni dosa itu kan Bang Juma, saya terus terang aja nggak nyampe ke situ. Saya nggak mau panjang nyampe ke situ lah. Kan gitu kan. Yang ya menurut kepercayaan saya yang bisa menghapus dosa kita itu adalah salah satunya hanya Tuhan yang bisa. Soalnya dia yang paling luar biasa. Nah itu dia. Sedangkan yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk. Bagaimana dia bisa mengampuni dosa sementara dia sendiri dikutuk? Iya, kalau masalah itu kan tadi udah saya bilang Bang Juma, kalau masalah nyampe ke situ saya nggak mau gimana pun antara kepercayaan misalkan yang satu sama yang lain, saya nggak memperdebatkan itu. Yang kepercayaan pribadi saya, yang saya percaya itu salah yang bisa menebus dosa kita atau mengangkat kita dalam surga itu ya cuman Tuhan yang bisa. Iya. Nah sekarang permasalahannya adalah di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu maha besar. Ya. Tuhan itu tidak bisa dimuat oleh langit, bahkan seluruh langit yang menaungi, melindungi, mencakupi seluruh langit pun itu tidak bisa memuat Allah, kan gitu. Tidak bisa memuat Tuhan, karena Tuhan itu maha besar. Artinya bahwa bukan Tuhan yang datang ke dalam rahim Maria. Karena jangankan rahim Maria, langit yang menaungi langit pun tidak bisa memuat Tuhan. Tapi kok lucu, rahim Maria bisa memuat Tuhan, tubuh Yesus bisa memuat Tuhan. Kan jelas nih, menurut iman Kristen, Tuhan itu adalah roh. Nah, Tuhan yang adalah roh dikatakan kemudian bahwasanya tidak bisa dimuat oleh langit, bahkan langit yang menaungi langit yang menaungi seluruh langit pun tidak bisa memuat Allah. Nah sedangkan kalau kita melihat dimensi roh, bukankah dimensi roh itu adalah dimensi halus? Kalau dia dimensi halus, maka roh itu bisa masuk kemanapun, termasuk ke bumi. Tapi di dalam kitabnya orang Yahudi, langit dan bumi ini tidak bisa memuat Allah. Karena Tuhan itu maha besar. Artinya, salah konsep ketika dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Karena sebesar apapun roh, namanya roh itu bisa kemana aja. Karena dia dimensi halus seperti angin. Sekarang permasalahannya adalah, luas besar mana kira-kira massa angin daripada alam semesta ini? Sudah pasti lebih besar massa angin. Karena menempati setiap ruang itu angin. Setiap ruang pasti ada angin. Berarti ruang lebih besar. Nah roh juga begitu. Tapi kenapa kemudian dalam kitabnya orang Yahudi, benarkah Tuhan akan turun bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak dapat memuat engkau. Coba. Sehingga manusia itu tidak bisa kemudian, sehingga Tuhan tidak bisa kemudian turun ke bumi karena dia maha besar. Berarti dia bukan roh. Berarti dia bukan roh. Karena kalau roh, sebesar apapun, roh akan datang kemanapun ia mau. Karena dia makhluk halus layaknya angin. Tapi buktinya, dia tidak bisa datang. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suara, kau tidak pernah melihat dia, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Artinya Yesus bukan Tuhan karena sudah dilihat, sudah didengarkan, tapi Yesus mengatakan kamu tidak pernah melihatnya, kamu tidak pernah mendengarkan. Berarti memang salah fatal kalau Yesus ini dianggap Tuhan. Begitu juga rohnya, karena rohnya itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu bukan roh. Kalau Tuhan itu roh, berarti dia bisa masuk ke bumi. Tapi karena Tuhan itu bukan roh, maka Tuhan itu tidak bisa kemudian dikatakan jadi manusia. Nah, sekarang permasalahan yang kedua akan timbul. Dikatakan di dalam iman Kristen, di dalam Yohanes 4, Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Kalau Tuhan itu roh, kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Firman itu adalah Theos, Theos itu adalah firman.
Theos itu telah menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Roh itu telah menjadi daging. Coba. Roh menjadi daging. Ketika roh menjadi daging, yaitu Yesus, pertanyaannya, rohnya Yesus ini dari mana? Karena Tuhan tadi yang adalah Theos, yang adalah roh, sudah menjadi daging. Kalau konsep ini diteruskan sampai ke akarnya, pada saat Theos menjadi daging di dalam Yohanes 1:14, firman itu menjadi daging, berarti Theos itu menjadi daging. Berarti apa? Tuhan itu menjadi daging katanya. Kalau Tuhan roh tadi lalu menjadi daging, berarti roh hilang. Roh kehilangan hakikat. Karena dia berpindah ke dimensi beda, baru, yaitu daging. Nah, daging ini kalau dia tidak diberi roh, maka dia akan menjadi bangkai. Nah, roh yang dimasukkan kembali ke dalam daging ini roh dari mana? Sementara sumber roh sudah jadi roh, sudah jadi daging. Maka pada saat ini menuju pada ke puncak keyakinan ini, yaitu roh menjadi daging, dan daging ini harus hidup karena dia manusia. Maka disitulah kemudian Allah mengatakan, semisal penciptaan Adam, Isa dan Adam itu adalah sama. Mereka berdua diciptakan kemudian dari tanah, lalu kemudian Tuhan meniupkan ruh kepada mereka. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 59. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan Nabi Isa alaihissalam itu sama seperti penciptaan Nabi Adam, atau sebaliknya Nabi Adam diciptakan kemudian sama seperti Nabi Isa. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turaba thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah sama seperti pencipta Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berkata, hidup, maka hiduplah. Jadi, maka jadilah. Mazmur 33 nomor 9. Jadi daging tadi tidak jadi bangkai. Kenapa? Karena Tuhannya umat Islam meniupkan roh ke dalamnya, selaksa Nabi Adam alaihissalam ditiupkan roh dari umatnya, umat Islam. Nah, kalau Tuhannya saudara Kristen dengan konsep selain daripada saudara segala, itu bahaya. Firman pertama sama Logos, Logos bersama dengan Theos. Theos adalah Logos, Logos adalah Theos. Mereka ini adalah roh. Roh ini menjadi daging. Nah, setelah roh menjadi daging tok. Jadi bangkai dia. Mau kemana perginya daging ini? Mau kemana kira-kira? Mau ngapain dia? Dia belum hidup. Karena dia baru jadi daging. Dia nggak dikatakan jadi manusia. Karena di situ originalitasnya adalah SARS. Daging. Nah, ini daging bagaimana caranya bisa hidup? Ditiupkanlah roh. Datanglah kemudian malaikat Gabriel kepada Maria. Ditiupkan roh. Datanglah Roh Kudus, tiupkan kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Maryam, itulah yang terjadi. Kepada Maria itulah yang terjadi. Nah, ini celakanya kalau menggunakan konsep Tuhan itu adalah roh. Rohnya menjadi daging, selesai. Daging kemudian mau ngapain? Nggak ada roh. Akhirnya jadi bangkai. Seperti itu, Bang. Silakan. Ini teman kita semakin menggugur. Iya. Saya mau nanya ke Bang Juma. Boleh. Apakah sama menurut Muslim Yesus itu sama Nabi Isa itu sama? Menurut Muslim lah. Iya. Kalau kami ditanya, ya. Mohon maaf nih. Kalau kami umat Islam ditanya, sebenarnya Yesus itu adalah nama palsu dari Nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kenapa saya katakan, Bang? Yesus ketika dia dilahirkan, hidup di tengah-tengah Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Maka sudah pasti orang-orang penutur Ibrani keturunan Yahudi, keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, yang dijajah oleh orang Roma, mustahil memberikan anaknya dengan nama penjajah. Tak mungkin. Tak mungkin memberikan nama anaknya dengan nama penjajah Romawi. Sama seperti ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Tidak mungkin kemudian orang Indonesia memberikan anaknya dengan nama penjajah. Albert, Gibel,
Gak mungkin. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itulah kemudian dalam bahasa Ibrani, contoh misalnya Yosua bin Nun. Nah, Yesus ini pun diberi nama Yosua. 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 Itu udah pasti namanya. Al-Masih. Nah, Yosua dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab, huruf I-nya hilang. Tinggal I. Isa. Yosua berubah menjadi sama seperti Yishmael. Yishmael masuk bahasa Arab menjadi Ismail. Yosua dalam bahasa Aramaik Isa, dalam bahasa Arab Isa. Karena Arab, Ibrani, Aramaik adalah bahasa serumpun, seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Bahasa serumpun dia. Jadi Yosua, Isa, Isa. Sementara Yesus ini siapa? Dari mana ini Yesus? Bagaimana caranya kita mau pendalaman materi tentang penamaan antara Yosua berubah menjadi Yesus? Itu tidak nyambung. Artinya yang harus kita bicarakan di sini bukan nama. Untuk membedakan atau menyamakan oknum ini bukan nama, tapi untuk menyamakan oknum ini adalah misi kedatangannya, risalah dakwanya, tempat ia kemudian memberikan ajarannya. Gimana caranya? Ibunya lahir dia lahir tanpa ayah, berarti dia adalah Isa. Kalau Yesus lahir tanpa ayah, berarti dia adalah Isa. Kalau dia mengajarkan hikmat Injil, berarti dia adalah Isa. Kalau dia kemudian mengajarkan tauhid, berarti dia adalah Isa. Kalau dia mengajarkan sunat, puasa, sujud, berarti dia adalah Isa. Tapi kalau dia mengajarkan makan babi, kalau dia mengajarkan ibadah minggu, kalau dia mengajarkan kemudian jangan bersunat, kalau dia mengajarkan kemudian menyembah dirinya, itu baru Yesus. Tapi kalau Yesus pun tidak pernah mengajarkan hal demikian, berarti oknum yang disebut Yesus ini namanya adalah nama fiktif. Jangan-jangan hanya ada tokoh kemudian yang ada di dalam deretan sembahan-sembahan orang Vatikan Romawi Yunani yang mereka ingin gantikan dengan melantik oknum yang diceritakan di tanah Yahudi. Karena terpapar di abad keempat, ketiga keempat, semua patung-patung daripada Dewa Matahari dihancurkan oleh Katolik, lalu diganti oleh patung baru yang mereka diberi nama Yesus. Maka muncul pertanyaan, siapa patung Yesus ini? Orang dari mana dia ini? Kok kebule-bulean patungnya? Ini siapa ini? Oh, itu patungnya anak Maria yang adalah nabi untuk Bani Israel. Apa bukti keakuratannya seperti itu bentuknya? Kenapa harus ada patungnya? Bukankah di dalam kitabnya Yesus yang lahir tanpa ayah di Yerusalem itu, jangan kau membuat patung. Tapi kok ada tiba-tiba diklaim itu adalah Yeshua HaMasiah, tapi kok dibuatkan patung? Ini ajaran dari mana? Maka indikasinya sangat kuat. Yesus ini hanya tokoh yang menggantikan Dewa Matahari. Apa pembuktiannya? Ibadah hari Minggu, makan babi, disembah, tidak bersunat, Natalan, pohon Natal, dan pernak-pernik seperti Sinterklas, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini apa-apaan ini? Dari mana ajaran ini? Nabi-nabi Yahudi tak pernah mengajarkan. Di mana Nabi Yahudi mengajarkan makan babi? Tak ada. Di mana Nabi Yahudi keturunan Abraham mengajarkan jangan bersunat? Tak ada. Di mana diajarkan ibadah hari Minggu? Tak ada. Di mana diajarkan menyembah manusia? Tak ada. Lalu siapa yang mengajarkan masuk ke rumah ibadah tidak bersunat, tidak mandi junub, tidak wudhu? Siapa? Wallahu alam bisawab. Hanya orang-orang yang berakal yang bisa sampai pada poin itu. Jadi kalau saudara saya tanya, apakah Isa dan Yesus itu sama? Saya katakan, kalau yang dimaksud ini adalah orang yang datang kepada Bani Israel mengajarkan tauhid la ilaha illallah, maka itu adalah Nabi Isa. Tapi kalau yang di Romawi yang ada patungnya, maaf, antara Yesus dan Nabi Isa itu berbeda. Karena Nabi Isa tak punya patung, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, ibadah hari Minggu. Maaf, itu bukan Nabi Isa. Tapi anehnya, ternyata Yesus pun tidak mengajarkan pola-pola yang diajarkan oleh rutinitas ritual keagamaan Katolik. Berarti benar-benar Yesus ini cuman tokoh fiktif.
Karena menyentuh Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel Yosua Hamas ya kagak. Dan Yesus pun tidak pernah mengajarkan hal itu. Berarti ini hanya tokoh fiktif untuk melancarkan ajaran Romawi Yunani kuno kepada orang-orang setelahnya. Kenapa? Karena tak ada satupun di Indonesia ini orang Yahudi datang mengajarkan tentang Kristen, mengajarkan tentang Katolik. Semua yang datang ke Nusantara ini mengajarkan Kristen Katolik dari Barat. Ada apa dengan agama ini? Kenapa ada dari Barat? Apakah di Barat ada seorang nabi? Itu pertanyaan besar, tanda tanya besar yang sampai hari ini belum bisa ada yang memecahkan. Silakan Bang. Saidi, Supran. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama saudara. Siap. Salam toleransi. Salam kedamaian. Ya. Salam kedamaian. Sama-sama Bang. Ayo, makasih. Oke Bang Handi. Oh iya. Ya semoga teman kita tadi pergi turunnya. Ya, kok pergi dia? Iya. Mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Amin, itu-itunya. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan sini, cuman dia agak ada perimbangan, masih ragu untuk berterus terang. Itu sih kalau menurut saya. Ya. Karena apa ya? Apa yang kita informasikan ke dia, dia iakan. Tapi di sisi lain, ya teman-teman di luar sana masih meyakini apa yang dia tidak yakini gitu. Ya segeralah Pak, ambil tindakan. Enggak ada orang kok kena pidana itu mengambil tindakan. Itu hak privasi, hak pribadi, itu HAM juga untuk Anda. Enggak ada yang bisa campur tangan itu. Siapapun dia, enggak ada yang bisa mengintervensi iman Anda gitu. Segeralah kembali ke Islam. Itu aja sih. Karena udah 2:30 dia Makassar ya Manjuma ya. Sebagaimana perjanjian kita, ya waktunya kita tutup dulu session kali ini. Kesimpulannya ya tetap berjuang bersama, jangan sampai putus asa, dan juga perlu menjaga kesehatan. Iya. Ada perimbangan di sini. Untuk itu ya Manjuma silakan ditutup saja lah supaya kita istirahat. Mungkin Dinda Kores masih monitor, ada yang mau disampaikan? Sepertinya Dinda Kores sama Pak Desugi tidur di bangunan tuh. Tidur di bangunan. Ya. Nah, stay tune aja ya, sebentar lagi dari divisi Litbang Api akan sounding tanggal acara Dialog Lintas Iman Terbuka yang diselenggarakan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia Ikhwan. Stay tune. Dan narasumber utama tentunya Gurunda yang kita hormati dan cintai, Gurunda Zulkifli M. Abbas Zuma. Ya. Iya. Ya siap tuh. Mantap. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Margade, kita apa terkait dengan besok, mudah-mudahan kegiatan kita untuk bertemu dengan Pendeta Gibran ini bisa berjalan dengan lancar dan terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau mudah-mudahan bisa legowo menerima kita untuk berdebat, untuk berdiskusi, untuk apapun itu. Dan ya karena sudah terlanjur kita laporkan beliau, ya mau tidak mau beliau harus mengikuti proses. Ya betul. Iya. Tapi ini kok kita memaafkan kok, cuma kan karena hukum gitu loh ya, mohon dimengerti aja. Iya. Tapi tetap kita akan makin maafkan kalau Pendeta Gilbert Louis Mondong bersedia untuk meluangkan waktunya berdialog dengan Gurunda barang 2 atau 3 jam gitu. Ya. 2 hari. Iya 2 hari nggak tidur. Iya, teman-teman besok itu minta ada tim kita, tim YouTube yang langsung melive-kan supaya bisa ditonton seluruh dunia. Bagaimana dan apa jawaban Pendeta Gibran ketika ditanya sumber perpuluhan di Kristen itu dalilnya mana? Paling dari suku Lewi. Ya, sekarang buktikan kalau Anda adalah suku Lewi. Oh, kalau kayak gitu caranya mah ya ini berarti Sadli besok pas nyamperin langsung siap mic Bluetooth. Gurunda kan hadir kan sebagai yang pembicaranya kan ya. Nah, mantap ya udah alhamdulillah. Langsung aja itu pas udah jam ketemuan Gurunda merapat langsung live aja Gurunda. Iya.
Turun dari mobil kita sudah live. Ah, mantap. Insya Allah. Jadi kita sikat dari TikTok ya. Mudah-mudahan. Besok tanggal berapa sih? Kayak mana caranya ya? 16. Oh besok insya Allah ya. Oh gini berarti Gurunda, kalau supaya nggak ribet, saat di live TikTok yang merekam itu ini aja Akhi Ivan. Iya bisa. Ya kalau Jadi itu sih masuk tiga. Kalau itu sih admin YouTube Bang Juma ada, tenang aja. Oh gitu. Mantap. Wah, jam berapa itu? Estimasi Gurunda? Jam 6 sore. Jam 6 sore. Jam 4. Jam 4. Oke. Van, Akhi Ivan bikin thumbnail dari jam duhur. Jadi nggak ketinggalan subscriber gitu loh ya. Kita juga Bang Handi Trinusaya Comment Center akan insya Allah ya kalau bangun kita Insya Allah udah bikin thumbnail jam 12-an. Stay tune aja Ikhwan, sahabat Bang Zuma. Itu pun kalau Gilbertnya mau open, nggak mungkin dipaksa toh. Open tuh gimana? Ya kalau dia nggak mau gimana? Oh enggak, kan itu apa? Kalau nggak mau diskusi nggak apa-apa. Cuma kan Gurunda minta klarifikasi kayak gitu, itu dia kan pasti berbicara gitu. Ya kalau bisa ditemui. Kalau di dalam ruangan ngumpet di bilik gimana? Oh alah. Tapi dengar-dengar Pak Kapolres bisa memfasilitasi laporan Oh, teman-teman. alhamdulillah. Masa Allah. Asar kandang Gurunda. Siap Gurunda. Iya. Wah, besok seru Ikhwan, ini lebih seru dari Ferdinand ini. 4 kali lipatnya ini. Ya masalahnya dia bikin piti-piti mengatasnamakan saya. Itu dia mengatasnamakan saya. Padahal itu bukan suara Bang Juma kalau nggak salah ya. Bukan, mana ada saya pernah dialog sama dia. Jadi sambutlah dengan baik Gurunda nih. Ya, ketemu aslinya nih pendeta, Pak Pendeta Gilbert. Ini besok ketemu yang aslinya ini. Jadi siapkan alibi dan alasan terbaik Anda untuk dipertanggungjawabkan di depan Gurunda dan kawan-kawan mujahidin Makassar gitu Ikhwan. Ya, Doain aja besok berjalan lancar ya Ikhwan ya. Iya, amin. Kalau Pendeta Gilbert bersedia ya malam ini ya siapkan datanya lah, kan di Bible lengkap tuh kejadian sampai Wahyu, carilah datanya di mana di situ perintahnya perpuluhan persepuluhan apalah di situ ya, cari di situ datanya yang akurat, bukan begitu yang valid lah supaya Bang Juma bisa terkalahkan, kan gitu ya Bang Juma ya. Iya betul ya gitu. Yang kocak ini Bang Andi, yang kocak itu apa? Dia bilang, iya, kalau kalian ingin pengen nggak 10, ya udah 2,5 aja. Ya itu dasarnya 5 kali. Bilangnya kan gitu ya. Sebaiknya 5 kali. Itu yang harus saya tanya. Atau kalau besok itu dia menjawab saya 2 Korintus 11:8 udah selesai perkara. Kami pulang. Bang Suma kalah berarti. Bang Suma, kamu tidak punya hak untuk meminta saya dalil perpuluhan. Kenapa? Karena saya punya dalil sendiri. Apa dalilnya itu Pak Pendeta? 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Bang Juma langsung kalah itu. Saya kalah kalau itu yang dia pakai. Ini perintah dari Nabi kami, Rasul kami, 2 Korintus 11:8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok, dalam bahasa Yunani sulao. Sulao itu merampok. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Artinya perpuluhan judulnya, tapi ternyata kamu perampok. Saya pulang langsung. Oh, ternyata mereka ini adalah perampok-perampok. Kan gitu? Ya. Tapi kalau Anda mengatasnamakan perpuluhan, pertanggungjawabkan. Di mana dalilnya? Perpuluhan itu bisa bergeser ke bangsa Batak, bahasa yang lain, bangsa lain. Mana? Adakah? Kalau nggak ada, berarti perpuluhan itu hanya untuk bangsa Lewi. Kecuali Anda menggunakan 2 Korintus 11 nomor 8, saya langsung balik kanan. Siap komandan, saya pulang. Saya tidak mau mengganggu pekerjaan Anda sebagai perampok. Mari Kidi. Iya.
Kalau itu yang dia pakai, kita mau apa? Selain itu nggak ada alternatif. Ya mau kemana dalilnya? Ada gini Gurunda. Kemarin kan aku juga konter-konterin Koh Dondi tuh waktu ngobrol. Jadi aku mencoba membela. Iya. Itu perpuluhannya bukan perpuluhan Taurat, tapi perpuluhan kasih. Nah, gitu. Dalilnya? Ya eksegesis. Emang perpuluhan kasih bisa di 10% kan? Ya, memang Iya, bisa. Gimana mengukurnya kasih? Gimana kasih itu bisa diukur? Dalilnya gini, sebenarnya Yesus itu mintanya 100, tapi kami pendeta baik, kami ngasihnya cuma 10, gitu. Terus kenapa hal seperti ini yang tidak ada dalil pembenarannya Anda gunakan menilai kami? Loh, ya kan kita kan biasa gitu, nggak tertulis kita imani. Jadi ya sudah gitu kalau juga begitu Islamnya. ya udah sini borgolnya berarti Anda pantas di borgol, Anda berbicara tanpa data dalil. Sebenarnya gini sih lo ya. Si Gilbert ini silakan saya mau perpuluhan kayak di dalam gereja. Yang penting jangan Anda singgung-singgung zakat, sama Anda sepertinya melecehkan sholat, melipat kaki lah, mempraktekkan pula lagi. Ini yang membuat kami marah kan gitu. Sekarang saya minta, itu yang pertama. Sekarang saya minta bagaimana cara Yesus mempraktekkan maju ke depan, berdiri mengangkat tangan, kemudian sujud. Coba Anda praktekkan. Nah, Itu bagaimana? sujudnya sujud rohani. Nah, bagaimana caranya Yesus menyelesaikan ibadah sujudnya? Coba Anda praktekkan. Ayo, bagaimana kaki Anda ketika Anda sujud? Sekarang Anda coba berdiri. Apakah Yesus selamanya sujud atau berdiri? Sekarang Anda berdiri dari sujud Anda. Saya minta langsung berdiri. Saya minta langsung berdiri. Apa yang Anda lakukan? Dari sujud langsung berdiri, apa yang Anda lakukan? Praktekkan sekarang. Baru kita videokan. Nah, inilah harusnya kalian, kalau kalian umat taat, seperti inilah harusnya kalian praktekkan dalam beribadah. Sujud langsung berdiri. Itu kaki tak, bukannya terlipat itu, langsung kena asam urat. Artinya ada duduk di antara kedua sujud. Duduk dulu. Ada. Enggak usah, karena enggak ada diperintah, enggak ada tertulis, langsung aja berdiri, silakan. Enggak bisa lah. Nah, orang sudah berat bobotnya 300 kilo gitu, gimana langsung berdiri? Ayo. Gelinding ke belakang, nggak berhenti. Gitu. Ini nih, kena dia nih. Harusnya Anda praktekkan ini cara ibadah, bukan hari-hari. Apa dia bilang? Di dia katanya? Apa? Cara ibadah mereka itu apa? Cuman datang, duduk, apa segala macam. Kita santai duduk gitu kan. Enggak, kita santai sekali seminggu. Jadi gini, kalau aku lihat dari bahasanya itu, Pendeta Gilbert itu melihat karena kita zakatnya ditariknya itu hanya 2,5 dari penghasilan, sehingga pikiran pendeknya Pendeta Gilbert itu akhirnya ibadahnya 5 kali sehari gitu. Nah, kita 10 ya kita jadinya seminggu cuma sekali gitu. Sebulan sekali, tapi ibadahnya seminggu sekali kayak gitu. Dia belum tahu. Usulan aku Gurunda sama Bang Andi, usulan aku gini. Kalau gitu, supaya kalian nggak ibadah sampai mati, langsung aja 1/70 gitu kan. Ya. Iya. Daripada 10-10 kalian masih ke rumah ibadah, langsung 1/70 atau enggak 1/100. Nah, itu enak tuh. Nggak perlu kalian nginget Tuhan kayak gitu tuh. Betul. Jadi mereka misalnya 10%, 10% sebulan. Nah, bayarlah 100%, berarti untuk 10 bulan kalian tidak ke gereja. Gitu. Ya kan? Enggak. Memang ini si Gilbert ini memang nggak ada mati akalnya di situ gitu loh. Dia nggak pernah bertanya dulu 2,5% zakat itu per hari, per bulan, atau per tahun. Dia nggak ngerti di situ. Padahal ini per tahun. Itu pun kalau bisa dikalikan ya dengan 20 dinar ya, disetarakan dengan harga emas itu kurang lebih 85 juta. Itu baru bisa keluar 2,5%. Itu kalau kita punya harta di setiap akhir tahun, per tahun itu, bukan per hari, bukan bulanan. Jadi kalau kita punya tabungan cuma 60 juta ya enggak wajib zakatnya keluar 2,5.
Gitu loh, dia nggak paham itu Bang Juma. Jadi asal ngomong dia. Ya dia ngeliatnya gitu. Oh Islam bayarnya sedikit, jadi ibadahnya ya 5 kali sehari gitu. Gitu. Dia pikir 5 per hari kali kita keluarin 2,5 nenek. Aduh ada-ada aja. Melecehkan sholat, nggak ngerti zakat, diomongin. Kita beda kelas. Ih, anjay katanya. Ada orang kata anjay kan? Gitu anjay gitu. Pendeta kayak begini kok. Tapi berbagai sorotan pendeta di luar sana udah banyak kok mereaksi dia. Banyak sekali yang tidak setuju dengan dia tuh. Iya. Ya semoga saja sih dia bisa welcome ya besok ya. Siap. Semoga saja dia bisa welcome besok. Ya, tapi kalau menurut saya sih mau welcome mau enggak, ya proses hukum tetap jalan. Ya semoga LP-nya ini dipelajari benar-benar. Kalau memang nanti memenuhi unsur ya terusin aja ke pengadilan. Kalau Anda sudah berkunjung ke rumahnya Pak JK di Jakarta minta maaf, ya monggo saja. Itu usaha Anda. Tapi minta maaf itu ya boleh-boleh saja. Tapi unsur pidananya nggak pernah akan hilang dalam hanya minta maaf. Oh, gini bahasanya Bang Andi. Permintaan maafmu kami kasihi, tapi hukum tetap berjalan. Nah, kan gitu bahasanya. Mereka kan gitu ya. Itu bahasa awam, tapi bahasa hukumnya nggak begitu. Iya kan, biasanya kan gitu. Mereka kan apa ya? Kalau misalnya di kalangan Kristen itu ketika udah main hukum, katanya mengasihi. Iya kami mengasihi, tapi hukum tetap berjalan. Nah inilah tuai sekarang. Tapi permintaan maaf itu bisa ada unsur di dalam hakim memutuskan. Ada hal-hal yang meringankan terdakwa karena dia menyesali perbuatannya dan minta maaf. Berbeda sama si KC kemarin di sidang di Ciamis, tidak ada satupun unsur yang meringankan karena dia tidak pernah minta maaf dan tidak mengakui kesalahannya. Itu perbedaannya saja. Begitu. Paham ya teman-teman ya di sini. Begitulah yang dilakukan juga oleh Ustadz Yahya Waloni dalam persidangan. Dia mengakui kesalahannya dan minta maaf dan tidak akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi hakim ada berpandangan dalam memutus bahwa ada hal-hal yang meringankan. Dan kooperatif dalam persidangan, tidak berbelit-belit kalau ditanya. Berbeda dengan si KC, ditanya kiri jawab kanan. Bersama dengan pengacara yang kemarin, akhirnya ya dengan legowo jaksa penuntut umum menuntut 10 tahun, ya hakim mengaminkan 10 tahun. Terus dia lagi banding di pengadilan selanjutnya ya ingkrah 6 tahun. Sekarang udah berjalan berapa ya si KC ini ya? 6. Udah jalan 2 ya paling 1-2 tahun lagi lah kalau ada remisi gitu. Enggak, kalau dia sudah menjalani 50% misalnya 3 tahun dia berkelakuan baik, dia bisa minta PB, pembebasan bersyarat. Seperti yang dilakukan oleh si anak Batak kemarin. Dia kan ingkrah putusannya 1 tahun, dia menjalani 6 bulan, dia PB dikasih. Begitu kira-kira. Ya sama ini juga ya yang aku tanggapi tuh. Pas dia bilang, kan dia pertamanya gini waktu video diputar itu. Ya, kalian nggak mau bayar perpuluhan, boleh nggak bayar perpuluhan, tapi kalian bayar 2,5 gitu, gitu dibilang. Jadi seakan-akan itu, ya udah kalau lu nggak mau bayar perpuluhan ya lu pindah agama aja. Ya itu. Gitu. Artinya maksa banget gitu loh orang bayar perpuluhan. Iya, didesak banget. 2,5. Ya udah bayar 2,5, tapi ibadahnya 5 kali. Waduh, itu Islam banget, hanya disuruh ke Islam yang nggak mau bayar perpuluhan. Tapi yang paling parah itu melecehkan, lipat kaki ini dan seterusnya, itu juga nggak bagus lah. Terus yang terakhirnya harus lipat kaki, aduh, gitu dia. Nah, iya, badan lu bulat, belum pernah lagi. Tapi kami udah punya saksi yang bisa memberatkan kok, Pak Pendeta Henry Tan udah siap. Pak Henry Tan ini juga seakidah kok. Bukannya saya bersedia menjadi saksi untuk meringankan, malah menjadi saksi memberatkan. Ada aja di HTD ini. Seneng banget dia dibenci sama sesama kaumnya tuh, seneng banget HTD tuh. Karena HTD pemain dia nggak pernah menyentuh-nyentuh hal itu gitu loh. Tetap juga kan sama-sama hidup, sama-sama sehat. HTD is the best.
Ya udah cukup ya. Biar cuma istirahat mempersiapkan untuk besok. Untuk besok ya. Gurunda ini ya, mic Bluetooth jangan lupa Gurunda. Karena Mic sayang Bluetooth. banget kalau videonya bagus suaranya nggak ada. Ya, mudah-mudahan kan besok banyak tuh yang ormas-ormas yang datang, banyak juga dari ada beberapa wartawan dan juga dari pengacara, ada dari lawar juga banyak, insya Allah. Cuman kiai kita katakan kalau bisa dibatasi aja dulu jumlahnya, jangan sampai ramai karena nanti akan memancing yang lain gitu. Ya saya iakan. Saya iakan karena hanya dua pernyataan sikapnya dia dan permohonan maafnya, kemudian mau berdialog tentang perpuluhan dan zakat. Mantap. Dan juga nanti akan kuperintahkan mempraktekkan Yohanes 14 dan 11 bahwa dunia harus tahu bahwa aku Yesus adalah melakukan segala perintah-perintah Bapa yang datang kepadaku. 1 Yohanes 2 nomor 6, 2 Yohanes 1 nomor 6, 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku ada di dalam Yesus, maka dia juga harus melakukan hidup seperti Yesus hidup. Nah, ketika Yesus hidup, dia ibadahnya berdiri, sujud. Nah, coba praktekkan kepada saya. Buka juga celananya Banyuma. Disunat nggak seperti Yesus? Nah, itu dia makanya. Harus begitu, harus dipraktekkan. Iya, mantap. Wah, besok seru nih. Semoga lancar video, audio, dan susunan ya yang harus dipenuhinya. Amin. Yaudah tuh, ya Gurunda istirahat ya Ivan ya, izin ya. Yang di bawah. Saya himbau kepada saudara-saudara saya di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar ya. Saya sekarang ada di Rapocini nih. Ya, nggak jauh kok dari tempatnya besok, tapi mohon maaf kami nggak beritahu TKP-nya di mana supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, nggak boleh terlalu ramai. Itu himbauan daripada ustadz-ustadz ulama-ulama kami di Makassar. Ya cukup beberapa orang saja. Jadi mohon yang tahu TKP nggak usah terlalu banyak yang merapat. Kira-kira gitu. Aku dari Rapocini Banyuma. Iya, Masya Allah. Bang Hani Makassar? Ya iya dong, udah berapa hari aku di Makassar. Oh, Masya Allah, siap. Ngeprank ini. Udah lah. Habis di Rapocini aku mau ke rumah Hobbit nih. Iya, jalan sekarang. Besok pagi turun lagi gitu ya. Ya wes lah ya, kita tutup ya. Iya. Wah, Gurunda nggak rela nih, pengen sampai subuh berarti. Gimana nih? Langsung ada Banyuma dibawa, langsung ada Rapocini. Rapocini Merapan, dekat padahal dari Rapocini, bahaya aja. Ya mudah-mudahan timnya Pak Pendeta itu bisa menyadari bahwa kesalahan ada di pihak mereka kan. Jadi tidak perlu ada perlawanan dari mereka, karena kita datang juga aksi damai kok. Kita datang aksi damai bukan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya ini. Ya hanya mempertanyakan saja apa alasannya Anda mengatakan itu, kan gitu. Teman-teman, kita punya markas di Makassar itu. Di situ ada kantor pusat Makassar Mualaf Center Indonesia. Nggak jauh dari Jalan Landa. Faisal 7 langsung ke dalam deh. Faisal 7 terus begitu. Sebelum veteran Anda belok kiri dikit di dalam dekat Depkes. Nah, di situ markas kami. Ya saya sekarang di sini di markas MCI. Wah, enak di situ, Bang. Aman kalau di situ. Aman kalau di situ. Jangan ke Ablam. Jangan. Gue sekarang cepat banget pindah tempat ya. Iya. Baru kayaknya Bang Andi kemana-mana bareng Doraemon sekarang, ada pintu kamana wae. Ya udah tutup lah, biar nggak kebanyakan lantur gitu. Gue ngantuk ini. Ya wes ya, kita tutup dan doa kafaratul majelis. Ikhwani fisabilillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.
Tetet. Gue baru-baru di Rapoci ini ada lagi di Ablam. Habis di Ablam ada lagi di Sungai Limboto. Gue sebenarnya posisi di mana sih, bingung gue. Bahkan itu sebenarnya di Bulukumba, bahkan di, Waduh, Bulukumba jauh di banget Warung itu. Kelapa. Pantai Bira. Wih, buset deh. Gue Orang bisa sakti surfing dong. memang begitu. Hanya Allah yang tahu. Kampung apa sih yang nggak tahu gangnya di Jawa Tengah? Ayo, di mana? Jawa Timur apalagi? Bandung, ayo lo. Jakarta, gue tahu semua gangnya. Mau apa lu? Jadi baru-baru gue di Cilincing, sekarang ada di Depok. Habis dari Depok, gue ada di Jelambar, Jakarta Barat. Berapa 2 jam kemudian gue ada di Bekasi Timur, di Tambun. Mau apa lu? Bingungnya di mana sih Bang Andi ini posisi? Kemana sih orang ini ya kan? Itu namanya omnipresent. Paham lu? Omnipresent. Iya. Jadi makannya bisa daging, bisa sayur bahkan itu. Iya. Di dalam daging saya itu tidak ada tulang. Makanya kalau saya berdiri lembek. Nggak pernah ngomongin. Kenapa nggak pernah ngomongin tulang ya? Kok daging melulu ya? Tahu, tulang nggak penting kali. Iya. Kenapa daging melulu itu lah saya mau nanya. Kenapa sih daging melulu nggak pernah ngomongin tulang ya? Apa itu Bang Andi? Ya mengenai itu tuh si Ferdinand. Jadi Firman telah menjadi daging. Flash. Kenapa nggak tulang gitu loh? Padahal ada juga tulangnya ya kan? Iya itu dia. Kalau dia daging semua jadi nyonyang dong. Ya empuk lah buat dijadikan apa itu namanya, rendang. Ini semua gara-gara Kores nih. Lu sih Res, nggak bener lu. Kok gua Paulus lah. Jadi kalau datanya tadi itu yang perampok itu gimana itu? Ya bukan perpuluhan lah. Jadi kan perpuluhan itu 1/10 ditambah imbuhan pe dan an. Nah kalau yang itu rampok ya perampokan jadinya. Tapi kalau si Gilbert nanya itu kan original teks ya kan, saya percaya doang yang terjemahan gimana tuh? Gimana ya bagusnya ya? Saya kan terjemahan, saya bukan Yunani gitu, gimana tuh? Ya justru di terjemahan itu rampok ada. Itulah muncul kan. Ada. Gua nggak ikut campur gua live-kan aja lah. Monitor saya tadi mati Res, untung aja gua ada cadangan. Aduh. Kamu nyala lagi? Iya, untung aku udah beli cadangan jadi gua langsung pindahin gitu. Oh, buang lah Bang Andi. Itu benerinnya sama kayak belinya. Nah, untuk iya makanya sayang banget. Udah pakai 2 tahun sih Toshiba. Wah, bagus juga tuh. Nyuci bagus itu. Oh iya, itu mesin cuci tuh. Teman-teman kalau ada orang Makassar besok saya kasih cluenya ya. Seputaran Ratulangi deh. Seputaran Ratulangi. Jadi lu dari Ratulangi itu mulai lu dari arah Karebosi kan ujung tuh. Lu lurus begitu. Ya seputaran itu aja sampai di Tugu apa sih namanya? Tugu apa? Tugu Pahlawan. Bukan ada Tugu di situ. Ratulangi Banyumas lupa gua. Tugu Yakub. Ada Tugu di Ratulangi itu loh. Manunggal. Ya, Tugu Manunggal. Lurus sampai ujung balik lagi. Pokoknya kalau ada rame-rame mampirlah di situ. Itu Di aja. ini MP Bang. Oh di MP. Hotel Niko. Oh, Niko. Jalan mana itu Hotel Niko? Hertasting kan? Hertasting pula. Veterani. Veterani. Oh, Dekat yang Mall bukan. Panakukang itu. Oh ya. Oh di situ di Panakukangnya. Betul. Wah ya udah sambil makan coto di situ tuh. Udah tuh. Oh sebelum mall. Iya di mall. Oh di mallnya. Hotelnya kan mallnya memang itu. Oh.
Mall Panakukang. Iya. Ya udah teman, jangan keratu lagi kejauhan. Nah, sepi ondel-ondel. Waduh, anak-anak Todopoli sama anak Tamalate itu bisa keluar semua tuh Bang Juma. Ah, itu dia makanya. Waduh. Nah, lo tahu sendiri anak teman-teman Tamalate sama Todopoli tuh. Waduh. Makanya kita ini Bang Andi, kita laporkan ke aparat lebih dulu. Karena kita tidak ingin terjadi apa-apa kan. Gitu Bang Andi. Enggak, gue teleponin teman gue yang di Polsek Panakukang. Iya, siap. Udah, ini mau naik lagi, ini mau istirahat, ini ngobrol santai doang. Gak usah naik, udah mau tutup. Sadli lagi. Besok aja. Sadli lagi bikin kopi tuh. Sadli mana Sadli? Hari bikin kopi di dapur Ikhwan. Nah, ke dapur ini jauh, naik ojek dia. Gede rumah Gurunda tuh. Apa pula? Sadli di kamar depan, Res paling depan. Kak Sadli di kamar depan. Oh, kirain dapurnya jauh. Dapur di bawah. Lu sih nggak ikut dulu waktu gerebek kamarnya Bang Juma lu. Wah, naik pesawat, nggak seru. Kores paling takut naik pesawat. Bukan takut, benci aku tuh. Beda Benci. ya Ikhwan ya, benci. Karena kalau naik bis Bang Andi, kalau misalnya macet suntuk kita turun enak, bisa ngerokok ke warung. Pesawat macet nggak boleh keluar. Ya kan bisa transit. Iya, kalau transit dulu mending gitu. Ini misalnya pas lagi di atas gitu kan, di atas Jakarta macet nih. Di atas ada rest area, res. Nah, kalau udah ada itu barulah mau aman. Rest area tempatnya menurut siapa itu? Si Meme Bos. Tuannya Yesus hilang dalam menguap. Nah, dari rest itu tuh penguapan. Menguap Tuhannya. Menguap. Manras ya namanya. Tapi tadi terakhir saya ngobrol sama Kores, dengar nggak Res? Kalau yang si otentik dia bilang itu transformasi Yesus itu di kuburan. Jadi di kuburan itu anaknya Maria berubah menjadi bukan anak Maria di kuburan. Dengar nggak katanya? Jadi ada apa namanya ngurusin ini ya, ngurusin si apa namanya ada ininya, aduh apa duk capil nih. Jadi di kuburan perubahan gitu loh. Perubahan 100. Ini udah nggak masuk kakak saya lagi gitu ya. Dan netizen jadi terhibur, kok bisa begitu banget ya. Makanya banyak yang nonton tadi itu di YouTube saya, itu lumayan lah, terhibur. Ya udah cukup ya, aku mau edit video dulu. Baik Bang Andi, siap semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat. Sehat-sehat Gurunda. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang ada kemudian di channel-channel kita, di channel yang berafiliasi dengan channel Komal kita ini, terima kasih banyak atas kebersamaan antum semuanya. Tetap sehat, tetap kompak, rapatkan barisan, luruskan barisan, kemudian untuk menjaga akidah kita, menjaga generasi kita dari rongrongan gerakan-gerakan misionaris. Dan kepada yang ada di Komal, terima kasih sudah bersama dengan kita sampai saat ini. Kiranya Allah melimpahkan rahmat, melembutkan hati kita untuk menerima kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Islam. Dimudahkan langkah kita ini untuk menjalankan syariat agama kita. Dan terpenting kemudian adalah Allah memudahkan seluruh usaha-usaha kita yang baik, baik usaha tentang duniawi maupun usaha tentang akhirat, dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita yang baik tentang rezeki, tentang jodoh, tentang kesehatan, tentang rumah tangga, tentang anak-anak kita, tentang pekerjaan kita, tentang jabatan kita, karir kita, dan juga tentang keluarga kita, ayah ibu kita dan semuanya. Kiranya Allah memudahkan itu semua, dan kita semua menjadi saksi satu sama yang lain bahwa dalam kehidupan kita ini kita memberikan yang terbaik yang kita punya. Terima kasih para sahabat-sahabat. Saya mewakili tim
Sahabat Bang Suma mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah besok pagi atau siang atau sore kita akan jumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, takbir, sallu ala nabi. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, yang mau ngobrol-ngobrol santai sama Bang Zuma silahkan. Agak tuh? Agak tuh, Bos. Sudah ngantuk kah Bang Zuma? Iya, mau ini dulu. Mau baring-baring dulu. Biar luruskan belakang. Ini 2600 pada belum tidur ya? Enggak, mereka itu sudah pada tidur. Cuman HP-nya diaktifkan aja. Oh, HP-nya ditaruh di sana. Mereka udah pada tidur ini, udah pada ngorop. Kecuali yang di YouTube kayaknya masih benar-benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecewa sama Bang Zuma. Ya, agak situ. Saya Otem, Pak. Otem. Ya, saya kecewa sama Bang Zuma, terlalu cepat turun. Istirahat. Di mana ini kita? Di Sulawesi Tengah, Palu, Puang. Palu, iya. Oh, itu beneran ada masjid megah di sana? Ada. Wih, masya Allah. Kapan diresmikan, tahun ini ya? Insya Allah tahun ini. Insya Allah. Oh, gila, masya Allah. Di depan rumah itu, depan masjid itu juga rumah mewah juga, sambungan dari situ. Oh ya? Iya, jadi berhadapan itu masjid sama rumah. Itu kalau petinggi dari Jakarta datang itu rata-rata biasa di rumah situ datangnya kalau lihat teman-temannya. Pak Yusuf Kala biasa ke situ, ke rumah itu. Iya. Pak siapa namanya? Ya bagus itu masjid itu. Luar Jadi biasa. depan rumahnya itu berhadapan jalan di diantarai sama jalan. Jadi di atas dari rumah itu ke masjid ada semacam terowongan dari atas dibangun. Warna kuning keemasan. Iya, keren. Megah itu. Sudah banyak juga para artis itu datang ke situ itu. Ya, masya Allah. Iyalah, mudah-mudahan kota Palu. Ini penggemarnya Bang Zuma. Kalau ada yang sakit Bang Zuma bertanggung jawab ini. Kalau tidak turun subuh, tidak turun juga mereka. Itu dia makanya. Ada besok yang linglung pergi kerja, ndak lihat kantornya nih. Soalnya tidak seru terus. Lucu juga. Dari tadi ada yang kata-kata itu ibu tadi itu bunda itu bunda dari Manado kayaknya. Manado kayaknya itu. Iya. DP terakhir dia bilang oke dang. Dia pakai dang tadi itu. Dia pakai dang. Ada Manado. Manado itu oke dang. Bukan Bunda Korla itu ya, bukan ya? Bukan. Dari mana kamu tahu? Suaranya kok persis sekali. Ya dilihat PT-nya. Oh, dia laki-laki? Enggak, ibu-ibu. Tetapi ibu-ibu dasar satu tali, ibu-ibu dasar satu tali. Dasar satu. Ini ya, kasih Mas Salun Islam atau Kristen? Dari tadi request naik ini. Halo, selamat malam. Malam seperti ini. Kalau Bang Zuma bilang semangat malam. Tadi hampir 1 jam, ini 2 jam antri ya. Iya. Ya saya dari Medan, saya dari Medan, saya Mary Damanik. Salam damai.
Iya. Jadi sebenarnya Bang Cuma baru aku lihat tadi ya, ketepatan tadi main TikTok, aku lihat FYP. Nah, jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan di sini untuk masalah keimanan, masalah ketuhanan, benar yang dibilang sama netizen tadi, juga tim-tim yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini, memang harus dijelaskan, diluruskan. Tapi kembali lagi, ketika kita mau mencari sesuatu kebenaran, menurut saya pribadi itu untuk mencari suatu kebenaran itu banyak pro dan kontra, namanya juga keyakinan masing-masing. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan di sini, saya dulu pernah ada di posisi tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui siapapun itu. Saya pernah ada di posisi itu ketika saya masih di semester 1 perkuliahan. Bahkan saya
Kalau besok ada yang dipotong gajinya karena terlambat atau yang tidak masuk kerja. Semua tanggung jawab itu. Iya, itu dia masalahnya. Saya yang siksa ini besok. Pimpinannya pada nelpon. Ini gara-gara apa kalian? Ini bang, kita nonton ini bang. Mati saya. Ini hampir tiap malam sepanjang puasa ini tidak pernah ada turun dari 2 juta ada dulu penonton. bang. Ada dulu pernah terjadi. Saya ditelepon dari orang Kalimantan. Telepon, ini siapa? Ini Bang Suma ya? Bilang iya. Waduh Pak, saya juga orang Sulawesi Pak. Saya di Kalimantan ini kerja empang. Terus kenapa? Apa masalahnya Ibu? Ada apa? Ini Pak, bapaknya anak Pak Haji katanya. Kenapa Pak Haji? Ada orang lewat di rumah, depan rumah naburu parang. Kenapa bisa? Iya, gara-gara kita berdebat. Nah dengar kita berdebat baru kita sebut-sebut botak. Ada orang botak lewat, diburu parang sama bapak Pak Haji. Jadi kupikir orang ini bercanda kan? Kupikir orang ini bercanda. Jadi ibu ada aja. Ya ini ada bapak, ada Pak Haji di sampingku bicara. Maka aku tuh ada begini. Untung katanya saya tidak dapat itu ndi. Untung tidak ku dapat ndi. Kalau ku dapat ilor lenrah, kasih bengkak mukanya. Kenapa bisa Pak Haji? Jengkel saya sama si botak yang kau temani itu ndi berdebat. Tiba-tiba muncul orang botak di depanku. Kenapa bisa orang yang jadi sasaran ini? Nah itulah kemudian bahayanya orang mendengarkan debat. Sama juga itu ada yang ngechat aku kan. Assalamualaikum bang. Ya ini perkenalkan saya ini dari ini katanya gitu. Ya kenapa Bu? Bang boleh nggak minta tolong kali sama Bang Juma. Kalau bisa labnya itu ya seminggu 2 kali lah. Kenapa? Bilang karena tiap mulai semenjak nonton labnya Bang Juma aku sering beli paket katanya gitu. Yang bikin orang seru itu Bang Zuma dalam debat itu intonasinya itu enak, bagus. Sama intonasinya itu menekan, kemudian tarik ulurnya itu, kemudian memasang ranjau, memasang jebakan untuk pertanyaan-pertanyaan jebakan untuk masuk ke situ. Itu yang bikin orang tidak mau lepas dari Komal ini. Itu yang bahayanya itu. Intonasinya itu, apalagi kalau dia nadanya sudah mulai tinggi, awas. Merasa kok. Ujung-ujungnya itu nenekmu kiper itu. Ujung-ujungnya itu. Ujung-ujungnya nenek kiper. Mati bijak. Lah di YouTube juga enggak turun-turun ini. 2000 orang ini mau ngapain ini? Itu dia, aku nunggu turun dulu ini. Belum berubah dari tadi saya lihat ini. Belum berubah ini, masih tetap 2.600. Apa 2 juta? Udah ya teman-teman. Tidak sedikit loh itu 2 juta penonton itu. Selama bulan puasa tidak pernah turun dari 2 juta itu. Tidak pernah turun. Tadi 4 juta lebih. Apa tanggung katanya, mau sahur. Mau nginap di sini, mau nginap. Besok tiba-tiba pakaian kita udah di luar pintu, mau. Besok hari pertama kerja loh teman-teman. Besok pertama kerja. Banyak tambah libur ini kalau begini, banyak tambah libur ini. Asal jangan di PHK aja. Artinya Bang Zuma dalam ini tidak bertanggung jawab kalau ada yang di PHK besok ini. Ini malah Bang Zuma bertambah 2,7. ya. Gawat. Ini ada 2,7. Malah naik ini orang-orang ini. Ya Allah ya Karim. Ini Abang Window mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang Window. Abang Window, silakan Bang Window. Mumpung Bang Zuma masih ada ini, silakan mungkin ada yang mau disampaikan. Orang tidur juga ya naik ini. Orang tidur ini. Orang tidur. Lama. Udah yuk. Salam kenal ya Bang Revo. Saya ada kenangan waktu di Pakai L. Oh, Revo itu motor Honda itu. Motor Honda itu Bang. Motor Revo. Iya. Betul juga ya motor. Saya suka itu kalau di bawah itu
tulis host Otem ini host Otem. Kalau lagi sibuk cari orang yang mau naik. Ini ngakak sendiri di ada yang bawah. komen. Aku ngisi kota seminggu 60.000 demi nonton debatnya Bang Juma. Kodong. Ya baguslah itu. Berapa? 60.000 sebulan? Seminggu. Seminggu berarti sebulan berapa itu? 240. Ya, tapi kita dapat ilmu dong. Iya, kalau Dapat ilmu di sini. Iya. Saat kalau kita wifi-nya berapa sebulan, Sat? Ya segitulah. Mana ada? Itu malah naik penontonnya 3.000. Kayak mana ini kita mau? Kita wifi dibayar di rumah ini jutaan per bulan. Begadang pula kita. Capek juga, nggak ada yang bikinkan kopi, namanya masih bujang. 3.000, Masya Allah. Gimana ini? Tapi tunggu dulu, Bang Zuma. Tadi itu yang Medan tadi itu bilang seperti Bang Zuma. Ini kan pasti ngerti ayat karena dari Kristen. Memang benar Bang Zuma dari Kristen. Itu apa dia tadi? Enggak. Makanya aku heran. Enggak, saya alhamdulillah lahir dalam keadaan muslim saya. Ya tahu dari mana dia tadi bilang Bang Zuma itu dari Kristen? Mungkin Dia karena sering baca klarifikasi Bible. Bang Zuma berapa tahun lagi mondok, Bang? Mondok apa? Pesantren. Saya 6 tahun. 6 tahun. Iya. 6 tahun saya. Bacaan. 6 tahun saya. Bacaannya bagus. Saya 6 tahun, tapi saya ketua preman di pondok. Iya, kelihatan dari modelnya. Kelihatan dari gayanya. Saya lihat itu video-video pertemuan di Jakarta. Oh, memang. Ini kalau cuma 2-3 ini yang kalau sama dengan Yahya Walun dibilang, kalau ada yang mau hadang saya pulang, saya cuma bersama istri. Kalau cuma 2-3, saya kasih patah-patah dia bilang. Allahu Akbar. 3,6 ini yang mau nonton. Dari mana orang-orang ini? Kok belum tidur ini? Bukan fans berat. Kok bisa ini? Kok bisa ya? Ini fans berat ini. 3,6 Ya, yang tambah, nonton ya. Masya Allah. tambah naik lagi. Bang Zuma Kalau masih ada yang mau bertambah, tambah. di Mangkoso kah? Kenapa? Ini ada yang komen. Bang Zuma mondoknya di Mangkoso. Saya di pesantren Nurul Junaidiyah. Nurul Junaidiyah Lawo. Ya, ada kalian ada pertanyaan tentang Bang Juma, coba komen lah. Nanti aku tanyakan ke Bang Juma. Apa tuh? Siapa tuh ada pertanyaan teman-teman. Pertanyaan tentang apa? 7 gila. Naik 1.000 kayak mana ini? Besok kantor-kantor kalian itu tutup. Pimpinan semua pada ngamuk. Pimpinan semua pada marah. Kalian ngapain sih sampai pagi? Nonton Surabaya monitor, Depok hadir. Surabaya, ya ampun, Surabaya gaspol. Pengangguran semua ini katanya. Itu kata ada komen pengangguran semua ini. Masa sih pengangguran? Aduh. Ada komen pengangguran semua. Bang Handi pada ronda malam. Ini kata Ayu pada ronda malam. Ada Ayu di bawah. Bang Handi nih pasti berpikir Bang Handi nih, waduh, kenapa saya turun ini tadi? Ternyata banyak penumpang. Atau komal-komal saudara kita yang lain udah tutup. Jadi teman-teman pada kesini, kemungkinan sih. Kalau Bang Zuma masih bersuara, views makin nambah. Oh gitu ya. Kata Bang Coy Regar ya. Banci Regar. Nonton bola mana kalah pula Indonesia. Kesini Bang Api Ahmad, Api Ahmad kencang kali nih koinnya. Neneng. Iya. Keren. Thank you. Ada kita juga keciprakan rezeki ini kalau gini. Dekat-dekat Bang Zuma ini banyak rezeki. Iya. Di YouTube juga kencang ini. Wah. Penontonnya gak mau tidur juga dia di YouTube. Mereka juga rela ngasih bantu koin ini karena mereka juga tahu bahwa Bang Zuma itu banyak bantu fakir miskin dengan koin ini. Itu yang mereka ketahui, yang kita ketahui begitu. Betul, Insya Allah.
banyak bantu itu para mualaf itu kan juga yang mereka pasti banyak masalah mereka yang mualaf itu. Oh, kalau kita mau ceritakan tentang masalah di lapangan, kepala pusing, pening kepala kita, pening kali, udah henti-hentinya itu masalah. Tapi namanya Gara-gara nyimak komalnya Bang Zuma, ada yang komen, gara-gara nyimak komal Bang Zuma, saya lupa cari istri. Mati Mija. Jangan cari istri, Bang Zuma saja belum beristri sampai sekarang ini. Ada yang mau daftar maju. Iya, Masya Allah. Moi, Umar Sanuasi. Ini, tapi host ini Bang Zuma tidak boleh disampaikan bahwa belum menikah, ini bahaya. Tambah banyak nanti viewernya nih. Ya rata-rata nanti cewek semua nanti yang Iya, betul juga. Nanti kalau Bang Zuma dapat 4, ya opor bagi lo juga ke kita kan? Asik. Ternyata diam-diam teman kita ini juga mau. Allahu Akbar. Diam-diam ternyata juga berminat dia. Tadi yang lucu itu, yang terkait dengan saya katakan apa tadi itu, bertelur tuannya, ngamuk langsung dia. Saya juga kaget. Ngamuk. Sama seperti tadi yang bertanya tentang takdir. Ada yang ikut nggak tadi? Ketika dia membahas takdir antara apakah Nabi Adam diusir dari surga itu takdir dosa. Oh, yang hadis palsu. Itu enggak palsu, hadisnya itu betul, akhi. Itu hadis sahih itu. Hadis sahih itu. Cuman kan hadisnya menerangkan Nabi Adam mengatakan itu sudah ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan bahwa saya memang harus meninggalkan Eden menuju ke bumi. Karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa saya dicipta untuk mengisi bumi menjadi khalifah. Seperti itu. Iya. Nah, sehingga gimana? Lanjut nggak? Ini aku cuma mau request. Bilang gini Bang, botak, baca botak. Satu kali Bang. Baca botak. Ada kan? Dua raja-raja dua itu botak, baca botak. Gara-gara dia anak-anak kecil ini mengatakan botak kepada Elia. Apa yang terjadi ketika Elia dikatakan botak? Tiba-tiba beruang datang menggigit 42 anak-anak. Bayangkan itu, gara-gara mengatakan botak. Ih, mati nih. Kenapa jadi 5.000? Aduh, jadi 5.000. Allahu Akbar. Luar biasa. Terima kasih banyak. Ini teman-teman mau mengalir terusin. Teman-teman mau istirahat atau mau apa ini? Nggak pada ngumpul di sini? Atau jangan-jangan udah pada diusir dari rumah ini? Tidak berhenti nih, koin dilempar terus ini. Iya, saudara Muhammad Moi AR. Beliau dapat nomor mimpi juga. 4 hari 4 malam mimpi beliau ketemu dengan Tuhan, kayaknya dikasih nomor 4. Rizal. Allahu Akbar. Mana tahu ada oten di atas, di bawah, yaudah naikkan aja. Ada Eci melamar di bawah, mau dong jadi istrinya Bang Zuma. Asik. Mantap, gitu. Lukman Tea. Mau ngadap aku dulu ya, Eci ya. Nanti masuk ngadap aku dulu, lapor. Kalau untuk Bang Zuma, lapor ke aku dulu. Nanti aku yang seleksi. Asik, ada panitia. Ayo, itu ada tamu tuh, ada tamu. Saudara Window. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Bang? Iya. Oh gitu. Abang ngomong apa? Saya mau ketawa tapi saya tidak paham.
Saya mau ketahui aja tapi saya udah ngerti. Gimana? ini lebih parah ini. Gimana ceritanya ini? Akun yang asli, jangan pakai akun asli atau nama-nama sudah familiar, pasti dijamin nggak bisa naik. Oh, harus nyamar juga ini. Ilmu aku dipakai nih Bang Zuma. Otep. Ilmu aku ini. Bagus juga ini. Iya. Iya. Makanya Gurunda pinter, ya anak buahnya jangan sampai nggak pinter. Kan kayak gitu. Iya. Oh iya. Ceritanya mau nipu host ini, ceritanya ini nipu host ini. tapi nipu, tapi demi kebaikan. Untuk kebaikan ya. Kebaikannya apa? Bisa berjumpa dengan Gurunda, kan kayak gitu. Untuk Abang Windo sendiri, apa sih komentar kesannya terhadap Bang Zuma? Untuk Bang Windo nih, apa kesannya terhadap Bang Zuma nih? Ini dilihat tadi, sudah dini hari penonton 5.000 kan. Kalau dengar Bang Zuma ini, jangankan emak-emak, nenek rempong pun saya rasa nggak bisa tidur. Aktif. Nenek-nenek pun jadi aktif, dibuatnya jadi awet muda kembali ya kan. Iya. Wah, hebat kali lah. Cuma ini yang belum tertarik ini, si Yuni nih, Gurunda belum tertarik sama Gurunda ini. Oh, tadinya awalnya itu tertarik, cuman langsung ditolak. Akhirnya ngamuk. Jadinya dia ngamuk. Dari awal dia. Iya, makanya pernah bikin cerita-cerita rebutan dia dengan siapa namanya yang saat itu? Yang tongkatnya malampir? Siapa namanya itu ya? Lupa saya. Tongkatnya malampir siapa ya? Ada nggak yang ikat? Yang tongkatnya malampir? Oh, Ica. Oh. Ica itu bukankah sahabatnya Bang Zuma? Sahabat karib. Mulai ngarang bebas. mulai cari masalah, mulai. Iya. Jangan turun nih ya. Bilang ya. Iya. Terus ini kejam Bang Zuma. Kejam. Apa dulu ini pelawak ini ya? Sebentar main turunin. Makanya anak buah Bang Zuma ini pinter sekarang. Namanya jangan nama asli. Bang Windo, kira-kira Bang Windo ada nggak sesuatu kira-kira Bang Abang Windo ini mau luar tanya biasa sama ini. Bang Zuma ini? Apa lagi? Bagaimana? Ada nggak? Mimoy. Iya, ada nggak sesuatu yang kurang dipahami sama Bang Windo berkaitan dengan isi perdebatan atau apa? Ada nggak yang ditanyakan ke dia sama Bang? Kalau saya paham, percuma dong tiap malam nyimak. Percuma tiap malam nyimak. Habis kuota ya kan? Iya, percuma dong. Masa goblok kayak Ferdinand? Ya nanti dulu. Oh ya, Bang Windo sejak kapan ini? Sejak kapan mulai dengar diskusinya Bang Zuma? Semenjak di Zoom. Kalau udah lama. Kronologi dari Zoom. Oh, udah lama. Iya, dari Ustadz Sugi, Bang Sondi. Sama Bang Sondi aja dulu saya jarak 1 bulan. Iya. Iya. Udah lama berarti. Udah bisa debat berarti Bang. Pak Lamsem aja saya KO dulu. Pak Lamsem jadi korbannya. Aduh. Tuhanku maha kuasa tapi tidak maha kuasa ya. Itulah Tuhan Lamsem itu saya KO. Kan yang tua-tua itu Pipo. Aduh, orang kena urat asam semua itu.
Allah Ya itu. Kalau dirunut berapa lama ya sekitar itulah, sekitar 2-3 tahun lah. Kenal sama Bang Juma masih di Zoom, masih di MMCI, kan belum kenal TikTok itu kan. Berawal dari YouTube berarti ya? Awalnya sih iya, awalnya saya YouTube. Cuma kan belum pasang WP, jadi kota kok boros banget ini kan. Udah itu pasang WP, udah itu kenal Ustaz Sugi, kenal Ikar, Bang Handi, nelpon ini Bang Juma juga nelpon. Ya cuma ya wajar lah, Bang Juma ini kan penggemarnya kan luar biasa, dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri. Kalau telepon nggak diangkat ya wajar-wajar aja kan, kayak gitu Os. Oke, Ya. siap. Ini ada Darren kayaknya, dia tadi bilang Bang Suma nggak buka selalu pakai masker karena giginya tongkos ya. Isi, kok tahu? Mati bijak. Sampai dia hafal juga mati mija. Oh iya, berarti orang lama betul ini mati mija. Orang lama benar ini, orang lama. Lucu cara bilangnya mati mija. daripada bule kita ajarin bilang nenekmu kiper. Halo Darren. Rupanya Bang Darren punya cara tersendiri juga untuk bisa naik ke sini ya. Punya cara tersendiri juga untuk bisa naik ke sini. Enggak, dia Oten ini Bang. Bang Darren. Iya. Udah pernah naik ini. Halo Bang Darren. Selamat malam Bang Darren. Bang Darren. Ini kita lagi ngobrol santai ini. Kebetulan ini Bang Zuma jauh belum istirahat, masih ditahan sama netizen ini. Iya. Tadi sempatnya 5 berapa tadi tuh? Sempatnya 5,4. Viral mungkin ya ini ya. Enggak juga. Ya. Kemarin itu sampai yang 28 itu. Oh, mungkin sahabat-sahabat masuk dikiranya ada Ferdinand. Apa jadi sambal balado lagi di sini dibuat? Buatkan Abang Mina mie bisa? Ayo Doren, kalau kau ndak ngomong nanti kau diturunin ini. Ini lagi. Tapi ndak usah pakai telur. Ya? Komal malam ini lagi asik ini. Hostnya ini lagi kita sandra ini. Nggak boleh asal turunin jamaah ini. Saya laporin sama Bang Juma kalau main. Ini 2,7 ini. Kenapa mereka tidak bisa tidur? Karena mereka ketawa terus. Jadi kita memang yang lagi nonton di bawah itu susah tidurnya karena pada saat terjadi itu dialog, kita ketawa-ketawa di bawah. Oh gitu. Iya. Ya, itu masalahnya. Makanya kita nggak ngantuk itu. Tapi masalahnya besok pekerjaan gimana kantor? Urusan kantor urusan nanti. Urusan kantor urusan nanti ya kan, menonton kan? Urusan kantor urusan nanti. Urusan nanti ya. Iya. Pokoknya besok Bang, kalau mau naik ke sini lagi jangan pakai akun ini. Pasti tinggal dinaikin. Ganti nama ya. Iya. Nah, cari ada Bang Luga Tambunan. Selamat malam Bang Luga. Selamat malam. Nah, semangat malam. Ini dicariin sama Bang Windo dari tadi. Gimana itu, Bang Luga? Selamat malam Bang Luga. Janji Anda 2 tahun yang lalu ini bagaimana? Sudah terrealisasi belum? Janji Bang Luga 2 tahun yang lalu. Ya ingat kita ingat 2 tahun lalu Anda sama saya sampai jam 2 nih Bang Juma. Saya sampai jam 2 malam ngobrolin proyek yang di Samosir. Nah gimana? Proyek Bang Juma, Bang Luga kan buka proyek di Pulau Samosir. Tapi ya nggak tahu sampai sekarang. Coba Bang Juma tanyain proyeknya udah jadi belum, karena saya mau daftar mau jadi pedagang waktu itu. Oh tidak. Jadi kenapa tidak? Samosir itu kan kampung saya. Itu Danau Toba kan kampung saya. Jadi kalau misalnya mau berproyek itu bisa.
Kenapa tidak percaya? Itu. Saya kan tinggal Ngomong sama Windows bang, bukan sama abang. Aku bilang, Iya, jangan percaya sama Windows. Luga. Dia ngomong sama Windows. Ya ibarat kata kan ini kan proyek yang mau dikerjakan kan banyak. Ada proyek debat, ada proyek cetak, ada juga proyek pembangunan apa ya? Satu-satunya nabi yang main TikTok ini. Banyak yang komen Iya. ini, kok orang-orang bilangnya ini nabi, emang ini nabi ya? Iya. Begini loh, begini ya. Begini, lo ngatain gua nabi palsu sudah 4 tahun loh. Buktinya nggak ada apa-apa tuh efeknya. Iya kan? Mati Mija. Malu kan? Iya Mati Mija. Udah 4 tahun loh. Ditangkap polisi enggak. Ngegulung orang tiap hari. Cuma aja kalau ketemu sama gue udah pasti cium tangan. Terus apa lagi? Iya. Coba, apa coba? Kan nggak mempan kan? Semua yang ngatain gue nabi palsu sudah jadi lontong. Jadi lontong sayur. Tambah sehat, tambah kaya. Kemarin saya dapat mimpi lagi. Sebentar kamu sayur. Sebentar kamu diam dulu. Sayur. Iya, diam dulu muncung kau itu diam. Hari Minggu kemarin itu saya mimpi. Wah, ini mimpi luar biasa nih. Minggu pagi saya mimpi. Apa tuh mimpinya tuh? Di dalam mimpi itu Tuhan bicara sama saya. Jadi di dalam mimpi itu saya itu seperti berdebat, tetapi selain berdebat saya juga seperti bertinju gitu kan. Lalu Tuhan bilang kepada saya, pukulan hook, kamu itu nilainya 2 triliun sekali pukul gitu. Mati Mija. Mati Mija. Iya, jadi gue bilang, kenapa saya bilang itu nilainya 2 triliun? Tiba-tiba saya ingat Simpson. Waktu Simpson pukul tentara Saya tadi udah mau tidur dengar duit banyak gue bangun. Sebentar lo diam dulu. Cok, Bagadi selebel. lo juga kan lagi butuh duit juga lo buat bayar kontrakan. Gue tahu lo buat bayar kontrakan lo butuh duit. Lo diam dulu, Cok. Iya gimana? Bang Zuma enak gak didengar kalau salalai luga. Jangan diganggu Luga, jangan diganggu. Dia mau bagi duit, jangan diganggu. Iya. Salah Luga. Bagadi nanti kita bagi. Iya, makanya ya kan begini dong. Kita ini kan harus butuh tuntunan profetik. Jadi nggak kita main asal hajar sana, tak tahu. Tapi tiba-tiba gak tadi, udah gak sebelum lanjut gak. Tadi cium tangan gitu. Boro-boro Bang Juma mau cium tangan lu, orang tangan lu bau karbit. Gimana ya? Gak cocok banget ya. Salam lau aluga tamburan. Gak cocok. Tetangganya bau api neraka. Bang Andi, dia kan barusan pulang dari neraka. Pulang ke bumi mau cium tangan Bang Juma. Nanti tangannya Bang Juma gosong. Mati Mija. Mati Mija. Juma ngapain itu? Juma kok kayaknya baca-baca sajian itu apa tuh yang diangkat-angkat? Saya mengusir setan yang ada dalam perut Bang Luga. Enggak, maksudnya tadi kalau diangkat-angkat apa itu? Indomie Bang, Indomie biasa. Oh, saya kira kau mau pasang sajen enggak ya? Jangan dong. Pasang sajen. Emang Bang Luga mau pasang sajen. Ya jadi gitu kan. Jadi ketika saya mimpi pada hari Minggu pagi, tiba-tiba saya di dalam mimpi itu Tuhan bicara ke saya. Pakai bahasa apa Bang? Pakai bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Apa Jadi katanya? di dalam mimpi itu saya tuh kan saya melihat diri saya sedang lagi bertinju seperti Mike Tyson. Terus tapi juga sedang berdebat gitu loh. Jadi sepertinya tinju ini diumpamakan seperti seorang berdebat. Lalu Tuhan mengatakan pukulan hook. Dalam hati saya pukulan hook itu apa? Lalu saya search lah Google kan, TikTok. Pukulan hook. Oh, ternyata pukulan hook itu dari samping ke muka gitu kan. Lalu Tuhan bilang gini. Itu nilainya pertama 2 miliar. Lalu naik lagi dia jadi 2 triliun gitu kan. Keren. Lalu saya berpikir dulu. Iya makanya Itu kata netizen mimpinya nggak pakai saksi, nggak ada saksi katanya kata netizen itu. ya mimpi itu mana perlu saksi. Orang yang mimpi gua, masa gua ajak orang saksi juga udah gila ya.
Mana ada mimpi satu. Tetapi kalau mimpi itu kenyataan, baru berarti itu mimpi profetik namanya, mimpi pesan dari Tuhan. Profetik. Ya. Karena di dalam kitab Ayub berkata, ada dua hal orang yang tidak menyadari ketika Tuhan berbicara kepada dia, baik dalam mimpi maupun dalam Tuhan berbicara melalui mimpi di dalam pada waktu malam. Jadi memang mimpi itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada para nabi. Bilangan pasal 12 ayat 6. Aku berbicara kepada para nabi melalui mimpi dan penglihatan. Bilangan pasal 12 ayat 6. Nah, lalu kita kan pembuktian nih ya. Setelah saya buktikan, saya berdebat. Memang benar lah Tuhan ngomong ke saya berkali-kali. Saya pernah juga mendapat mimpi. Di dalam mimpi itu Ustadz Moko Ginta itu terkenal lah sejagat raya gitu kan. Lalu di dalam mimpi itu dia keletihan, capek sekali. Di dalam mimpi itu dia ngomong gini, tolong cari siapa sih pendebat nomor 1. Saya mau bertemu dengan pendebat nomor 1 gitu kan. Dia dalam kondisi letih. Lalu saya bilang ke dia, ini sudah saya lah orang. Kamu diam dulu. Ya, kamu diam dulu. Kamu jangan mencokin. Lalu saya bilang ke dia, saya lah orangnya. Jadi di dalam mimpi itu Tuhan menyatakan saya sebagai pendebat nomor 1. Jadi artinya dari mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada saya tidak ada yang bertentangan. Nah lalu setelah saya buktikan di dunia debat, ya memang semua pada rontok. Iya. Apa bang yang rontok bakutunya? Apa penyakit? Semuanya, sampai tulang-tulangnya, sampai remuk, sampai masuk neraka tulang-tulangnya. Kalau Rudianus rambutnya yang rontok giginya ya. Rudianus juga itu rontok juga ya bang. Lagian si Juma yang dilawan kakek-kakek, si Ferdinand dilawan. Udah tahu si Ferdinand nggak bisa ngomong, dilawan lagi. Aduh. Iya, gimana itu Bang Luga Ferdinand? Kok ilmunya gitu Bang? Sekarang gini kan, ketika si Bang Juma bertanya, Yesus tidak tahu hari kiamat, lalu Ferdinand bilang, Yesus tahu hari kiamat. Salah jawaban Ferdinand. Ketika Yesus mengatakan tidak tahu hari kiamat, betul ya, Yesus tidak tahu hari kiamat. Yang tahu cuman Bapak. Harusnya Ferdinand nggak perlu membantah. Kalau Ferdinand membantah, berarti Ferdinand goblok. Saya katakan Ferdinand itu bukan seorang pendebat, tapi seorang yang sedang cari-cari panggung. Walaupun dia anggota DPR, tapi kan dia kan tidak memahami, dia tidak punya jam terbang. Kalau di dalam percaturan elo rating, ada namanya elo rating. Berapa ratus kali lo bertanding, berapa ribu kali lo bertanding dalam pertandingan, tapi saya lo baru dapat elo rating. Saya ini nggak pernah sebentar dulu Andi, ini belum pernah berdebat, tiba-tiba melawan si Juma, melawan si Donditan yang sudah setidaknya punya pengalaman. Lalu si Samuel kan ngomong sama gue kemarin pas kopdar. Samuel siapa? Ferdinand itu kan om gua. Kebetulan kan si Samuel itu kan omnya si Samuel, omnya kandung. Samuel siapa? Samuel Siahaan. Mana? Oh gitu. Ya dia kan omnya itu si Ferdinand. Si Samuel bilang gini, itu om gua, dia itu emosi. Dia kalau mau berdebat, setidaknya dia tunjukkan dulu beberapa kali perdebatan, trik-trik perdebatan. Kan perdebatan itu kan ada jurus-jurus, ada triknya, ada hook kanan, hook kiri, jab kanan, jab atas. Kan harus ada. Ini main hajar-hajar. Nah ketika dia ditanya tentang kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat, jawabnya memang nggak tahu, udah titik. Saya izin makan dulu ya, ya. Bang Andi dan teman. Iya. Lanjut. Silakan. Saya mau makan. Jadi kita ngomong aja. Jadi, nah itu kalau ditanya Yesus tidak tahu hari kiamat, kita jangan ngotot. Oh karena keadaannya sebagai manusia, karena keadaannya bobono begini, tidak perlu itu yang ngomong Yesus sendiri.
Nah itulah salah satu trik berdebat. Jangan kita emosi. Kalau kita emosi kita akan sosok membela, padahal itu tak perlu dibela karena Yesus sudah mengatakan dia tidak tahu hari kiamat. Loh kok Tuhan tidak tahu hari kiamat? Tapi ingat, Bapa tahu hari kiamat, tetapi tanpa Yesus Bapa juga tidak bisa bersinar. Itu baru namanya top. Ya, Bapak, Yesus tidak tahu hari kiamat. Bang Luga. Sebaliknya, tanpa Yesus, Bapak tidak bisa bersinar. Gitu jawabannya. Udah, gantian dong. Biar yang di bawah nggak ngantuk. Begini, saya tanggapin ketika Bang Luga mengatakan Bang Juma Ferdinand kok dilayanin. Orang Ferdinand aja barusan kemarin sore baru menetas ibaratnya telur kan kayak gitu. Nah, konteksnya bukan begitu Bang Luga. Justru kalau Ferdinand nggak dilayani, menurut saya dia tambah gede kepala gitu. Jadi disitulah diadu ibaratnya di ring siapa yang benar-benar petinju kelas berat. Siapa petinju kelas berat atau petinju kelas KW. Nah disitulah ditonton jutaan manusia termasuk Bang Luga. Makanya sekarang kalau Otan yang nggak ada ilmu, jangan nantang-nantang sama Bang Juma. Kalau Bang Luga kan banyak ilmunya, ilmu dunia dan akhirat, sampai ke surga, sampai ke neraka. Iyalah, kalau saya kan udah nggak ada yang bisa lawan, Bang. Ya, nanti, penguasa debat di seluruh dunia kan saya sekarang. Iya, nanti dulu. Ya puji Tuhan lah. Iya, nanti dulu sampai mimpi ketemu Tuhan segala kan. Iya, kalau sudah kayak Bang Luga nggak apa-apa. Kamu kadang-kadang waras-warasnya ada ya. Udah ada kemajuan kau. Iya, sabar dulu. Sabar dulu. Berapa nomor rekening kamu? Makanya kalau sekelas-sekelasnya Ferdinand kasih tahu Bang Luga, itu kan satu iman sama Anda. Jangan nantang-nantang Bang Juma, nanti dibikin lontong sayur. Gitu Bang Luga ya, kasih tahu gitu. Ya, nah, tetapi memang perlu juga ada kejadian seperti itu supaya orang Kristen dalam berdebat itu harus mempersiapkan diri. Jangan robot. Bukannya saya juga memuliakan Bang Juma, tidak. Baik Bang Juma atau Donditan atau kapan siapapun orangnya, kalau memang sudah berpengalaman di debat, kita juga perlu membuat strategi-strategi di dalam penyerangan atau pemukulan. Karena kalau kata Rasul Paulus kan saya tidak sembarang memukul. Nggak sembarang mukul itu artinya jangan lu pukulin pantat orang, pukul langsung kepalanya kan begitu. Bang Luga, ini aku mau tanya satu sama Bang Luga Masa Ferdinand. Kalau Bang Luga menjadi juri, kira-kira Ferdinand kemarin tuh dikasih konten berapa ini dari Bang Luga? Jujur aja Bang. Ya saya tidak perlu ngasih konten. Memang dia semangat, tetapi semangat itu kan tidak disertai dengan pengetahuan yang sempurna. Oke Bang, kekasih dulu ini kan banyak ini Bang, banyak penontonnya. Ya, tidak perlu saya memberikan konten. Intinya kehadiran dia, yang artinya ya mungkin kita juga tidak bisa juga melarang orang kalau dia ingin menantang. Tetapi, saya coba menyarankan ketika lo menantang, alangkah baiknya juga lo mempersiapkan jurus-jurus yang memang mumpuni. Jadi nggak sebanyak Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Ya semua juga tahu, tapi kan kita harus kasih tahu dalilnya, arahannya, garis langkahnya, birokrasinya. Apa urutan-urutannya supaya orang bisa ngerti. Ya kalau cuma Yesus itu Tuhan, anak TK juga tahu kok kalau Yesus itu Tuhan. Tetapi cara menjelaskannya, dalilnya, supaya kita tidak bisa dibantah kiri kanan. Nah ini kan misalnya, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Dia tahu kok. Lah Yesus saja sudah bilang, aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kalau dia pintar, dia akan ngikutin ucapan Yesus. Betul, memang Yesus nggak tahu. Tapi apakah karena Yesus tidak tahu hari kiamat terus batal ketuhanannya? Tidak. Karena sekalipun Yesus tidak tahu hari kiamat, tetapi yang membuat Allah Bapa bersinar itu adalah Yesus Kristus, bukan Bapa sendiri.
Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi terang itu berasal dari Yesus, bukan dari Bapa. Jadi ini Bang Ferdinand tidak mau ya ngasih nilai. Loh, mana? Kok hilang? Waduh. Bang Andi, gimana nih Bang Andi? Apa dia naik ke langit ini? Tiba-tiba kok menghilang? Waduh. Belum ditanya yang macam-macam, sudah hilang ini. Ini Bang Zuma tadi. Bang Zuma bilang naikin ini Cosima Salon. Oh, ini tadi, ini jadi ada 2 orang yang tadi Medan. Ya. Mana Luga? Nona Medan. Medan terpental kayak. Iya, yang Medan. Jadi yang punya Bang salon. Juma, maaf mengganggu makannya ya Bang Juma. Jadi bukan di awal lembut, di akhir ribut, bukan ya, bukan seperti itu maksud saya ya. Jadi Bang Juma terganggu ini kayaknya kalau sambil makan, tapi nggak apa-apa lah sambil mendengar ya kan? Tidak, kita ngobrol. Bang Zuma tetap monitor. Aduh, kenapa saya lagi ngomong di kick sih? Tiba-tiba ada yang dinaikin. Diam dulu semuanya, omongan saya diputus. Nggak ada nge-kick, nggak ada loh. Yang baru naik diam dulu. Kan saya kan sedang menjelaskan tentang Yesus nggak tahu hari kiamat. Saya perlu luruskan. Kalau Yesus mengatakan aku tidak tahu hari kiamat, jangan kita bantah sama seperti si Ferdinand. Dia tahu kok. Semakin lo ngomong dia tahu kok, lu tambah goblok. Kalau Yesus berkata aku tidak tahu hari kiamat, lo nggak usah bela. Memang Yesus tidak mengetahui hari kiamat 1.000.000%. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi bukan berarti karena Yesus tidak tahu hari kiamat, lalu Yesus bukan Tuhan. Salah juga lu. Karena kenapa? Karena sekalipun hanya Bapa yang tahu hari kiamat, tanpa Yesus juga Bapa tidak bisa bersinar. Bapa juga hidup di dalam kegelapan kalau tidak ada Yesus. Karena sumber terang itu berasal dari Yesus. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan, yang menerangi surga itu adalah anak domba yang menjadi sinar di surga, yang membuat surga terang dan dunia ini terang. Itu bukan Bapa, tetapi Yesus dan anak domba. Jadi Bapak di surga redup ya. Kenapa? Mati lampu. Jadi Bapak di surga redup. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan anak domba itu adalah lampunya. Kalau tidak ada lampu, namanya hidup di dalam kegelapan. Makanya kekurangan. Sebentar. Kekurangan dari bro, lu nggak bisa ngalahin Luga udah ke surga ngebuktiin. Bukan cuma itu aja, kita ngomong pakai dalil. Tidak semua orang percaya omongan gua ke surga, ya. Supaya tidak terlalu panjang pembahasannya, kita ngomong pakai dalil aja. Karena memang Yesus itu berkata, akulah terang dunia. Kenapa Yesus tidak berkata Bapakku adalah terang dunia? Tetapi aku adalah terang dunia. Nah, di situ kita mengetahui bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ketiganya adalah satu. Bang Luga, apa maksudnya disebut itu terang dunia? Apa maksudnya itu, Bang? Artinya begini, Bang. Yang membuat dunia ini bercahaya secara rohani maupun secara fisik, itu bukan Bapa, tetapi adalah karena Yesus sendiri, bukan karena Bapa. Tapi memang ini si Ferdinand ini nggak benar ini. Nggak bisa menjawab, dia paksain Yesus tahu hari kiamat. Nah, itu salah. Makanya kan gua sarankan kepada teman-teman Kristen, jangan karena kita saking semangatnya membela Yesus, akhirnya kita jadi melawan Yesus sendiri. Kita membela Yesus di dalam porsi yang benar. Oh, dia tahu kok, karena dia pura-pura nggak ngasih tahu. Nggak ada. Memang kalau nggak tahu ya nggak tahu aja. Betul, Bang Luga ya. Karena kenapa dia nggak tahu? Karena namanya juga anak tunggal. Ya. Artinya Ferdinand ini belum cukup umur ya? Belum bisa. Dia harus banyak belajar.
Atau kemarin sebelum lawan Bang Juma, Ferdinand nggak teleponan dulu ya sama Bang Luga, izin dulu. Nah itulah kalau orang tidak sungkem dulu dengan para suhu, main asal selonong boy, akhirnya jadi capek kan. Itu kan kesalahan Ferdinand ya Bang Luga berarti ya. Harusnya kan telepon dulu. Mestinya dia ngomong dulu sama Samuel. Pamit dulu. Orang si Samuel aja ngomong. Samuel aja ngomong sama gua. Dia itu emosi. Dia itu bukan debater. Dia cuma orang emosi ngelawan-ngelawan. Akhirnya jadilah kayak begitu. Ya artinya ya bukan berarti kita katain dia bodoh, tapi kan memang untuk kapasitas pertanyaan itu perlu kita persiapkan. Jangan cuma kita dengerin pendeta. Kita harus perlu mendengarkan para nabi. Inilah gunanya anggota DPR butuh nabi, jangan cuma butuh pendeta. Anggota DPR dia dengar nabi, akhirnya jadi lontong sayur. Dia bukan anggota, dia caleg gagal, dia gagal nggak terpilih. Ya kan dulu kan katanya sih di zaman SBY dia katanya DPR ya dari Demokrat, bener nggak? Kurang lebih begitu. Ya kurang lebih seperti kan itu. Sekarang kan Gitu. Iya. Nah, berarti Bang Luga. kemarin kesalahan Ferdinand ya Bang Luga ya. Kenapa nggak ngomong dulu sama Bang Luga gitu ya? Andi lo rekam nggak nih? Andi lo rekam nggak? Biar si Ferdinand bisa dengar. Ya semoga mudah-mudahan Ferdinand masih mendengar. Besok malam aja lu naik. Besok malam. Karena biar kita live kan kak. Besok malam lu naik sini ya. Ya kita bahas tentang Ferdinand khusus untuk pertanyaan yang itu ya, untuk Bapak tidak Yesus tidak tahu hari kiamat gitu. Kalau bisa lu calling dulu siapa namanya? Samuel sih nomor lamanya dihapus sama gua, nomor barunya nggak mau ngasih, nggak benar tuh orang. Kenapa gua nggak suka sama Ferdinand? Ketika dia mualaf, dia menyangkal Yesus. Nah, setelah dia mualaf, dia mau lawan Juma. Sebelum melawan Juma, dia harus udah ngomong, teman-teman, saya pernah menyangkal Yesus. Saya mau minta maaf dulu nih sama Tuhan Yesus saya yang udah pernah saya sangkal. Dia ngomong di Metro TV, ya kan? Karena dia pun menyangkal Yesus di Metro TV, ya dia pun harus mengembalikan segala dosa-dosanya juga di TV. Teman-teman, saya udah berdosa kepada Tuhan Yesus, saya pernah mualaf, saya minta ampun dan sekarang saya ingin jadi bangkit menjadi anaknya. Saya ingin menantang Juma, Zulkifli, Abbas beserta Don Disan dengan Indonesia Lestari Jefflin. Siapa yang Nah, berani gitu kan melawan enak. Bang Juma? Ini mualaf tiba-tiba belum bertobat, belum bikin pengakuan di depan umum. Dia belum tahu siapa Bang Juma. Bang Juma debater nomor 1 di Indonesia. Siapa yang berani Bang Juma? Siap aja nyungsep sampai ke akar-akarnya. Gitu kalau nyeponsorin itu, jangan tanggung-tanggung. Gitu Bang Luga ya. Gitu. Artinya gini, kalau seandainya Pak Ferdinand ini berani mengakui di depan umum, teman-teman Kristen dan khususnya kepada Tuhan saya, Kristus yang tercinta, mohon maaf saya pernah menyangkal engkau di depan umum, saya minta ampun Tuhan Yesus, sekarang saya ingin bangkit melawan Juma M. Abbas. Nah kalau itu saya hormat, izinkan saya Tuhan itu untuk ya, harusnya juga beliau itu harus bikin pengakuan bahwa beliau itu mengakui apa kehebatannya Bang Zuma. Beliau harus mengaku kekalahannya. Nah, itulah Bang Repol. Saya juga mau ngomong. Seharusnya Ferdinand mulai saat itu bikin PT-PT disebarluaskan di TikTok. Saya akui kalah sama Bang Juma. Ternyata Bang Juma ini debater nomor 1 di Indonesia selama ini. Saya nggak nyangka. Minta maaf ya teman-teman Kristen ya selama ini ya. Saya kalah, harusnya kayak gitu. Ya Mana sih Luga? Aduh, Luga pergi ya? Harus mengaku. Nggak jadi nih kita tutup Bang. Di jaringannya. Jangan tulus. Ini lagi seru ini. Ada. Ya udah Kosima, aku kasih kesempatan Kosima. Tutup lah. Udah. Enggak, dia tadi mimpi Ada ceritanya. Kosina. Ada Kosina. Kosina Anak Medan. Kosima. Iya, ada Nona Medan. Dari tadi ada yang ingin beliau sampaikan ini Nona Medan. Silakan Nona Medan. Itu ada Bang Handi, boleh mau tanya sesuatu sama Bang Handi, silakan.
Orang gua lagi makan ini. Ayo. Nggak apa-apa. Kalau mau tanya Bang, kalau sama Bang Andi soal dalil ya, soal dalil. Tapi kalau asumsi cukup saya sama Bang Royal. Ayo silakan Mbak Kosima, Bu Kosima, Bunda Kosima. Bang Handi, kan begini Bang Handi. Itu kalau kita mencintai, katakan contoh seperti ini Bang Handi. Kita fans sahabat Bang Zuma, kita sahabat Bang Zuma. Tentu kita tiap malam kita sama-sama apa yang dilakukan di sini, bahkan apa ungkapan-ungkapan bahasa dari Bang Zuma itu tidak jarang diikuti oleh penonton di bawah. Nah, yang saya mau tanyakan apa itu seperti Bang Luga tadi itu. Nah, tentu pengikut Yesus ini seharusnya melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, kan begitu. Sama dengan sahabat Bang Zuma ini. Semua yang hadir ini tidak jarang mengikuti, bahkan bahasa-bahasa yang digunakan Bang Zuma juga diikut-ikut sama para fans. Nenek Itu tadi Mati Bija. termasuk salah satu itu. Sampai si Lesti udah diikuti Bang Juma. Iya. Waktu itu Bang Handi kasih kuis itu, apa bahasa yang sering digunakan sama Bang Zuma? Wih, laju orang ketik, nenekmu kiper. Berarti mereka hafal itu. Hafal mereka. Iya Bang, begini Bang Royal, percuma kita pendengar. Itu Kosina udah siap itu dipanggil Kosina. Kosina panggil. Kosina aja enggak, ya biarin. Orang suruh kasih kesempatan ngomong dulu. Nah, silakan. Oke, silakan mau Kosina. tanya sama Bang Andi kalau soal data, soal ayat silakan. Tapi kalau Bang Kosima ini soal asumsi, ya Bang Windows ini, silakan. Ya silakan, Bang Kosima. Ini muridnya Pak Pipo. Saya pilih dari kepercayaan saya yang akan saya bawa ke sini dan bisa nanti dikasih masukan dan saran dari Bang Juma ataupun dari teman-teman yang lain. Karena saya tidak mungkin membawa isi Al-Quran yang saya tidak tahu dan tidak paham. Nah, jadi Mati Bija. Dia baca data jadi jeda. Mati Bija. Enggak pura-pura aja denger, pura-pura aja. Jangan telepon bom. ini kan kita sharing, jadi saya membuka hati dan pikiran juga untuk Al-Quran. Ini kan gunanya kita sharing gitu, benar bukan? Monggo. Ya, Gimana? Nah, jadi apa statement saya itu yang saya bilang kalau salah dipatahkan gitu. Jadi orang bisa saya salah gitu. Benar kan? Kita jawab ya Mbak. Statement Anda itu kita nggak bisa jawab karena kita nggak dengar. Udah dijawab. Ya Mbak jangan buka itu dulu, jangan buka dulu yang lain-lain. Karena di sini terjeda. Itu telepon dari Bom Bang Repol. Gimana Anda ini? Jangan lagi telepon sama Bom, minta pendapat ini. Biarin dulu. Kita pengen denger dulu ini. Apa masukan dari Bom. Ayo, Pak Kusima. Apa yang mau disampaikan? Ini utusannya Bom ya. Landasan saya kenapa saya memilih Yesus itu landasannya ada di Matius 1 ayat 18 yang mengatakan Maria itu mengandung dari Roh Kudus dan dia dinamai Yesus. Yesuslah penyelamat bagi seluruh bangsa. Nah, ini Bang Andi nih kalau sudah dalil ayat, ayo Bang Andi. Ini katanya apa tadi? Matius apa Markus itu Bang Andi? Gimana itu? Karena saya belum kenal Matius, saya serahin ke Bang Juma aja deh. Dibantah oleh Kisah Para Rasul 13:23. Iya. Iya. Isinya? Tuhan mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat bagi Bani Israel saja. Jadi bisa saya jawab? Silakan. Jadi di Alkitab tidak ada dikatakan Bani Israel. Nah, itu kekeliruannya. Jadi di situ ada ayat yang dipotong, ada ayat yang ditiadakan, ada ayat yang dihilangkan. Di situ sudah jelas dibuat bagi seluruh bangsa. Coba dibaca Kisah 13:23.
Halo? Iya, coba dibaca. Coba dibaca. Bang Juma tadi bilang apa? Kisah para rasul berapa? 13:23 ya bang. Iya betul. Wah. Belum lagi data-data yang lain. Ses Wah. saja Ki. Waduh, ini kayaknya yang kedua nih, setiap membaca data lem pecah, baca lem pecah ini. Waduh, Menderita sabar ini. ya, Bang Juma, Guru udah sabar ya. Ini ada Ferdinand kedua. Sabar, ya. Menderita Nona Medan ini sama Antar ini. Menderita. Iya, Bapak Gadi sasada aja batin dia ya, sebentar makanya ini. ya. Ya beginilah. Tapi kita kasih apresiasi semangatnya. Dia mau naik di sini walaupun jam 3 dini hari dengar Bang Juma. Jangan-jangan kangen sama Bang Juma juga, mbaknya ini. Aduh, yang saya khawatirkan yang 2,5 ini besok naik apa ke kantor ini? Naik mobil bahaya, bawa motor bahaya. Nggak apa-apa, dia mau belajar dia. Nggak Udah baca apa-apa. Mbak? 13:23 Mbak, 4 angka. Gak kasih tahu Bang Andi yang harus dibuka berapa. Menras yang teh. Ses saja Ki. Mati meja. Mati meja. Siksa. Tanggapan Bang Siksa Juma batin. mengenai Matius 3. Dia dengerin. Gimana? Bagaimana tanggapan Bang Juma mengenai Matius 3 Matius 3. ayat 16? Matius 3 nomor 16. Oke, baik. Kita lihat di sini. Diterangkan kemudian kalau berbicara mengenai Matius 3 nomor 16 itu bukan perkataan Yesus, Mbak. Itu perkataan Matius. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Theos seperti burung merpati yang ada di atasnya. Itu apa maksudnya? Statement penulis. Iya, terus apa? Sesudah Yesus dibaptis, gimana? Orang yang dibaptis itu adalah manusia. Tuhan tidak pernah dibaptis. Dan kepadanya lah berkenan. Itu bukan sambungannya lagi. Itu nomor 17-nya. Itu nomor 17-nya. Yang berkenan. Itu nomor 17 dan itu juga bukan sabda Yesus. Lalu terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah ini Mbak, kalau dipakai ini artinya Yesus ini adalah orang yang dikasihi, betul? Ya, itu yang poin pertama. Dia mengasihi karena dia anaknya. Ya, oke. Nah sekarang mari kita baca di Mazmur 37. Apa yang dikatakan di sana terkait dengan orang yang dikasihi oleh Tuhan? Dilihat di dalam 28. Sebab Tuhan mencintai hukum. Ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Artinya kalau Yesus orang dikasihi, anak yang dikasihi, Tuhan akan bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Dan dia tidak akan kemudian kena celaka. Dia tidak akan kena musibah. Engkau akan tetap bersama-sama dengan orang yang dikasihi. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Nah, berarti Yesus tidak disalib dong. Mati meja. Yesus tidak dibunuh di atas tiang salib. Mati meja, belas ya anak-anak. Juru selamat bagi sama Ki. Juru selamat bagi orang Israel tidak mati dibunuh oleh Romawi. Mati meja. Belas ya anak-anak. Siksa batinmu. Gimana itu, saudari? Anda mengatakan inilah Yesus anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, ternyata Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi. Dan orang yang dikasihi tidak meninggalkan. Kenapa saya bilang dia tidak ditinggalkan? Lalu yang teriak di atas tiang salib, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti yang teriak ini bukan Yesus dong. Mati meja. Tidak ada manusia yang bisa bangkit manusia biasa dan naik ke surga. Gimana? Katanya orang dikasihi tidak ditinggalkan selama-lamanya. Mazmur 37. Mana teman kita? Yang 2 orang. Mana teman kita yang 2 orang? Naikkan kembali.
nih. Naikkan kembali. Ngantuk saya kalau cuman bertiga merempat, ngantuk. Tidur saya nanti. Bagus lah kalau ada gangguan-gangguan dikit. Iya, naikkan yang tadi. Tapi sudah cuma biar dilayani begini, tidur saya. Masih live Kika? Masih live ini. Oh, masih live Ki paling. Masih 1.800 lebih yang nonton. Ngantuk aku. Kasihan kalau ini. Kasihan kalau ditinggalkan. Tadi katanya Anda menunjukkan Matius 3 nomor 17. Oke, inilah Yesus anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mazmur 37, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Iya, terbukti Tuhan tidak meninggalkan Yesus. Kenapa? Buktinya dia bangkit dari antara orang mati. Tidak bisa begitu. Lewati dulu. Kenapa ini. Tidak bisa begitu, tidak bisa Lewati, begitu. Tapi Tuhan lewati dulu. bahwasanya Tuhan itu dibangkitkan dan bangkit naik ke surga. Siapa yang membangkitkan Tuhan? Tidak bisa. Lewati dulu tangga bahwa Mazmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Nah, terus statement Bang Juma mengatakan Tuhan Bapak itu meninggalkan Tuhan dengan cuman karena dia disalibkan. Dia berteriak, Eli, kenapa engkau meninggalkan aku? Meninggalkan bukan berarti dia tidak sayang kepada Tuhan, tapi dikatakan di situ karena sebab Tuhan mencintai hukum hingga dia mengaruniakan anaknya. Tuhan, coba dibaca dulu deh. Mazmur 37 nomor 8. Lebih menyayangi kita daripada anaknya yang tunggal, bukan berarti dia meninggalkan. Lah ini dia teriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ditinggalkan atau tidak? 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bahkan disalibkan agar orang yang berdosa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata siapa, Mbak? Itu kata siapa? Kan Tuhan mengatakan, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Ini dalil loh. Kalau Yesus terpelihara berarti dia tidak disalib. Jika PDTGL diperkarakan, saya bersedia jadi tumbal. Ini loh dalilnya ada loh. Dalilnya ada. Sebab Tuhan mencintai hukum. Kalau saya bahas Al-Quran tidak etis karena itu tidak menjadi kepercayaan saya. Selanjutnya juga orang Muslim juga seperti itu. Jadi di sini. Ya, tapi kenapa Mbak ini memperbodoh diri sendiri, itu loh pertanyaan saya. Kenapa Anda memperbodoh diri Anda? Kenapa? Memperbodoh diri Anda. Diri saya yang saya jelaskan di situ kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa wabarakatuh. yang keliru? Siapa yang keliru? Jumpa kembali di Andi Slebes Channel. Yang keliru siapa? Yang keliru saya kembali, siapa? Memberikan Anda membawa informasi kepada para sahabat Andi Slebes. Ganti suaranya. Anda membawa data kemudian Matius 3 nomor 16-17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, katanya. Benar. Nah, terus kalau berkenan kenapa dibunuh? Siapa yang bunuh dia? Bukan Bapak yang bunuh dia. Karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia. Siapa yang bunuh Yesus kalau begitu? Orang yang berdosa juga. Lah, kenapa dibunuh? Kita harus mengkaji sebenarnya apa itu penyalipan, apa itu kenapa dibunuh? Ini pertanyaan saya dulu. Kenapa Yesus dibunuh? Dia kan orang dikasihi, orang yang disayangi, Tuhan berkenan kepadanya. Terus kenapa dibunuh? Untuk apa Yesus dibunuh? Untuk apa? Untuk apa Yesus dibunuh? Dibunuh untuk apa? Bang, jadi Yesus itu mati karena dibunuh dia? Iya, itu diakui tadi sama penyembahnya. Jadi Yesusmu itu dibunuh untuk apa? Apa manfaatnya bagi Tuhan Yesus dibunuh? Dan apa manfaatnya bagi Yahudi Yesus dibunuh? Untuk menebus dosa orang-orang Romawi gitu? Parah kali.
Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mazmur 37:28, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Berarti Yesus tidak dibunuh. Kenapa Anda sebagai orang Kristen pingin kali Yesus dibunuh? Ada apa sih? Kok Anda dengan setan tak ada bedanya? Setan mau Yesus dibunuh, Anda juga mau Yesus dibunuh. Ada apa dengan kalian dengan setan? Berarti Al-Quran semakin benar dengan mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukassirun. Saudara-saudara orang kafir itu adalah setan yang bekerja sama untuk menyesatkan manusia, dan mereka orang-orang kafir dan setan tidak akan pernah berhenti untuk tidak menyesatkan. Sekarang pertanyaan saya, pengertian dari salib adalah, pengertian salib itu artinya kita mau menyalibkan diri kita, itu artinya meninggalkan keinginan daging kita, meninggalkan egois kita. salib itu bahasa Arab. Nah, Salib benar itu kan? bahasa salib itu bahasa kita mau Arab. disalibkan semua pengakuan Orang dosa. yang disalib itu adalah pendosa. Nah, jadi iya. Yesus apa dosanya sampai harus dibunuh, harus disalib? Dosa Yesus apa? Apa dosanya Yesus? Kenapa dia harus disalib? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang disalib. Nah, terus Yesus apa yang menyebabkan Yesus terkutuk? Tuhan mengalahkan itu semua di kayu salib. Semua kutuk itu dikalahkan di kayu salib agar Ilmu dari mana ada kutuk dikalahkan di salib? Apa? Salib itu hukuman untuk orang yang melakukan dosa, yang dosanya setara dengan hukuman mati. Cuman satu, Tuhan Allah bilang Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu. Kalau begitu dia jalan dan kebenaran, kenapa dia dibunuh? Yesus tidak ada jalan kebenaran. Kalau dia adalah jalan kebenaran, kenapa dia dibunuh? Di Al-Quran yang mengucapkan seperti itu? Dengarkan saya. Kalau Yesus itu adalah jalan kebenaran, kenapa dia dibunuh? Kunci jalan ke surga itu adalah. Enggak, coba Anda gunakan otak Anda dulu. Saya akan pakai otak, jangan Anda pakai pagan. Kan jadi saudara pakai otak. pakai otak, Mbak, pakai otak. Ayo udah pakai otak ribut. Kalau Jadi kamu tidak pakai saya otak, gunakan dengarkan saya kalau kamu pakai otak. Jadi tidak ada. Kenapa kamu membunuh orang yang benar? Kenapa? Tidak ada roh kudus. Kenapa? Apa roh kudus itu? Roh hantu? Nih, benar kan? Jadi sudah kelihatan. Jadi itu adalah surat yang sudah bisa dibaca banyak orang. Apa sih orang ini? Orang sarap. Dengarkan saya. Anda mengatakan Yesus itu adalah orang benar. Nah, apakah orang benar itu boleh dibunuh? Kutanya dulu. Apakah orang benar itu boleh dibunuh? Anda mengatakan Yesus adalah orang benar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Boleh enggak orang benar itu menurut Tuhan untuk dibunuh? Boleh enggak? Jawab coba. Jawab. Mana dalilnya orang benar boleh diizinkan Tuhan untuk dibunuh? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Hayo. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Hayo. Terus kenapa Yesus ini orang benar? Kenapa dibunuh? Kenapa kamu itu mau sekali kayak setan membunuh orang benar? Kenapa? Apa yang merasukimu, Nona? Hah? Amsal 6 nomor 16. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang benar. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah satu hal yang dibenci oleh Tuhan. Terus kenapa Anda membunuh orang yang benar? Apa bedanya Anda dengan setan yang merasuki Yudas, yang menginginkan kematian terhadap orang benar? Apa bedanya? Enak kali Anda ngomong Yesus harus mati menebus kutuk nenekmu pea. Dosa-dosanya nenekmu itu yang harus dihapus dengan orang benar gitu. Orang benar harus mati demi kalian yang berdosa ini. Ajaran apa itu? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Lalu kenapa dia dibunuh? Kuclok. Ini ajaran apa ini? Tuhan berkata, jangan kau bunuh orang yang benar. Dia datang, orang yang benar
yang suci darahnya yang harus menjadi penebus dosa-dosa kami. Tuyul nenekmu kiper 7 turunan, dasar halusinasi agama Romawi. Yesus berkata, Nona, Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, apa yang dikatakan Yesus? Harus digenapi semua perkataan-perkataan tentang aku di dalam kitab Taurat. Harus digenapi. Kata Tuhan, ketika Yesus ingin dibantai, ketika Yesus kemudian ingin disalibkan, ketika Nabi Isa kemudian terancam, ketika Nabi Isa dibuatkan makar, Tuhan berkata kemudian di dalam kitab saudara, jangan kau, kitab saudara, kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Matius 37 nomor 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik, orang pemakan suap senantiasa mengintainya, dan orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Nah, kata Tuhan, Tuhan tidak menyerahkan orang benar ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada waktu diadili. Ini apa? Sementara Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ini sudah tertulis, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, yang aku katakan adalah kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Kalau Yesus adalah kebenaran, kalau Yesus mengajarkan benar, kalau Yesus mengantarkan kepada kebenaran, menurut Yesus harus tergenapi tentang dirinya dalam kitab Mazmur. Apa itu? Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyang. Orang pemakan suap, orang pengkhianat mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Akan tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu di dalam tangan orang pengkhianat. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat dia diadili di atas tiang salib. Ini kurang apa lagi ilmunya nih? Apa lagi yang Anda pikirkan, Nona? Apakah Anda tidak sedikit pun ada terbersih pikiran untuk menjadi orang waras, meninggalkan penyembahan kepada ajaran-ajaran Roma Yunani kepada dewa-dewa mereka? Theos menjadi daging, daging menjadi anak manusia, dan seterusnya. Berhentilah. Kan udah aku bilang, Anda kemudian ketika berbicara tentang agama pakai ilmu. Ya, saya tidak emosi, Nona. Anda yang ngeyel, besi yang bengkok memang harus ditempah dengan keras supaya lurus kayak ente. Bicara tanpa ilmu, hanya berdasarkan dogma, bukan lawan saya. Siapapun di antara Kristen, mau pendeta atau apapun dia, kalau mau berdiskusi dengan Bang Suma, harus pakai akal sehat, bukan iman. Kalau iman Anda silakan ke gereja, nggak laku di sini. Iman itu hanya boleh Anda doktrinkan kepada sesama seiman Anda. Tapi iman Anda bagi saya itu hanyalah cumi-cumi basi yang sama sekali tak ada harganya. Pahami itu. Sembahan kalian adalah dewa, sembahan kalian manusia, manusia terkutuk lagi di atas tiang salib. Itu pun adalah jelmaan dari dewa. Jadi Anda mau melawan saya pakai iman Anda, oh kugulung. Belum lahir dari kalian yang bisa mengalahkan saya membahas tentang agama. Pahami itu. Belum lahir di antara kalian yang bisa mengalahkan saya berbicara tentang Bible. Kenapa? Kalian berbicara Bible pakai iman, saya pakai akal. Oke? Camkan itu baik-baik. Jadi besok hari, Nona, kalau mau naik ke sini, tolong jangan bawa iman Anda. Karena kalau naik ke sini bawa iman, saya lumat ente. Seperti saya melumat kemudian apa? Pisang hijau campur es dengan sirup, gitu loh. Jadi naik ke sini tuh pakai akal, jangan pakai iman. Kalau iman, Nona, bawa ke gereja, ketemu dengan pendeta itu baru cocok. Kalian dengan pendeta cocok, imani aja. Tapi kalau sama saya, Nona, jangan pernah Anda bawa doktrin dogmanya ke saya. Kugulung ente, oke? Kugulung ente.
Paham itu? Ingat ya Nona, saya ingatkan kembali kepada Anda Nona, Kristen itu tidak menyembah Tuhan. Kristen itu menyembah dewa, theos. Oke? Paham itu baik-baik. Nanti kalau sudah punya ilmu, sudah mau pakai ilmu, bukan pakai doktrin, bukan pakai dogma, boleh naik lagi. Tapi ingat, pakai ilmu, pakai akal, jangan ngeyel. Ayat bertentangan dengan imanmu. Yesus Tuhan, makanya dia mati terkutuk. Nenekmu kiper. Mana ada Tuhan terkutuk? Parah kali. Oke? Ingat ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan theos, dan firman itu adalah theos. Theos ini adalah apa? Theos ini adalah dewa. Dewa menjadi manusia. Nah itulah dewa yang mati di atas tiang salib. Nona tidak menggunakan doktrin dan dogma. Saya tunggu besok ya. Naik lagi di tempat saya. Biar tak ajarin caranya belajar Bible dengan baik. Bukan cuma iman. Kalau cuma iman ngapain kesini? Namanya iman itu mati orang mempertahankan yang namanya iman. Tapi Anda sedang berdialog dengan Bang Suma yang mengerti Bible, memahami Bible, mengkaji Bible dengan standar akal. Bukan modal imani saja, percaya saja, yakini saja. Itu tidak ada bagi saya. Resep itu saya nggak pakai. Oke, kalau itu di gereja, kalau di sini kagak. Bang Suma adalah seorang penginjil yang jujur, tidak butuh perpuluhan, akan mengupas tuntas isi Bible dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Oke? Jadi kalau Anda mau belajar, datang ke Bang Suma kalau mau belajar. Karena saya akan mengulas dengan cara logika, sehat, sederhana, mengurainya dengan jujur, tidak menggunakan bahasa tinggi, menggunakan bahasa yang standar yang bisa dimengerti oleh siapapun, semua kalangan, dan akan dengan jujur mengulas apakah ada penambahan terjemahan, atau ada pengurangan terjemahan, atau ada pembalikan terjemahan. Akan kita sampaikan dengan jujur. Saya sudah sering mengatakan, di dalam bahasa Yunaninya disebutkan ini, dalam bahasa Ibraninya disebutkan ini. Mau kurang apa lagi? Dan saya tidak minta perpuluhan, saya tidak minta persembahan, tidak. Oke, cuman saya kelemahannya kalau menghadapi orang yang berilmu, dia ngotot, itu yang luar biasa. Pasti saya santun. Tapi kalau sudah tak ada ilmu, cuma modal ngeyel, sudah menyita waktu istirahat saya, sudah membantah dalil kitabnya sendiri, pasti saya akan keras. Karena anak-anak kecil kalau ditanya sekali dua kali tidak paham, maka sekali-kali kita harus sentil supaya anak ini kemudian sadar, oh ini demi kebaikan saya, oh ini demi untuk meluruskan saya, oh ini demi untuk kebaikan saya. Jangan begitu saya berkeras, Anda mengatakan saya emosi, tidak. Ya. Oke, baik. Anda meminta di mana ayatnya kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah juru selamat, atau apa yang Anda maksud? Kebenaran. Oke. Saya katakan kepada Anda, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dialah juru selamat setelah semuanya itu diutus oleh Allah. Saya kasih dalilnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayo, itu ayatnya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Ingat, Yesus berbicara kepada hanya Bani Israel. Wahai Bani Israel, aku diutus sesungguhnya hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada seorang pun, seorang yang dimaksud di sini adalah orang Israel. Oke? Bukan orang lain. Seorang yang dimaksud Yesus dalam kitab itu, dalam Yohanes 16 itu hanya untuk Yohanes 14 itu hanya untuk orang Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Artinya, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Tidak ada seorang pun Israel yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bukan kita, bukan orang Batak, bukan orang Medan. Belajar yang baik.
Jangan ngeyel kalau ditanya. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia adalah juru selamat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya kepada manusia, tapi seluruh alam semesta. Dalilnya, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ayo. Lalu di dalam Al-Quranul Karim diterangkan surah Ali Imran, surah Al-Maidah, bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi orang Yahudi, bagi ahli kitab, bagi orang Nasrani. Mana dalilnya? Aku bacakan kepada saudara. Ini waktu saya sudah untuk ibadah, untuk istirahat. Apa dikatakan oleh Allah? Ya ahlal kitab, wahai orang-orang Yahudi keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, keturunan dari Nabi Abraham alaihissalam. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan telah datang kepadamu kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwana subulas salam. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jedar. Kami tidak perlu mualaf seperti Anda. Kasih satu ayat bagiku, mualaf aku sekarang. Tidak perlu. Orang Islam itu hanya bisa ya bagi orang yang berakal sehat. Kalau Anda masih dogma, ke gereja, nggak cocok di Islam. Kalau Anda masih doktrin, ke gereja, nggak cocok untuk Islam. Kalau Anda masih bertentangan dengan kitab Anda, jangan pindah ke Islam. Kecuali Anda sudah berdamai dengan kitab saudara. Kalau Anda masih bertentangan, masih ngeyel dengan kitab Anda sendiri, jangan masuk Islam. Di Islam hanya dibutuhkan orang-orang yang berakal sehat. Oke? Begitu Nona. Sekarang Anda pelajari Bible, jangan Anda pelajari doktrin dan dogma. Setelah itu pakai make up yang cantik, pakai parfum yang cantik, baju yang cantik, naik ke komal saya. Insya Allah kalau Anda menggunakan akal sehat, saya akan membimbing Anda mempelajari Bible sampai tuntas, dari kitab Kejadian sampai kitab Mimpi, dalam kurung Wahyu. Bede, pinjam dari istilah Islam gitu ya. Gak perlu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya sebagai jalan keselamatan. Rasulullah Muhammad SAW memberikan kemudian umatnya warisan surga. Di mana tertulis Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Rasulullah Muhammad SAW memberikan warisan surga kepada pengikutnya. Warisan loh, warisan. Bukan jaminan, tapi warisan. Kalau jaminan belum tentu, tapi ini warisan. Mana lebih tinggi jaminan daripada warisan? Mana lebih hebat kedudukannya, jaminan atau warisan? Kalau jaminan, bisa jadi jaminan Anda lebih rendah nilainya daripada yang Anda mau tebus. Kalau itu jaminan. Tapi kalau warisan, Pak, warisan yang diwariskan kepada umat Islam itu adalah apa? Surga Firdaus. Baca dalilnya di Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sedangkan Kristen, ada juga warisannya Kristen itu. Apa warisannya Kristen wahai Nona? Baca Matius 7 nomor 12 sampai nomor 23. Si Nona yang cantik manis tapi berkumis tipis sedikit, itu diwariskan Yesus kepadanya neraka jahanam. Oke? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 12. Umat Islam dijamin warisan surga. Orang Kristen, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 dijamin warisan neraka. Itulah jaminan warisan kamu wahai Nona. Oke? Jangan bawa doktrin ke sini. Karena kalau Anda bangga, kalau Anda mempertahankan Yesus harus mati, Yesus harus mati, Yesus harus mati, berarti Anda setan. Karena hanya setan yang menginginkan Yesus mati. Apa buktinya? Yohanes 6 nomor 70, Matius 26 nomor 4, Yohanes 11 nomor 53, Matius 26 nomor 59. Itu bukti bahwa yang menginginkan Yesus mati adalah setan. Setan
yang menginginkan Yesus mati adalah syaitan. Sedangkan Tuhan tidak menginginkan Yesus mati. Apa buktinya? Keluaran 23 nomor 8, nomor 7, nomor 8. Apalagi buktinya? Ulangan 21 nomor 23. Apalagi buktinya? Amsal 17 nomor 23. Apalagi buktinya? Amsal 21 nomor 18. Apalagi buktinya? Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apalagi buktinya? Apalagi buktinya? Banyak buktinya. Mazmur 37 nomor 28, nomor 30, nomor 31, nomor 33, nomor 39, nomor 40. Apalagi buktinya? Amsal 6 nomor 16. Tuhan tidak mau Yesus mati. Kalian mau kali Yesus mati. Iblis mau kali Yesus mati. Ente sama dengan iblis sama dengan buah lansa dibelah dua. Parah kali. Jadi begitu Nona. Begitu. Pendetamu yang kau ajak ke sini. Aduh Bapak, saya Nona tidak bisa melawan Bang Suma. Bang Suma menguasai Bible. Adakah Bapak bisa menghadapi dia? Wah, jangan. Kenapa Pak Pendeta? Nanti jemaat habis. Cukuplah kemarin si Ferdinand membuat jemaat-jemaat pada goyang. Jangan lagi aku yang turun. Semakin tinggi jabatan yang menghadapi Bang Suma, semakin hancur perpuluhan. Oh Mama Oke, teman-teman, karena di sini sudah selawat, waktunya kita istirahat. Mohon maaf membuat Anda begadang sampai pagi, tapi mudah-mudahan ini ada hikmah, ada hal yang bisa dipetik positif. Dan kepada saudari yang cantik jelita, yang kegantengan sedikit, si siapa namanya tadi? Manohara? Manohara itu apa ya? Manohara itu siapa tadi namanya itu? Kosmos. Kosmos? Iya. Bukannya itu merek pembalut? Kosmos. Kalau nggak salah tadi namanya Kosmos dulu lah. Oh ya, dah siapapun itulah yang mendengarkan ya, Kosmos atau apapun itu, maafkan saya kalau saya keras suaranya, karena saya paling anti sama orang yang tulul tapi sok pintar. Saya paling anti kepada orang yang tidak paham Bible tapi ngotot. Saya paling anti kepada orang yang kemudian celete terus tanpa berdasarkan dengan Bible, hanya dengan dogma dan doktrin, tidak mau mendengarkan saya berbicara. Saya paling anti kepada orang yang anti terhadap Bible-nya sendiri. Saya paling anti kepada orang yang anti kepada sabdanya Yesus. Saya paling anti kepada orang yang melanggar keinginan Tuhan agar jangan membunuh orang yang benar. Paling anti. Sudah ngotot, tulul lagi. Jadi kalau saudari yang tadi ini si Kosmos, kalau masih mau belajar, silakan naik ke atas komal saya, komal sahabat Bang Suma, atau di komal manapun saya ada, silakan naik. Tapi ingat, gunakan akal sehat. Jangan kemudian kau pakai dogma gerejamu itu. Paham? Oke? Paham ya? Jangan menangis ya penyembah dewa ya. Ya? Saya tunggu besok kalau kamu mau waras tapinya. Demikian sahabat-sahabat, terima kasih untuk yang kedua kalinya saya pamit lagi. Mohon maaf kemudian kalau ada kata-kata yang kurang berkenan terhadap Kosmos tadi. Tolong renungkan lagi kembali. Bukan, maaf baru ku baca katanya Cosima bukan Kosmos. Oh iya, Cosima. Jadi, saudara Cosima, besok kamu naik lagi atau sebentar siang kau naik lagi. Tapi satu syarat saya minta, jangan pakai iman Romawimu ke sini. Jangan pakai iman Romawimu ke sini. Kalau kau mau mengaku pengikut Yesus, pakailah iman Yahudi. Pakai imannya Yesus, jangan kau pakai iman Romawi. Yang mana imam Romawi itu ingin sama seperti dewa Molok, mempersembahkan anak manusia kepada dewa-dewa. Oke? Pakai akal. Sekali lagi, pakai akalmu. Pakai akalmu. Sekali lagi, ini di kupingmu, sini kupingmu saya bisikin. Besok kalau kau mau bertemu dengan Bang Suma, akalmu jangan lupa kau bawa, jangan kau simpan di dompet. Akalmu taruh di kepala. Jadi kalau kau naik berdebat dengan Bang Suma, pakai akal, jangan pakai iman. Imanmu itu di gereja aja, jangan di depan Bang Suma. Oke? Kamu ditertawakan nanti jemaahnya, karena orang-orang berakal semua jemaahnya Bang Suma. Pakai baju. Begitu ya, Kusima. Jangan ke bawah. Siapa yang mau percaya kau? Orang zamannya orang gunakan akal kok pakai iman. Piye toh? Udah ya, udah mau azan Bang Handi, pamit ya Bang Handi.
Oh, 3 kali ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.